Sendiri ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar, Pangdam 14 Hasanuddin, dan seluruh para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili dan seluruh tamu undangan yang telah hadir bersama-sama kita. Selamat datang pula kami ucapkan kepada para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Bapak Ari Ginanjar bersama tim yang telah hadir bersama-sama kita dan para narasumber yang juga telah hadir bersama-sama kita. Selamat datang di 4 Point by Sheraton Kota Makassar pada acara Rakorsus tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar.
Kepada seluruh SKPD, baik pimpinan maupun para bidang dan kepala seksi yang sudah hadir, mohon izin untuk berada di posisi meja masing-masing yang sudah tertulis seluruh nama-nama SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar, demikian pula Prusda dan Camat Sekota Makassar dan seluruh tamu undangan serta peserta dari Rakorsus 2023 Pemerintah Kota Makassar. Mohon kerjasama kita semua saat acara berlangsung tidak diperkenankan untuk meninggalkan acara ini sampai selesai. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Para wartawan dan juru foto, kami silakan kembali ke tempat. Acara akan segera dimulai. Persembahan tarian penyambutan, tarian Anyom Balang dari Sanggar Kampung Seni Baruga Kaluwarang. Tari Anyom Balang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pesisir Makassar pada masa jalur rempah, di mana pelaut-pelaut ulungnya yang mengarungi lautan dengan prinsip ku aleang ngangi talanga natowalia, yang berarti lebih baik mati tenggelam daripada surut ke pantai. Hadirin sekalian, kami persembahkan tarian Anyom Balang dari Sanggar Kampung Seni Baruga Kaluwarang.
untuk menanamkan jiwa kebangsaan dan nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Para hadirin, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi, SEMM. Yang sama kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Pemerintahan, Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba, MBA Detas. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Muhammad Noval ST. Yang turut kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Andi Ina Kartikasari, SHMSI. Yang kami hormati Pangdam 14 Hasanuddin, Mejen TNI Dr. Totok Imam Santoso, SIP, SOS, MTerhan. Beserta seluruh PJU Kodam 14 yang hadir pada hari ini. Dan tentunya kami juga ingin menyapa jajaran Forkopimda se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang turut kami hormati para sumber yang telah hadir pada hari ini. Yang telah hadir tentunya bersama-sama kita Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian CP.
Yang kami hormati Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Nanan Soekarna yang merupakan Wakapolri periode 2011-2013. Telah hadir juga bersama-sama kita pada hari ini yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STMSI. Yang juga telah hadir pada hari ini Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli, ST.MT IPM. Yang turut kami hormati Bapak Dr. Muhammad Helmi, SSI MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. F.E. Suryadi. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat datang yang kami hormati seluruh Forkopimda Kota Makassar yang juga turut hadir pada hari ini atau yang mewakili. Dan tentunya kami juga ingin menyapa Ketua DPRD Kota Makassar, para pimpinan DPRD Kota Makassar, beserta anggota DPRD Kota Makassar. Yang turut kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati para Kepala Balai Besar Seprovinsi Sulawesi Selatan. Yang turut kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili pada hari ini. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, beserta Lurah Kota Makassar. Yang kami hormati para direksi Perusda beserta Dewan Pengawas Sekota Makassar. Para pengurus PKK, DWP, Dekranasda, dan Pogja PAUD. Yang kami hormati para pimpinan redaksi media. Yang kami hormati para ikatan alumni Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan. Para ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar. Para tokoh kesehatan dan organisasi kesehatan. Para kepala perbankan se-Kota Makassar. Para tokoh agama dan organisasi keagamaan se-Kota Makassar. Para tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan se-Kota Makassar. Para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Para LSM dan NGO se-Kota Makassar. Dan tentunya tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 dengan tema yang begitu luar biasa pada hari ini, Makassar Kota Resiliensi dengan Makavers. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Tema yang tentunya akan sangat menarik sekali dengan banyak sekali isu yang akan dibahas selama berlangsungnya rapat koordinasi khusus pada hari ini. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Apriansyah. Dan saya Winda Anggraini. Yang tentunya merasa sangat terhormat dapat diberikan kesempatan untuk memandu acara hari ini sampai siang nanti. Baik, tentunya memasuki awal tahun 2023 merupakan momen yang sangat tepat bagi pemerintah Kota Makassar untuk memaparkan perencanaan dan pembangunan daerah dalam Rakorsus tahun 2023 hari ini. Dan akan membahas poin-poin seperti banjir, transportasi, digitalisasi, Sombere and Smart City, dan evaluasi lorong wisata. Serta akan juga membahas tentang apa saja yang telah dilakukan selama satu tahun ke belakang dan juga menyusun rencana ke depan agar lebih baik lagi di tahun 2023. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar membuat forum Rakorsus tahun 2023 sebagai upaya untuk menerima masukan dan kritik serta memaparkan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dengan rapat koordinasi khusus yang bertemakan Makassar Kota Resiliensi dengan Makavers. Baiklah, untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir, kita selanjutnya akan mengajak untuk semua yang telah menghadiri acara ini untuk berdoa bersama agar apa yang diharapkan dari berlangsungnya acara ini dapat terwujud
dan juga tentunya cita-cita kita untuk Makassar yang lebih baik tahun 2023 nanti juga dapat tercapai. Betul sekali, Bapak Ibu hadirin, doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Irman SAG MSI yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Mari kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Doa saya pimpin dengan keyakinan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Allahumma jal hadha jam'ana jam'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Tuhan yang Maha Esa. Sungguh sempurna nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami di pagi hari ini, sehingga dapat mengikuti rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar dengan penuh hikmat. Ya Allah, tiada yang mendatangkan kebaikan kecuali hanya Engkau, dan tiada pula yang mendatangkan keburukan tanpa sepengetahuan-Mu. Tiada daya dan kekuatan selain dari sisi-Mu. Maka karuniakanlah kebaikan melalui ikhtiar rakorsus ini, dan jauhkanlah kami dari keburukannya. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkan kepada kami ma'unah dan inayah-Mu, serta eratkan tali silaturrahim dan persaudaraan di antara kami dalam menjalankan tugas pengabdian, sehingga menghasilkan maslahat bersama bagi bangsa kami dan khususnya Kota Makassar, kota resiliensi dengan metaverse. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Irman SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang telah memandu doa bersama kita pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap seluruh rangkaian acara Rakorsus pemerintah Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga usai nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan serta penjelasan Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 yang akan secara langsung disampaikan oleh Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Sebelum saya memberikan sambutan sekaligus laporan, saya lihat peserta agak kurang-kurang semangat ini SKPD ini. Dari tadi tidak ada tepuk tangan, loyo-loyo. Semua berdiri, SKPD berdiri, khusus SKPD, semua berdiri. SKPD Dekranasa ikut ton juga saya kira ya. Mari kita berdiri semua sama-sama. Semua berdiri, oke. Kalau saya bilang Makassar, semua teriak terus 2 kali tambah baik. Ya, siap? Makassar! Belum keluar semangatnya, masih setengah-setengah. Makassar! Genggamannya kasih di depan. Jangan Makassar kalau berarti tidak makan saja. Ayo, kita punya banyak tamu, masa kita tidak. Saya sama Ibu Wawali. Ibu Wawali, tabe, sini Ibu Wawali. Saya Ibu Wawali, tabe, ya. Tepuk tangan Ibu Wawali, ya. Masih semangat, ya. Kita mau rally, jangan ingat jam 2 selesai, jangan diingat-ingat itunya, ya. Oke, satu kali saya yang
teriak, satu kali Ibu Wawali yang teriak, ya. Makassar. Ibu Wawali lagi yang teriak, ya. Yang paling keras ya. Makassar. Masih kurang. Satu kali lagi ya. Tangannya harus dikepal ke depan. Makassar. Terima kasih. Saya izin didampingi oleh Ibu Wawali. Alhamdulillah kita sudah 2 tahun bersama-sama dan ini menjelang 3 tahun. Insya Allah, silakan duduk. Soalnya kalau loyo-loyo dari tadi masalahnya. Ya. Oke, semangat ya semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurilillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, hadir bersama kita Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Muhammad Noval ST. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak Pangdam yang kita cintai, Pangdam 14 Hasanuddin yang kita cintai. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kita hormati bersama kita Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPR paling cantik di Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kami hormati seluruh jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh jajaran Forkompinda Kota Makassar. Di sini ada Ibu Kajari, ada Pak Wakapolrestabes, ada Pak Kapolres Pelabuhan, ada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar, ada Ketua Pengadilan Agama, dan seluruh ada Pak Dandim, Pak Dandim tidak kelihatan, Pak Dandim, dan seluruh Forkompinda yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Di tengah-tengah kita juga hadir para narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita hari ini. Yang pertama, izinkan menyapa beliau Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian CP. Tepuk tangan untuk beliau. Dan beliau tidak lengkap, selalu berpasangan dengan, saya kira semua kenal beliau, Bapak Wakapolri di zamannya, Bapak Komjen Dr. Andes Nanan Soekarno. Tepuk tangan untuk beliau. Juga sebentar akan hadir dan sudah dapat laporan beliau sudah tiba, Bapak Profesor Yohanes Surya PhD, juga akan melengkapi pengetahuan kita sebentar. Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, beliau adalah ahli rob, ahli pesisir. Banyak keahlian beliau, kebetulan partner saya sejak dulu, ya. Saya hadirkan beliau di sini. Bersama-sama juga kita hadir Profesor Dr. Insinyur Muhammad Isran Ramli STMT, sekaligus Dekan Teknik Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, di sini juga hadir ahli remote sensing. Ya, kalau kita bicara tentang satelit, memapping wilayah, hadir bersama kita Dr. Muhammad Helmi SSI MSI. Juga bersama kita hadir Insinyur Jaya Soekarno Master Engineering, Ketua Balai Besar Pompengan Makassar. Kalau kita mau lihat sebentar dia akan terangkan kenapa ada waktu nipa-nipa tapi tetap masih banjir. Dia terangkan sebentar, beliau akan terangkan. Juga berhasil hadir bersama kita Bapak Dr. FS Suryadi. Ini juga beliau ini dokter di Belanda dan juga menyangkut air, beliau adalah ahlinya. Ternyata dosennya ISMA waktu di Belanda. Ya.
yang juga hadir bersama kita, Profesor Muhammad Haryadi, ST, MSc, PhD. Beliau adalah ahli IT, partner saya dulu waktu kita membangun Sombere dan Smart City. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar. Yang saya hormati, ini mohon maaf ini kok terakhir mestinya duluan, ini mohon izin. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba MBA. Pak Ketua DPRD bersama seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Mohon maaf ini urutannya tidak sesuai. Kepala Basarnas yang selalu gagah dengan baju orange-nya, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya bersama Ibu Wawali tentunya ingin menyampaikan kenapa kami memilih kata resiliensi dan dengan metaverse. Presentasinya ya. Oke. Ditampilkan di sini ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, why resiliensi dan metaverse? Kenapa kita memilih dua judul ini? Yang pertama, dunia hari ini tidak baik-baik saja. 6 degree skenario atau skenario 6 derajat suhu bumi akan meningkat sudah menjadi kenyataan. Es mencair di kutub, air laut naik, namanya ROB atau sea level rise. Kota Makassar akan mengalami kenaikan 114 cm sampai 2050. Itu penelitian yang sudah lama. Saya tidak tahu penelitian yang baru. Kita akan segera meneliti yang baru. Saya rasa akan lebih cepat. Maka ROB terjadi di mana-mana, di sepanjang pesisir. Akibat kenaikan air laut dan suhu bumi yang naik menyebabkan penguapan air menjadi bertambah, tidak seperti yang biasanya, menyebabkan terjadi extreme weather atau cuaca ekstrim. Kota Makassar telah mengalami 2 kali cuaca ekstrim yang luar biasa. 2019 cuaca waktu itu hujan turun 320 mm dalam 2 hari. Artinya hujan yang turun 2 bulan turun dalam 2 hari. Kemarin saya dapat laporan kita mengalami hujan 200 mm. Itu artinya 36 hari hujan berturut-turut turun dalam 1 hari. Sehingga kita mengalami musibah banjir. Pertanyaannya, apakah Makassar saja yang banjir? Ternyata seluruh dunia. Maka kenapa seluruh dunia hari ini merumuskan daya tahan kotanya, merevisi kotanya untuk menghadapi bencana yang akan dialami seluruh dunia, termasuk kota-kota di seluruh dunia. Itulah namanya resiliensi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kota resiliensi ini ada pada RPJMD kita, ada pada program strategis kita, ada pada visi misi saya dengan Ibu Fatma. Jadi suka tidak suka ini menjadi tugas negara yang kami harus lakukan. Jadi ada 2 yang kita ingin tuju pada hari ini. Pertama, kita membangun kota resiliensi. Yang kedua, kita membangun kota Sombere and Smart City. Itu amanah daripada RPJMD. Resiliensi terdiri atas 2. Yang pertama adalah, ini tidak terlalu kelihatan ini, diperbesar, di zoom ya. Oke, zoom. Yaitu
Pertama adalah kota yang berdaya tahan. Kota yang berdaya tahan ini terhadap apa? Terhadap bencana. Ada 3 macam bencana. Bencana alam yang kita alami adalah banjir, rob, angin puting beliung, dan kekeringan. Yang kedua adalah bencana penyakit. Pandemi sudah pernah kita alami, dan juga endemi. Kita bersiap-siap juga dengan endemi-endemi lokal. Yang ketiga adalah bencana sosial. Di situ ada nafsa, ada narkotika, ya, kemudian ada sara, ya, ini selalu menjadi bahagian yang penting bagi kita. Di situ juga ada kemiskinan, ya, saya anggap itu bencana sosial. Kemudian ada stunting, stunting juga bisa menjadi bencana sosial. Dan terakhir saya masukkan hoax juga. Hoax ini bisa mengadu domba kita. Yang berikutnya adalah kota yang berkelanjutan. Ya. Sayang tidak kelihatan ini, tidak. Di zoom coba. Di zoom. Oh sayangnya tidak kelihatan ya. Zoom lagi, ya. Oke, ya. Kota yang berkelanjutan ada 3 poin yang penting. Pertama, low carbon city. Bagaimana kita akan mewujudkan kota kita adalah low carbon city. Kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Amerika dan hadir di sini juga Adinda Rima, anak dari Pak Ari. Kebetulan beliau adalah ahli dekarbonisasi. Ya, dekarbonisasi. Beliau bisa membantu bagaimana merancang bangunan dengan low carbon. Kemudian yang kedua adalah menyangkut transportasi hijau. Nah, ada nanti Prof akan menerangkan itu. Dan yang ketiga adalah kita punya program namanya Lorong Wisata. Di Lorong Wisata itu ada konten-konten yang menarik. Di situ ada food security, ada inflation control, ada startup lorong. Ya, di zoom lagi, di zoom out, zoom in, ya, zoom out, zoom out, zoom in, zoom out, ya, supaya kelihatan semua ya. Oke. Lorong wisata hari ini sudah ada 1096 lorong wisata yang dikontrol lewat Somber and Smart City, lewat IT. Kemudian yang berikutnya adalah Kota Somber and Smart City. Yang pertama, kita ingin membangun ekosistem Somber and Smart City seperti hari ini. Dan yang kedua, kita mempersiapkan diri untuk memasuki era virtual namanya Makassar Metaverse. Maka dengan itu, hari ini kita akan dicerahkan oleh ahli-ahli yang menyangkut semua hal yang kami sampaikan tadi. Saya berharap seluruh SKPD akan memberi respon setelah pencerahan ini, dan perlu kami sampaikan kepada narasumber, sesi hari ini terbagi ada beberapa sesi. Sesi pertama pembukaan, sesi kedua adalah pencerahan, para ahli akan bicara. Sesi ketiga mulai kita masuk ke hal-hal apa progres tahun depan, dan sesi keempat kita masuk presentasi setiap SKPD menanggapi apa yang menjadi pencerahan pagi ini dan apa yang menjadi progres dari tahun depan. Terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk hadir. Terima kasih kepada seluruh para tamu yang hadir, teman-teman DPRD yang selalu mendukung pemerintah kota, staf ahli, ya, ada Prof semua lengkap, staf ahli lengkap. Berdiri barangkali staf ahli supaya teman-teman Pak Ari bisa lihat. Ini staf ahli kami Pak dari berbagai macam ilmu, ya. Juga para teman-teman, ada teman-teman Unhas juga hadir, Pak Ilham hadir, Pak Denuntung hadir, panggil Denuntung saja ya. Dan seluruh teman-teman NGO juga kami undang. Sebentar kita akan awali dengan
debat, bukan debat juga ya, diskusi ya, ada teman-teman wali, karena kita bukan hanya menerima input tapi kita juga ingin menerima kritikan di depan semua SKPD. Daripada mengkritik di media sosial, saya siapkan panggung ini untuk mengkritisi pemerintah kota ya. Kita dengan senang hati dikritisi, dan insya Allah kritikan itu di tempat yang benar, di waktu yang tepat. Dan kenapa? Karena kalaupun salah, ada yang membetulkan sebentar, karena ahli-ahli soal banjir hadir semua di sini dengan kompetensi yang sudah teruji. Jadi saya kira hari ini sangat menarik, dan saya berharap siapkan semua mental kita, karena biasanya rencananya jam 12 tapi jam 2 yang biasanya berakhir. Tapi itu biasa bagi kita, karena inilah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk berkonsolidasi. Demi apa? Demi Makassar terus 2 kali tambah baik. Saya kira saya dengan Ibu Wawali sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Insya Allah saya dan Ibu Wawali akan terus mengemban amanah untuk mewujudkan Makassar yang terus 2 kali tambah baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar serta Wakil Wali Kota Makassar yang telah hadir ke atas panggung untuk memberikan sambutan, laporan serta penjelasan mengenai rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023 yang telah sama-sama kita simak. Betul sekali, dan tentunya dalam rapat koordinasi khusus tahun 2023 ini akan ada beberapa program nanti yang akan dipaparkan, tentunya seluruh program ini agar Kota Makassar tambah baik lagi ya ke depannya. Menjadi terus 2 kali tambah baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pangdam 14 Hasanuddin. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso, SIP Esos MTRH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat sekaligus ahli bait Bapak Wali Kota Makassar serta Wakil Wali Kota. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Bina Pembangunan Masyarakat Desa, Pak Muhammad Noval. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Sulsel, mewakili Forkopimda semuanya yang hadir di sini, Bu Dr. Ina Kartika, calon doktor. Yang saya hormati Bapak staf ahli dari Pemprov Sulsel yang mewakili Gubernur Sulsel. Yang saya hormati Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Bapak Nana, dulu pernah Wakapolri. Yang saya hormati guru saya Pak Dr. Ari Ginanjar. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan maupun Makassar. Yang saya hormati para narasumber, para ahli, Bapak Profesor atau Doktor yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tadi hadir di sini. Saya bangga karena dari jauh-jauh pengen datang ke Makassar, pengen memberikan suatu pencerahan dan pengen berbagi ilmu. Yang saya hormati rekan-rekan bapak dari pejabat institusi Kota Makassar, perbankan,
kemudian media yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh OKPD Kota Makassar, mulai dari staf ahli, kepala dinas, Pak Sekretaris, sampai dengan lurah maupun kepala desa. Saya langsung saja memberikan sedikit komentar dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wali kota kita ini idenya lumayan lah, cukup kita apresiat, cukup brilian. Beliau melihat adanya perkembangan global saat ini. Tadi menjelaskan bagaimana beberapa negara luar, bagaimana dampak negara kita dan bagaimana Kota Makassar sendiri. Tentunya kita sebagai penghuni Makassar, kita sebagai pengelola Makassar, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus punya suatu konsep penanganan bersama. Kalau saya lihat, saya sudah 35 tahun dinas. Saya sudah 24 kali pindah. Di sini saya melihat namanya bukan lagi FGD, bukan lagi fokus group discussion, tapi big group discussion. Pesertanya 1.200. Kalau FGD biasanya maksimal 200-300, itu sudah cukup banyak. Apalagi RTD cuma 60-70, ini besar sekali. Artinya beliau ingin minta masukan, minta evaluasi, minta saran bagaimana ke depan mengelola pemerintah Kota Makassar yang tadi menuju Makassar bersaing dengan kota-kota negara lain. Dengan apapun namanya, resiliensi, dengan metaverse, apapun namanya. Dan beliau ingin melibatkan tidak berdiri sendiri. Ini sudah bukan konsep pentahelix lagi. Kita mengenal dalam pengelolaan suatu negara pemerintahan, saat ini kita masih mengenal pentahelix. Tapi yang saya lihat di sini sudah bukan pentahelix lagi, sudah ke sapta maupun oktahelix. Sudah melibatkan semua komponen masyarakat yang ada. Kalau pentahelix, pemerintah, akademisi, kemudian media, masyarakat, tokoh. Ini sudah melibatkan organisasinya sendiri, melibatkan orang lain lagi dan banyak lagi. Sehingga beliau ingin semakin besar masukan yang diberikan, semakin banyak evaluasi yang dilaksanakan, semakin banyak pencerahan yang diberikan akan memberikan suatu kebaikan ke depan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengapresiasi ide inisiatif pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tentunya ini merupakan suatu hal yang mahal yang perlu kita tiru, kita kembangkan untuk ke depan yang lebih baik. Kemudian perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan tugas TNI, dalam hal ini Kodam 14 Hasanuddin. Kami sudah rapat sebelumnya. Jadi pada saat kemarin rapat evaluasi penanganan kontingensi wilayah Kodam 14 Hasanuddin, salah satunya wilayah Sulawesi Selatan, saya sudah merubah. Yang dulunya bencana alam nomor 3 prioritas, tahun ini saya balik, bencana alam menjadi nomor 1 prioritas. Karena saya lihat sendiri, saya 6 bulan di sini, pada saat pertama yang hujan deras, yang banjir pagi-pagi, Pak Wali Kota langsung ke lokasi yang segini, saya ke rumah sakit. Saya pada saat itu ngubungi siapa-siapa enggak bisa. Ngubungi kantor enggak bisa, ngubungi ke jalur Forkopimda enggak nyambung semua. Mau nyuruh siapa bingung, jalan macet total. Saya bilang ini seandainya saya yang terlibat masalah itu harus bagaimana. Disitulah mulai saya mengumpulkan staf saya, kemudian merubah
dalam rencana kontingensi Kodam 14 Hasanuddin menempatkan bencana alam nomor 1. Dan saya terima kasih setelah itu direspon. Tadi malam juga pemerintah Sulsel mengadakan tactical floor game ya. Itu masalah bencana alam hari ini juga dilaksanakan big diskusi grup ya, cukup besar ya. Mudah-mudahan harapan kita ke depan ini akan memberikan suatu manfaat buat Makassar ke depan. Baik masalah bencana alam, transportasi tadi, masalah konsep smart city, masalah digital dan sebagainya. Memang mau tidak mau kita harus go internasional. Kalau tidak tenggelam. Apalagi Makassar adalah salah satu kota yang idaman kita di wilayah Indonesia Timur. Saya bangga sebagai Pangdam 14 Hasanuddin, saya bangga menjadi warga Makassar dan saya bertekad untuk sama-sama mendukung pemerintah Makassar menjadi yang lebih baik ke depan. Dan saya mohon untuk peserta diskusi hari ini, karena waktunya cukup lama sampai jam 10 malam, jangan boring. Jangan bosan, karena di hati Anda terbeban suatu tanggung jawab untuk sama-sama mewujudkan Makassar ke depan yang lebih baik. Pesan sponsor sebelum Pak Ari menyampaikan, tadi saya diskusi, satu yang menjadi pokok kita hari ini, karakter. Kalau peserta semua mempunyai karakter yang bagus, insya Allah hari ini diskusi akan tertib, nggak pada keluar, nggak pada kemana-mana, dan seluruh peserta siapapun orangnya memberikan masukan yang terbaik untuk Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekali lagi selamat Pak Wali Kota, Bu Wali Kota, dan terima kasih atas undangan untuk saya. Sengaja saya hadir, walaupun musbidah cuma berdua, saya tetap hadir karena untuk kita semuanya Makassar yang kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Pangdam 14 Hasanuddin. Tentunya suatu kebanggaan beliau dapat menyempatkan untuk hadir dalam Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Terlebih berkenan untuk juga memberikan kata sambutan untuk kita semua yang hadir di acara ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan, Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba, MBA Detas. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Selatan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf beliau karena pada saat yang bersamaan saat ini beliau berada di luar provinsi. Untuk itu dengan izin Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Desa. Yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Perangkat Daerah, hadir Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan. Kemudian hadir Bapak
Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Mayor Jenderal Dr. Toto Iman Santoso, MTR Han. Yang saya hormati, lebih khusus yang berbahagia pada pagi ini, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Ramdan Pomanto, dan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi, beserta jajarannya, para asisten, para staf ahli, para kepala badan, para kepala kantor, para kepala dinas, para kepala bidang, kepala bagian, para camat, para lurah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga jajaran Forkopimda Kota Makassar yang hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula Bapak Komjen Dr. Andes Nana Sujana, mantan Wakapolri, dan lebih khusus juga yang saya hormati para tim pakar yang hadir pada pagi ini sebagai panelis atau narasumber yang terdiri dari berbagai macam keilmuan yang hadir pada pagi ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Ketua IKA Unhas atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati juga seluruh jajaran ketua lembaga-lembaga atau organisasi, dan juga yang saya hormati pula dari Dekranasda, kemudian tim penggerak PKK Kota Makassar, dan seluruh undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua berada dalam keadaan sehat dan diberi anugerah untuk hadir pada pagi ini dalam rangka mengikuti rapat koordinasi khusus Kota Makassar tahun 2023. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas tuntunannya lah kita semua mendapatkan dan bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan Rakorsus ini, karena ini menjadi momentum di dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis yang tidak terpisahkan dari agenda RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 dengan visi percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Semoga Rakornas ini melahirkan sinergitas dan sinkronisasi program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Kegiatan Rakorsus ini tentu diharapkan mempunyai keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta membutuhkan strategi dan fondasi struktural yang kuat. Ada 3 fondasi struktural yang dibutuhkan di dalam pembangunan. Yang pertama terkait dengan kerangka regulasi dan kebijakan. Yang kedua kerangka tata laksana kelembagaan. Dan yang ketiga kerangka akuntabilitas. Tentunya pelaksanaan Rakorsus ini merupakan momentum yang paling tepat di dalam membangun dan mendiskusikan program strategis untuk memperoleh masukan dan mendiskusikan program serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Metaverse tahun 2022 di Kota Makassar. Secara umum saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembangunan di Sulawesi Selatan. Memang saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang belum stabil
masih rendahnya indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan terhadap IPM nasional, meningkatnya persentase dan jumlah masyarakat miskin, masih tingginya tingkat pengangguran, masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat dan ketimpangan wilayah, tata kelola pemerintahan yang belum optimal, dan terakhir belum optimalnya pengelolaan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan tersebut, maka prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan difokuskan pada hal sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur. Yang kedua, penguatan infrastruktur wilayah yang dicapai dengan peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan memperkuat interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kesenjangan sosial ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah. Yang keempat, peningkatan pembangunan manusia dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan sarana prasarana, pendistribusian tenaga pendidik dan pengembangan pendidikan vokasional, serta peningkatan kualitas belajar mengajar. Untuk itu, maka terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka sekali lagi pemerintah Sulawesi Selatan akan terus meningkatkan sinergitas, akan terus meningkatkan koordinasi, dan juga memperkuat komitmen pemerintah mulai dari pemerintah provinsi maupun komitmen kabupaten kota. Terakhir, di dalam konteks pembangunan, saat ini memang kita tidak bisa lagi menghindari perkembangan teknologi, perkembangan disruption 4.0 maupun society 5.0. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, termasuk yang dilakukan oleh Kota Makassar, itu adalah bukti bahwa jalur informasi dan jalur koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota berjalan dengan baik. Dan disinilah kita lihat bagaimana pemimpin di kabupaten kota itu menjalankan pemerintahan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi khusus ini, termasuk DPRD, agar menghasilkan program-program inovatif dengan motivasi yang tinggi dan tentunya akan menghasilkan dokumen yang akan menjadi acuan pembangunan di Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk membangun komitmen dan konsistensi di mana bisa disepakati di dalam rapat koordinasi khusus ini sehingga mewujudkan Kota Makassar yang maju, sejahtera melalui transparansi dan keterbukaan informasi publik serta terwujudnya keterpaduan dan sinergitas pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Sekali lagi selamat kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota. Insya Allah apa yang dilakukan selama ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Selesai. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba MBA Detas atas sambutan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya, pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Evaluasi Perkembangan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Noval ST. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Fatmawati Rusdi. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, yang saya hormati Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Nanan Soekarna, yang kebetulan beliau adalah Wakil Ketua Forum Komunikasi Alumni ESKI. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Ari Ginanjar selaku pendiri ESKI, Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar, para tamu kehormatan, ada tim ahli dan juga akademisi, para hadirin, para pimpinan OPD, peserta rakor yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf kalau saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Sedianya beliau benar-benar berminat untuk datang, namun kemudian menugaskan ya kepada Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Namun memang ada rakor khusus juga di kantor pusat, sehingga tadi malam kami diminta untuk mewakilkan pada acara hari ini. Baiklah, kami akan membacakan sambutan dari Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada acara rapat forum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, para akademisi dan NGO, media elektronik dan online, dan juga tim ahli pemerintah Kota Makassar dan forum multi stakeholder yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia dalam mengelola pemerintahan negeri ini. Saya berharap kegiatan yang baik ini dapat menjadi media untuk mendorong pemerintahan yang berkualitas dan terpercaya, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang baik, khususnya dalam mendorong resiliensi mewujudkan Makassar sebagai kota metaverse. Mencermati perkembangan kondisi kewilayahan negara kita, saat ini telah diterbitkan Kepmendagri tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau tahun 2022, dan sampai dengan saat ini telah tercatat kondisi terkini wilayah administrasi di Indonesia, yaitu 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.496 kelurahan, 75.265 desa, dan 17.001 pulau.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dan juga pengelolaan yang baik oleh pemerintah daerah dalam mengelola seluruh potensi yang ada di masing-masing daerahnya. Selanjutnya terdapat 6 fokus arah pembangunan rencana kerja pembangunan nasional. Ya, bisa kami sebutkan. Pertama, penguatan kualitas SDM. Ini menjadi penting, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pangdam, bahwa bagaimana kita membangun karakter, ya, membangun moralitas, ya. Dan juga Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri sudah beberapa kali meluncurkan, ya, untuk budaya kerja ASN yang berakhlak. Ya. Ini sudah beberapa kali dilaksanakan kegiatannya, ya mungkin termasuk juga pada pelaksanaan forum hari ini. Tadi penguatan kualitas SDM, yang kedua adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, membangun infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Kelima, revitalisasi industri. Dan keenam, pemantapan penyederhanaan dan reformasi birokrasi. Lebih lanjut, terdapat beberapa arahan Bapak Presiden dalam penyerahan DIPA tahun 2023 kepada seluruh menteri dan kepala LPNK dan juga kepala daerah. Arahan beliau antara lain, pertama, untuk melakukan pengendalian secara detail terhadap belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak kegiatan rutin. Nah, inilah tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kaitan dengan inovasi yang dilakukan. Ya. Kalau saat ini, dulu mungkin beberapa tahun kemarin kita sering melihat tema-tema inovasi. Kalau sekarang sepertinya setiap aspek melekat inovasinya. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk mampu berdaya saing, semua harus disertai dengan inovasi. Kalau kita tidak ingin tertinggal dari daerah ataupun negara-negara lainnya. Kemudian kita bagaimana memperbesar produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk UMKM. Tidak ada program yang saling bersinggungan antara kementerian dan lembaga, dan kerja kita harus terintegrasi, tidak sektoral dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kita perlu mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD, khususnya pada belanja modal dan belanja sosial. Untuk itulah Kementerian Dalam Negeri juga melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah terus mendorong, memfasilitasi pemerintahan daerah dalam mendorong peningkatan realisasi program kerja dan anggaran, ya. Dan terakhir, kepala daerah perlu memperhatikan secara real time pergerakan angka inflasi di daerahnya masing-masing. Nah, hal ini yang terus dilakukan rapat secara rutin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tiap hari Senin. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mengikuti rapat rutin kaitan dengan upaya-upaya penanganan inflasi. Dan itu sangat memberikan dampak yang baik terhadap bagaimana negara kita, ya, menghadapi kondisi inflasi yang terjadi di negara lain yang tidak, ya, yang tidak terjadi di negara kita, ya. Sehingga inflasi masih tetap terjaga baik hingga saat ini. Di samping itu, pemerintah juga dituntut selalu mampu cepat beradaptasi dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi yang perlahan mulai mengubah pola dan budaya kerja harus mampu mulai kita terapkan secara positif untuk menggalakkan pemerintahan berbasis e-government yang modern dan responsif. Kami melihat memang Kota Makassar dalam beberapa tahun, ya, ini terus mengalami perkembangan. Banyak penghargaan yang diterima oleh Bapak Wali Kota, ya. Kami terus mengikuti. Makassar mampu bersaing sebagai kota-kota maju di level nasional. Kalau bicara Makassar, termasuk kota-kota yang kita lihat inovasinya sangat berkembang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan acara kegiatan yang mengusung tema Makassar Kota Resiliensi dengan Metaverse, yang merupakan suatu langkah positif dari Kota Makassar untuk mampu bertahan dan berakselerasi dalam pembangunan di tengah berbagai permasalahan, baik di tingkat kelurahan, kota, provinsi, sampai dengan nasional. Kegiatan ini kiranya menjadi sebuah dorongan
bagi pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan visi misi Kota Makassar serta mendukung program nasional. Sehingga kami berharap forum ini bisa dimanfaatkan secara optimal ya, dengan seluruh tenaga ahli, pakar dan juga stakeholder untuk memberikan masukan kepada Bapak Wali Kota bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ke depan ya, menghadapi berbagai perubahan iklim yang lagi menjadi tren secara internasional saat ini. Bagaimana kita menghadapi cuaca ekstrim yang kadang hanya kita lihat di televisi yang terjadi di luar negeri, itu sudah terjadi di negara kita ya. Bagaimana topan badai gitu yang biasa kita hanya lihat di benua Eropa, Amerika juga sudah terjadi di negara kita. Nah, ini perlu semua ada antisipasi yang perlu kita lakukan. Untuk pemerintah daerah kiranya ini tetap menjadi hal yang urgent dalam rangka kita menyusun program dan kegiatan ke depan. Untuk itu segala bentuk kegiatan dan program dalam rangka resiliensi Kota Makassar harus tetap mengakomodir seluruh urusan pemerintahan daerah serta fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana pemerintah daerah memiliki 4 fungsi. Yaitu pertama fungsi pelayanan untuk menciptakan keadilan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan standar yang ditentukan serta meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan publik. Yang kedua fungsi pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan, yaitu dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga fungsi pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian, yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM. Ini kembali lagi kualitas SDM ya. Untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya di wilayahnya. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi pengaturan untuk menciptakan ketertiban, yaitu melalui penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah serta pengawasan terhadap kepatuhan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ya. Salah satu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan percepatan Makassar menuju resiliensi city yaitu ketersediaan data. Ya. Ini juga perlu didukung, disupport oleh seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder, baik di kalangan pemerintah daerah, di dinas OPD, dan juga dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan juga seluruh stakeholder lainnya untuk mensupport data dan informasi dalam rangka perbaikan kebijakan yang terus untuk kita dorong penguatan inovasi di Kota Makassar. Sebagai langkah konkret pemerintah, Presiden Republik Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Peraturan ini merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk keterpaduan langkah dalam membangun SPBE baik di instansi pusat dan pemerintah daerah. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi secara nyata telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi, pemerintahan dan layanan publik. Inilah yang juga mungkin menjadi salah satu tujuan daripada resiliensi dengan metaverse untuk Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan salah satu ya titipan dari Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa bahwa saat ini kita dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa sedang melakukan re-engineering atau perbaikan terhadap data profil desa dan kelurahan. Nah, ini kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin di antara beberapa desa dan kelurahan akan kita jadikan uji coba percontohan ya untuk bagaimana kita melakukan perbaikan sistem data dan informasi profil desa dan kelurahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat ini sudah ada surat edarannya juga akan dilakukan lomba desa dan kelurahan mungkin untuk Kota Makassar ya, ini bisa menyertakan kelurahan-kelurahan terbaiknya untuk mengikuti lomba desa dan kelurahan. Nah, ini supaya bisa terwakili nanti dalam lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi dan seterusnya, mudah-mudahan bisa lolos sampai di tingkat regional. Bapak Ibu dan yang saya hormati, pada tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa juga
itu telah mengembangkan dan melakukan terhadap launching terhadap informasi Prodeskel yang kami sampaikan tadi dalam bentuk e-Prodeskel. Sistem ini diarahkan dalam rangka perwujudan basis data nasional secara sinergi dan terintegrasi sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan adanya integrasi sistem nantinya suatu pelaporan kita harapkan bisa memangkas waktu, ya. Namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan yang dapat diperoleh jika kita perlukan. Nah, sehingga ini dapat membuat akses yang lebih mudah kita dalam rangka perumusan kebijakan, dalam rangka perbaikan, ya, upaya-upaya perbaikan program kita ke depan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan data informasi yang kami sebutkan dari sistem data Prodeskel. Kalau kita lihat saat ini Kota Makassar memiliki 14 kecamatan, mohon maaf kalau memang ini sudah ada koreksi, dan 153 kelurahan. Mohon maaf, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 14 kecamatan, 153 kelurahan. Berdasarkan data sistem Prodeskel tahun 2022, terdapat kelurahan dengan klasifikasi swadaya sebanyak 123 kelurahan, swakarya 3 kelurahan, dan belum ada kelurahan yang kategori swasembada. Mohon maaf, ini mungkin saya berpikir ini hanya persoalan update data Pak Wali. Jadi mohon barangkali bisa juga terbantu untuk segera diupdate, karena ke depan kami akan melakukan tindak lanjut upaya perbaikan dari sistem data Prodeskel kita dalam rangka kita menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Menjawab berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi, diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak melalui kerjasama baik pemerintah dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah Kota Makassar dalam memanfaatkan sistem informasi tentunya telah didukung infrastruktur, terutama jaringan, dan juga tentunya perlunya terus mengembangkan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam mengoperasikan dan mengembangkan sistem pelayanan publik yang modern berbasis teknologi informasi. Dan yang terpenting adalah yang dapat kami sampaikan bahwa kaitan dengan berbagai inovasi yang dilakukan, tentunya bagaimana upaya pemeliharaan, ya, maintenance-nya, dan juga tindak lanjut, ya, dari pemanfaatan inovasi supaya tidak terjadi program-program yang terhenti atau program-program yang mubazir ke depannya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berapat koordinasi khusus. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan Bapak Muhammad Noval tetap berada di atas panggung sejenak. Untuk selanjutnya tentunya akan secara resmi turut membuka rapat koordinasi khusus yang tentunya dirangkaikan dengan launching dari Makassar Kota Makan Enak. Betul sekali. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk itu kami akan mengundang untuk menuju ke atas panggung. Yang pertama, kami undang Wali Kota Makassar. Kami juga mengundang Wakil Wali Kota Makassar. Kami turut mengundang Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk berada di atas panggung untuk prosesi pembukaan secara resmi rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023, sekaligus juga dirangkaikan dengan launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, kami persilahkan. Kami juga turut mengundang kepada Ketua DPRD Kota Makassar juga turut hadir di atas panggung. Juga kami mengundang pada Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar dan juga Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Nanan Soekarna juga untuk turut bergabung di atas panggung. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan bersama-sama untuk menyaksikan prosesi pembukaan Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Dan baik, turut kami undang juga seluruh Forkopimda,
Provinsi Sulawesi Selatan serta Kota Makassar. Untuk seluruh tamu undangan mohon untuk tidak membunyikan terlebih dahulu alat masaknya. Jadi untuk seluruh peserta rapat untuk mohon tidak membunyikan dulu alat masaknya. Karena akan dibunyikan nanti serentak pada saat launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, Bapak Ibu mohon untuk tidak membunyikan alat masaknya terlebih dahulu. Sabar sejenak ya. Untuk para peserta mohon untuk jangan dulu membunyikan alat masaknya. Tahan dulu, tahan. Tidak untuk dibunyikan dulu, disiapkan saja dulu ya. Betul. Bapak Ibu. Dan untuk pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus launching dari Makassar Kota Makan Enak. Mari kita sambut Pak Kandre yang akan memberikan alat untuk yang nantinya akan dipukul secara simbolis oleh Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan juga Bapak Muhammad Noval Sarjana Teknik. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan mengundang Pak Kandre, nantinya juga akan memberikan instruksi ya bagaimana cara memukul dan juga tempo dalam memukul panci yang akan disiapkan. Betul sekali, silakan Pak Kandre untuk langsung menuju ke tengah. Inilah jadi alat yang nanti akan dipukul oleh Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, serta Bapak Muhammad Noval. Iya, tabe. Jadi ini menandakan dibukanya secara resmi Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, spesial pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan pembukaan yang begitu istimewa. Karena sekaligus silakan Ibu Wakil Wali Kota juga untuk memegang pancinya. Iya, jadi ya sementara dari tamu VIP yang lain yang ada di atas panggung boleh untuk ikut nantinya membunyikan gendang yang juga telah ada di atas panggung. Sekarang ini dicontohkan bagaimana nanti pada saat kita countdown untuk membunyikan alat musiknya. Silakan Pak Kandre, bagaimana mencontohkan bagaimana? Oke, boleh mencontohkan dulu seperti apa? Untuk tempo memukulnya seperti apa, kemudian caranya juga seperti apa. Iya. Iya, sudah diperagakan? Iya, seperti itu. Ada ritmenya ya? Ada ritmenya. Kita hitung mundur. Untuk pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus launching Makassar Kota Makan Enak dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, dengan ini resmilah dibuka Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Dan juga launching Kota Makassar, Kota Makan Enak. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Baik, kami persilakan untuk berfoto terlebih dahulu. Sudah ada rekan-rekan fotografer di bagian atas. Jadi telah resmi Makassar mendapatkan predikat sebagai Makassar Kota Makan Enak.
Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Namun kami harapkan kesediaan dari Bapak Wali Kota serta Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar untuk tetap berada di atas panggung. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan. Bapak Wali Kota kami harapkan juga untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ari Ginanjar juga kami harapkan untuk tetap berada di atas panggung. Mohon maaf Bapak Ari Ginanjar. Sementara untuk tamu-tamu yang telah berfoto bersama yang lain, kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk menyaksikan prosesi penyerahan piagam penghargaan. Untuk Kota Makassar, dari Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, untuk penyerahan penghargaan ini? Baik. Terima kasih teman-teman Pak Kandre ya. Iya. Jadi pada kesempatan ini kita juga akan bersama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan untuk Kota Makassar yang akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sampaikan berita gembira. Saya melakukan pengukuran terhadap 4,5 juta ASN tentang implementasi berakhlak. Alhamdulillah dari sekian puluh kota madya dan kabupaten, ternyata Pemkot Makassar mendapat 5 besar dengan implementasi kolaboratif. Selamat Pak Wali. Dan 10 besar dengan indeks implementasi akuntabel. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian untuk menyerahkan piagam penghargaan ke Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Ada 2 penghargaan yang langsung diterima oleh Kota Makassar. Yang pertama adalah sebagai 5 besar pemerintah kota dengan indeks implementasi kolaboratif dan 10 besar sebagai indeks implementasi akuntabel untuk ASN berakhlak. Luar biasa. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk pemerintah Kota Makassar dengan ASN berakhlak yang telah sama-sama kita saksikan diberikan penghargaannya dari Bapak Dr. Ari Ginanjar. Baik, kami persilahkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Tentunya ASN berakhlak ini adalah berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, berakhlak ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, terima kasih Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar dan Bapak Komjen Nanang Soekarno yang juga telah turut untuk menyaksikan secara langsung penyerahan penghargaan untuk pemerintah Kota Makassar yang langsung diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Betul sekali. Baik Bapak Ibu hadirin, tentunya kita masih dalam rangkaian Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Yes. Dan spesial pada hari ini seperti yang telah disampaikan juga oleh Bapak Wali Kota Makassar bahwa ini adalah forum juga untuk mengundang masyarakat nantinya bertukar pendapat. Kita mau mendengarkan testimoninya seperti apa ya? Betul sekali. Jadi kita akan masuk ke sesi pertama di mana kita akan mendengarkan testimoni ataupun juga bagaimana tanggapan masyarakat mengenai isu yang sangat hangat belakangan ini, di mana kita akan mengusung tema Makassar menuju kota resilient, banjir Makassar salah siapa?
Jadi kita akan bincang-bincang tentunya, mendengarkan testimoni dan juga tentunya masukan dari masyarakat Kota Makassar khususnya yang hadir di acara hari ini. Ini adalah bukti bahwa hari ini Makassar siap untuk membahas segala permasalahan yang ada di Kota Makassar. Betul sekali, dan sudah siap untuk memberikan solusi terbaik untuk Kota Makassar. Baik, untuk memandu jalannya bincang-bincang ini, kami akan mengundang kepada moderator Bapak Dr. Ilham Alimuddin, STMGRS, untuk dapat memandu jalannya bincang-bincang kita ini yang nantinya juga tentunya akan diikuti oleh Wali Kota Makassar dan juga perwakilan dari Ketua Walhi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Al-Amin. Kami langsung serahkan, mudah-mudahan suara tepuk tangannya untuk moderator kita yang akan memandu jalannya bincang-bincang ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Wali, terima kasih atas kesempatan ini untuk sama-sama terlibat dalam rakorsus yang megah. Kami dari Unhas diberi privilege untuk bisa terlibat menjadi moderator pada rakorsus khusus untuk resiliensi banjir ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mungkin tidak mengadres lagi yang hadir karena dari tadi semua sudah melihat, mungkin Pak Pangdam sudah pulang. Sebelum saya memandu, Pak Wali izin, saya mau membuat semua merasa bahwa kita stakeholder kebencanaan adalah literasi bencana untuk salam tangguh. Di sini ada Basarnas, semua teman-teman, semua mungkin bisa berdiri supaya kita semua semangat. Tolong teman-teman semua, Bapak Ibu SKPD yang terkait, ini adalah upaya kita menyemangati semuanya tentang kebencanaan. Ibu Ida ya. Baik, kalau saya bilang salam tangguh, maka kita semua bilang tangguh, tangguh, tangguh. Bisa? Semua bisa? Baik. Nanti akan dipandu juga oleh Pak Wali langsung. Siap. 1, 2, 3, salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Sekali lagi, salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua, silakan duduk. Baik, ini supaya kita semangat ya. Jadi saya mengundang dengan hormat Pak Wali untuk ke depan sebagai counterpart kita untuk para narasumber yang kita undang hari ini. Kami mengundang Walhi Sulsel untuk juga berada di atas. Jadi teknis debat, sebenarnya bukan debat lagi Pak Wali. Yang awalnya kita rencanakan, karena ini terus terang awalnya saya bersama Pak Wali menghadiri Rakornas kemarin. Kami ketemu di bandara, Pak Ilham, ini kan kita harus bagaimana mengajak masyarakat. Jadi terus terang kami juga di Unhas, di studi kebencanaan, bagaimana literasi bencana ini sebar bergulir terus Pak Wali. Dan yang dilakukan Pak Wali pagi ini adalah upaya menggelorakan hasil Rakornas kemarin. Dalam artian bahwa kita semua harus menggalakkan literasi bencana. Kami undang Walhi Sulsel untuk naik ke atas sebagai pembanding saja. Silakan Pak Muhammad Amin. Silakan Pak dari Walhi. Mana orangnya? Ini sebenarnya kami juga mengundang beberapa wartawan yang biasa menulis dan para peneliti. Tapi sayang belum sempat hadir. Walhi Mas Sulsel ada? Ada tadi, ada. Tadi. Kayaknya ada tadi. Ada. Ada, silakan Pak. Pak Muhammad Amin saya undang ke atas, silakan. Ada. Lagi. Ya, kita tepuk tangan buat Walhi ya. Lingkungan hidup. Jadi Pak Ilham, saya perlu. Silakan Pak. Tolong Walhi. di ininya enggak terlalu besar. Kasih besar. Silakan Pak. Kita tepuk tangan untuk Walhi Sulawesi Selatan, Bapak Al-Amin. Ya. Kebetulan kami mengundang semua teman-teman yang selalu memberi input di media sosial, baik itu input yang keras-keras sampai yang setengah-setengah keras, kita undang. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini adalah sahabat saya, Ketua Walhi Sulawesi Selatan, Pak Al-Amin. Tidak lain adalah pemerintah kota tidak alergi kritik. Pemerintah kota justru sangat senang diberi masukan oleh berbagai pihak. Dan kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Al-Amin. Saya telepon beliau, saya bilang, Pak Simbu memang Pak Al-Amin di tempat ini karena ada semua
SKPD Ya. supaya sampai SKPD tidak berfungsi di bawah akan terpotret dari potret dari teman-teman NGO. Terima Betul, kasih. Pak Wali. Jadi pesan Pak Presiden waktu rapat koordinasi nasional kebetulan dihadir langsung oleh Pak Wali dan seluruh bupati dan gubernur yang hadir. Pesannya adalah bagaimana kita meliterasikan masyarakat. Dan inilah yang dilakukan langsung oleh Pak Wali. Kenapa? Karena kalau kita bicara kebencanaan, kita bicara stakeholder kebencanaan. Pemerintah, akademisi kami, orang-orang yang pengeritisi, masyarakat, dan tentu pengusaha-pengusaha juga akan terlibat dalam upaya-upaya kebencanaan kita. Baik Pak Wali, saya mungkin mempersilahkan Walhi dulu. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kita punya waktu untuk memberikan testimoni. Kalau perlu silahkan mengkritik apa yang ingin diberikan kepada Wali, silahkan aja. Pak Wali akan siap menjawab. Karena sebenarnya target kita hari ini adalah seperti itu yang direncanakan. Saya silakan Pak Amin untuk memberikan sedikit komentar atau paparan yang terkait pada resiliensi metaverse kita pada pagi hari. Silakan Pak Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah sebenarnya saya juga ada slide dan saya kira semua orang yang diundang bakal hadir gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa, saya kira ini kesempatan yang berharga buat kami untuk menyampaikan pandangan kami terkait dengan situasi Kota Makassar saat ini. Siap. Yang pertama adalah kami juga sayang kota ini, kami cinta kota ini, dan kami merasa memang untuk menata kota ini menjadi lebih baik atau 2 kali, 4 kali tambah baik, saya kira memang harus dikerjakan secara bersama-sama. Betul. Saya menyampaikan hal ini juga bukan dalam kerangka untuk mengkritik 1-2 entitas saja, tetapi memang kita harus melihat pemerintahan ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, pusat, provinsi, dan daerah. Ya. Saya mau langsung saja kalau begitu karena berkaitan dengan waktu. Walhi melihat memang ada rumusnya kalau kita bicara banjir ini ya. Betul. Kalau melihat banjir itu pertama lihat kerentanan atau lihat ancaman peristiwanya, lalu dikali dengan kerentanan, Betul. lalu dibagi dengan kapasitas. Betul. Nah peristiwanya, ancamannya itu nyata. Ya. Tadi Pak Wali di dalam sambutannya tegas sekali. Now is climate crisis, now is climate change. Semua dunia sudah mengakui bahwa situasi dunia sedang dalam kondisi yang darurat. Perubahan iklim sudah nampak terjadi. Kita tidak bisa mengatur, melihat iklim ini mau baik atau tidak, mau seperti apa. Dan nyatanya di tahun 2019 kita dan tahun 2023 kita menghadapi peristiwa climate crisis yang begitu dahsyat, ya. Curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan kita cukup kesulitan menghadapi situasi itu. Nah, tetapi itu adalah pemicunya, itu adalah perubahan iklim itu menjadi peristiwa yang sepertinya tidak bisa kita ganggu, tidak bisa kita kendalikan karena itu sudah situasi yang terjadi saat ini. Nah, tetapi seharusnya kita bisa mengatasinya dengan kerentanan di kota untuk melihat apakah kota ini mengalami kerentanan atau tidak. Maka pada prinsipnya kami menemukan atau melihat ada 4 kerentanan sebenarnya Pak Wali dan teman-teman ahli. Yang pertama adalah memang bicara Kota Makassar tidak bisa kita hanya melihat satu dimensi saja, satu sisi saja. Kota Makassar itu terhubung dengan kabupaten yang lain. Kota Makassar itu ibaratnya dia ujung muara dari 2 kabupaten yang lain. Jadi ada kabupaten yang menyangganya. Kalau kabupaten penyangganya itu tidak kurang bagus begitu ya, atau lingkungannya juga tidak terukur, tidak normal, maka situasinya pasti akan berubah. Nah, sedikit teman-teman, tinjauan ini kami buat 3 orang begitu ya, ada teman-teman Walhi. Ada teman-teman juga yang membuatnya. Coba sedikit lagi teman-teman kita ke bisa di sini. Ya, oh ya. Dimajukan aja slide. Nah, next teman-teman. Nah, ini peristiwanya ya. Jadi kalau kita bercermin ke belakang atau bercermin ke bulan Januari, Februari kemarin itu ada 2.000 orang yang harus menyintas, harus diungsikan. Air sudah mencapai ketinggian 1 sampai 2 meter.
kemudian 554 unit rumah kita di warga Kota Makassar terendam. Nah, ini harus jadi refleksi buat teman-teman OPD. Next. Nah, banjir tadi saya jelaskan ancamannya nyata, perubahan iklim, curah hujan tinggi. Lalu kemudian kita melihat apa kerentanan kota. Kami melihat ada sampah dan sedimentasi yang sudah juga masuk ke laut, sistem drainase yang belum normal, kemudian minimnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, limpasan air dari hulu, sama yang terakhir memang ada kerentanan baru yakni reklamasi. Terus, nah Kota Makassar kemarin hasil analisa cuaca kita memang betul mengalami curah hujan yang tinggi sampai mencapai 200 bahkan 250 mm per detik. Itu curah hujan yang sangat ekstrim. Ya. Nah, ini perlu menjadi kewaspadaan. Tapi kita tidak bisa melarang atau mengatasi curah hujan itu. Terus, nah di sisi geografis di dalam langsung saja teman-teman biar cepat saja. Lanjut. Yang kendalikan. Next. Ya. Secara geografis sebenarnya Kota Makassar sangat diuntungkan karena dia berada di sejatinya dia tidak terlalu tinggi atau dia cukup daerah menjadi daerah sangat rendah. Ini elevasi Kota Makassar di daerah utara itu ketinggiannya memang mencapai 5 sampai 10 meter, tetapi di bagian pesisir sampai di perkotaan elevasinya hanya sampai 2 meter saja. Jadi memang kemampuan untuk mengalirnya air ke laut itu lebih mudah sebenarnya. Nah, karena sejatinya air itu treatmentnya hanya 2, dimasukkan ke dalam tanah atau dialiri secara cepat ke laut kan gitu. Next. Nah, kerentanan yang pertama memang kita bisa akui, tapi ini sudah keterlanjuran. Jadi tidak bisa juga kita bilang 10 tahun terakhir. Karena ada keterlanjuran wali kota sebelumnya, ada wali kota 2, 3, 4 wali kota sebelumnya yang juga memulai atau membangun kota sebelumnya. Jadi kekinian ruang terbuka hijau kita atau daerah untuk menyerap air kita memang sangat rendah, sangat kecil. Jadi ketika menghadap curah hujan tinggi, tanah tidak mampu lagi menghadapi curah hujan yang ekstrim itu. Tanah Kota Makassar tidak mampu menyerap air secara cepat. Nah, itu fakta yang harus kita akui. Terus kedua soal drainase. Nah, kalau kita lihat yang hitam-hitam itu peta drainase Kota Makassar. Sudah cukup terhubung satu sama lain, tapi memang hanya berada di bagian perkotaan. Petarani sampai ke Sudirman sampai pesisir sudah terhubung, itu kita harus akui. Tetapi daerah yang bagian atas, daerah utara, Sudiang itu belum terhubung. Masih ada banyak perumahan yang cukup kurang disiplin. Ya, termasuk saya harus akui misalnya kita harus evaluasi misalnya Bukit Baruga, coba periksa kemana aliran drainasenya, aliran gotnya. Itu apakah padahal dia diuntungkan karena berada di ketinggian berada di daerah ketinggian. Sementara kalau kita lihat drainasenya dibawa kemana, apakah jangan sampai dia malah membuang ke daerah pemukiman yang lebih rendah. Itu harus kita lihat. Terus kerentanan yang ketiga ini, tapi nanti akan saya jelaskan. Next saja dulu. Ini isu. Nah, keempat, limpasan air dari Kabupaten Goa, nanti juga saya akan jelaskan. Next. Nah, Makassar 74% itu berada di daerah Das Talo. Das Talo. Nah, Das Talo, tengah-tengahnya antara Maros, Makassar dan Goa itu ada satu pemukiman yang cukup elit ya begitu, dan memang perlu dilihat apakah sistem drainasenya cukup bagus di sana. Terus, nah ini Das Talo. Nah 74% Kota Makassar berada di Das Talo. Terus, nah Das Talo kita juga tidak sangat kritis situasinya sebenarnya. Jadi Makassar selalu dilimpahkan air, gitu. Terlimpah air. Jadi kalau ada daerah atasnya yang banjir, memang itu limpasan, gitu. Jadi Makassar tidak bisa dilihat satu kesatuan karena dia ekologinya terhubung dengan daerah yang lain. Nah terus air tidak mengenal batas administrasi ya. Iya, air tidak mengenal batas administrasi. Dan dia selalu mengikuti rumusnya, pasti ke daerah yang paling rendah. Nah kalau kita lihat Das Talo itu kalau kita lihat memang kritis begitu.
kritis. Jadi daerah penyangga Makassar ini yang seharusnya menahan air dari atas itu tidak lagi terjadi. Jadi harusnya dia turun ke tanah tapi tidak terjadi, akhirnya menghempas ke rumah pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Nah ini kemudian jalur air ya. Ada das Talok, kemudian das, kalau kita lihat dua warna hijau itu aliran kanal Jongaya, nah itu terhubung sampai di daerah Pampang. Nah dua tempat dia mengeluarkan air itu ya mendapatkan situasi baru ya, ada bangunan baru, ada dataran baru yang daratan baru yang sedang dibangun begitu, dan itu tentu perlu akan merubah keadaan atau merubah kondisi lingkungan yang sebelumnya. Lalu kalau kita lihat saluran airnya, saya kira sudah terhubung kanal utama ke sejumlah titik titik sungai, tetapi ya kalau kita perhatikan kenapa masih meluap, yaitu perlu kita diskusikan juga. Apakah memang karena sampah? Saya kira juga ada hubungannya dengan sampah yang sudah mulai tertumpuk di kanal-kanal kita. Wah, nah saya kira ini secara umum teman-teman. Dan terus kemudian terakhir, nah ini kondisi tutupan lahan Kota Makassar memang sudah crowded, jadi sudah sangat padat. Sudah sangat padat dan saya pun sebagai wali kota pasti akan bingung. Tapi saya masih punya optimisme bahwa kita bisa membuat kota ini resilient, tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangannya. Next. Nah, ajakan saya ke teman-teman semua, pertama, saya tidak bermaksud untuk, kenapa saya mengatakan harus bertanggung jawab, karena kita masih melihat wali kota dan gubernur adalah sosok krusial, sosok inti dari masalah kota. Kami mau sebenarnya wali kota bisa, kami pasti di tahun 2023, 2024 kami akan kehilangan sosok Dani Pomanto. Tetapi kami ingin mau Pak Dani meninggalkan kota ini dengan harum namanya. Ada legacy Ada legacy. Siap. Orang hanya bangun legacy bangunan, itu menurut saya tidak teringat. Saya pun tidak pernah ke masjid yang mereka wali kota dahulu bangun. Tapi saya mau melihat ada wali kota sebelum tinggalkan kota ini dan mungkin ke level yang lebih tinggi. Kita mau meninggalkan kota yang baik begitu, kota yang harum, nama yang baik dan kondisi yang stabil. Jadi misinya, kritik saya sebenarnya membangun, mau melihat wali kota bisa meninggalkan legacy yang teringat sepanjang masa. Ketika anak saya besar nanti, saya bilang ini karena dulu berkat orang namanya Dani Pomanto, akhirnya banjir bisa teratasi. Makasih. Hal-hal seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada 5 hal dan Walhi Sulsel siap menjadi kawan mitra kolaborator pemerintah dalam membangun kota yang tangguh. Terima kasih. Dan walaupun kami juga sebenarnya sekali lagi kami jelas kami tidak membutuhkan APBD. Kami punya aturan sendiri, kami menolak APBD, kami tidak bisa menggunakan APBD, kami tidak bisa menggunakan CSR, tapi kami menggunakan resource kami sendiri untuk membantu pemerintah memperbaiki kota ini dan menjadikan kota ini resilience. Kota yang tangguh. Makasih teman-teman. Mari kita aplaus buat Pak Samsudin dari Walhi. Salah satu stakeholder kebencanaan adalah NGO. Dan beliau adalah mewakili dari NGO Pak Wali. Saya kira ini penting apa yang beliau paparkan tadi. 2 poin penting bahwa memang Makassar ini sebenarnya begitulah adanya ya. Dari rumus resiko bencana Bapak Ibu. Ini hal yang penting Pak Wali. Saya juga di mana-mana ketika kita di forum kebencanaan, saya selalu memberikan pemahaman bahwa setiap daerah memiliki what so called formula bencana tadi. Resiko itu sama dengan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Jadi kalau kapasitas kita tinggi, R itu akan bisa turun. Dan inilah yang bisa dilakukan karena hazard, ancaman itu sudah given seperti tadi yang sudah diberikan. Tapi kerentanan, jumlah masyarakat, bagaimana upaya pemerintah itu semua menentukan turun atau naiknya resiko ini. Pak Wali silakan ditanggapi apa yang ingin disampaikan. Nanti kita berharap audiens juga bisa memberikan masukan. Saya minta kita tepuk tangan dulu untuk Wali Sulawesi Selatan. Pertama saya ingin memberi apresiasi dan respek yang tinggi bagi
adinda saya Al-Amin, di antara yang saya undang, beliaulah yang hadir. Padahal seperti kita lihat tidak ada, justru kita mau keterbukaan, transparansi dan dengan data. Betul. Respek kedua saya adalah, jadi tolong diperhatikan semua ini karena ini menyangkut seluruh SKPD. Sekali lagi, jangan berpikir bukan SKPD teknis, semua SKPD. Ya, misalnya Bapenda misalnya tidak ada hubungannya lingkungan. Ada, cari kau uang untuk kasih baik infrastruktur misalnya. Betul. Begitu. Jadi semua ada hubungannya. Jadi saya minta semua fokus. Betul. Respek saya kedua adalah beliau bicara dengan data. Ya, saya senang sekali Pak Al-Amin hari ini. Yang ketiga, beliau tidak pernah segan bahwa kami berteman, kritik tetap jalan. Dan yang keempat, saya kira kritik yang paling strategis adalah di tempat ini karena semua akan mendengar. Sehingga saya tidak perlu menegur satu-satu. Tadi drainase tadi, kira-kira di mana tadi drainase ini? Ini teguran pertama langsung ini langsung diterima. Tadi drainase tadi itu di mana tadi itu Pak Al-Amin? Di kelurahan mana? Di Pengayoman Pak Bupati. Di Pengayoman. Pengayoman mana Pak Camat Panakukang? Berdiri. Mana Pak Camat Panakukang? Camat Panakukang. Mana Pak Camatnya? Ketolet. Panggil ku dulu Pak Camatnya. Ya. Kelurahan apa di sana? Pak Sekcam. Panggil ambil aduh. Mic. Ambil mic. Kasih mic. Ya. Ambil mic. Ya. Nih. Mas Ale. Panda. Mas Ale. Coba ambil mic. Coba kasih mic. Supaya langsung ya. Nah, hal-hal seperti ini kita butuhkan. Saya bahkan tiap hari mendapat itu langsung saya posting di forum SKPD. Silakan, mana bicara. Siapkan mic semua ya. Jadi konsentrasi ke semua karena bisa saja saya tanya yang bersangkutan dengan ini ya. Di kelurahan apa? Siap, masalah dengan Pandang Pak Wali. Oke, itu drainase kota atau drainase siapa itu? Kenapa tidak kenapa banyak sampah di drainase? Mas, di wilayah kebetulan ada 2 kelurahan di situ Pak Wali. Izin. Kelurahanmu juga masuk? Masalah masuk Pak Wali. Artinya kalau 2 kelurahan tidak masuk, masa tidak dua-dua tidak bersihkan? Itu drainase tak itu? Mana PU? Pak Camat, tolong nanti di PU. Oke, PU. Disampaikan drainase itu, kalau drainase kita langsung harus respon apa yang disampaikan. Ya. Drainase kita itu yang di Pengayoman Tengah. Iya Pak Wali, drainase kota. Oke, berarti Pak Camat, Pak Lurah, kritikan di panggung ini ya saya terima dengan besar hati. Segera bersihkan seperti itu, tidak ada alasan apapun. Ya. Siap, Pak Wali. Oke, terima kasih. Ya. Yang kedua adalah kerentanan tadi. Misalnya kerentanan tentang, jadi ada hal-hal yang barangkali Pak Al-Amin tadi salah satu yang dikhawatirkan adalah kepadatan tinggi, density kita sangat tinggi. Itu benar sekali. Bahkan saya melihat dari peta, ya, kita sisa 35% itu daerah yang belum terbangun. Saking hebatnya pembangunan di Kota Makassar ini menyebabkan kepadatan dan menyebabkan banyak persoalan. Maka dengan itu Pak Al-Amin, solusi yang terbaik daripada kita habiskan yang 35% memang reklamasi. Ya, ini bertentangan dengan diukur kerentanan. Tadi sempat ada di. Kalau reklamasi menyebabkan banjir, pasti daerah lain pare-pare yang tidak ada reklamasinya, kalau tidak ada reklamasinya mestinya tidak banjir. Tapi banjir tong. Daerah lain yang tidak ada reklamasinya juga banjir. Justru, sebentar ada ahli-ahli reklamasi di sini. Sebentar akan dia terangkan. Ada Pak Helmi. Justru reklamasi itulah yang menahan rob dari laut. Coba kita lihat
Saya di lapangan waktu itu. Banjir yang paling besar itu ada di Sulawesi dan Nusantara. Kenapa? Karena tidak ada reklamasi di depannya. Jadi rob langsung masuk. Langsung. Saya dapat laporan dari dermaga-dermaga, air laut sudah masuk. Nah, maka dengan itu, kenapa undang-undang kita mengakomodir reklamasi? Yang kita harus tolak adalah reklamasi yang tidak sesuai undang-undang. Kalau reklamasi sesuai undang-undang dan berbasis mitigasi, itu sudah diakomodir oleh undang-undang. Jadi, sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa saya sepakat Pak, karena ada reklamasi juga tidak sesuai undang-undang Pak, di Makassar. Dan jadi persoalan hukum. Nah, saya dukung itu Pak. Reklamasi seperti itu bahwa itu harus kita cegah. Tapi reklamasi yang sesuai undang-undang, mitigasinya 4 meter. Jadi ada level mitigasi namanya. Dan saya kira kita perlu diskusikan lebih dalam soal ini. Paling tidak banyak hal yang kita mesti lakukan. Dan ini menjadi bahan sebentar bagi Pak Prof Denny, Pak Helmi, dan Pak Dr. Karyadi semua untuk menjelaskan sebentar. Siap. Kemudian tentang RTH. Nah, ini RTH Pak Alamin juga ini persoalan kecil tapi persoalan yang sebenarnya hampir susah jawabannya. Pertama begini. Kita itu kemarin 9,72%. Tapi alhamdulillah laporan mana lingkungan hidup. Coba kasih laporan sekarang berapa RTH kita terakhir setelah kita remote sensing. Beri laporan berapa kita punya RTH naik, turun. Ya silakan. Mana saya bilang mic-mu, kasih banyak mic-mu kalau lari-lari begitu. Mic, siapkan mic barang 4 ya. Izin Pak Wali, ada peningkatan 1%, sekarang RTH kita menjadi 11% Pak Wali. Ya, jadi 11%. 10,99. Ya. 10,99 Pak Alamin, itu kita berjuang mati-matian soal itu. Tidak akan mungkin kita kekurangan, kemudian kita beli tanah di Jenderal Sudirman hanya untuk bikin RTH. Maka saya mengambil kebijakan di dalam RT/RW, kita target kita untuk RTH publik itu 10%. Karena tidak mungkin 20%, tidak mungkin. Ya. Kita sudah tetapkan Lakang, ya ini kampungnya Pak Ketua DPR, ya. Beliau wali kota di Lakang. Ya. Dan Romantangaya itu kita tetapkan untuk jadi daerah RTH, tidak boleh diganggu sama sekali. Secara ketata ruangan, spatial plan. Tetapi untuk mencukupi 30%, kami berharap ada pada RTH private. Dan justru kita minta sumbangsi wilayah reklamasi itu menjadi sumbangsi RTH terbesar di Kota Makassar. Jadi kami bikin sistem insentif dan disinsentif. Jadi kawasan reklamasi yang berbasis mitigasi itulah yang akan membayar yang akan membayar kekurangan RTH kita. Jadi kebijakannya seperti itu. Kami dapat 1% itu luar biasa. Saya lah wali kota yang mengganti, mohon maaf, saya tidak anti terembesi atau apa, ya. Tapi bisa kita lihat mana BPBD kasih laporan berapa pohon tumbang di badai kemarin dan pohon apa yang tumbang. Ini supaya kita lihat mitigasinya kita, usaha kita seperti apa. Kau buka aplikasi itu atau baru melapor? Ada aplikasinya, ya. Dalam satu peristiwa badai itu lebih 100 pohon tumbang. Ya. Lama sekali. Berapa? Ada korban juga. Oh, BPM 100 pakai kasih Lupanya ada monitoring. Monitoring ya Kalkar. Kasih banyak ya. Pada bulan Desember 122 pohon yang tumbang, pada bulan Januari sekitar 40-an pohon yang tumbang Pak Wali. Pohon apa yang paling banyak tumbang? Terembesi. Terembesi. Berapa persen terembesi tumbang?
Hampir semuanya mayoritas terembesi Pak Wali. Terembesi, tumbang, hampir 100%. Apa yang terjadi dengan kita? Kita belum pernah punya ilmu pruning. Ilmu untuk menyeimbangkan dahan-dahan seperti Singapura. Nah, saya akui itu kekurangan kita. Makanya saya perintahkan DLHD beli mobil yang seperti di Singapura. Untuk memelihara itu. Untuk memitigasi itu juga, kami memperkuat dengan pohon namanya pohon ketapang kencana. Saya tanya DLHD, adakah ketapang kencana yang tumbang di badai kemarin? Berapa yang tumbang? Yang tumbang Pak Wali hanya patah, itu pun rantainya yang tidak tumbang tapi patah. Ya. Oke, berarti persoalannya ada pada pruning, pemotongan dahan. Jadi Pak Alamin, kami terima usulan itu, insya Allah bantu kami ya. Terutama Pak Camat, Pak Lurah, banyak pohon-pohon yang ditanam itu dimatikan orang. Kita punya kekuatan penegakan hukum terhadap lingkungan. Kita bisa tangkap orang, kita bisa pidanakan orang. Saya bicara dengan Dirjen Gakum Lingkungan Hidup. Maka saya perintahkan kepada DLHD, Pak Kandato yang 153 segera sertifikasi menjadi pengawas lingkungan dan 15 ASN menjadi penyidik PNS khusus untuk lingkungan. Jadi kami minta bantuan juga Walhi untuk memberikan pembekalan soal penegakan masalah lingkungan hidup ini. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut koordinasi. Nah, memang satu barangkali siapa yang kelola WA siaga banjir, siapa yang adminnya? BPBD. Siapa admin siaga banjir? Infokom ya? BPBD. Siaga banjir adminnya media Pak. Oh teman-teman media? Ibnu Pak, siap. Oke, kalau begitu masukkan juga Walhi di situ. Pak Alamin, di siaga banjir itu hampir kita live semua kegiatan kita. Termasuk banjir ini belum puncak banjir, kami sudah banjir. Karena kami punya early warning, peringatan dini. Sebelum BMKG menyampaikan peringatan dini, kami sudah bikin peringatan dini. Karena saya melihat aplikasi selalu. Ini kita lihat ini. Kami membersihkan drainase, ya. Semua pemadam kebakaran kami turunkan semua. Dan alhamdulillah hanya 10 jam, sekali lagi, hanya 10 jam air surut mengikuti surutnya laut. Itu artinya drainase lancar. Memang persoalan drainase ini tidak mudah juga. Saya sudah menyampaikan ke pemerintah pusat. Ada drainasenya kota, ada drainasenya provinsi, ada drainasenya pusat. Saya banyak kena marah, drainasenya bukan kota. Misalnya dan bilang, sudah ku bilang memang kanal harus dibersihkan. Padahal ini dia mengaku ahli. Padahal kanal itu bukan urusanku dong. Ya, ada di sini Pak Jaya juga di sini nanti. Ada menyampaikan. Ada yang mengatakan itu yang drainase primer, kenapa tidak diperbaiki? Bukan kodong urusanku sebenarnya itu urusan provinsi. Tapi tidak enak rasanya ini bilang begitu, karena secara politik kalau di media sosial, kalau saya bicara begitu, pasti dibilang ini wali kota semua hanya pintar menyalahkan orang lain. Padahal memang tugasnya seperti itu. Lebih bagus begini, lewat Walhi. Ada Pak Jaya di sini, ya, ada teman-teman provinsi, ada Ibu Ketua DPRD. Biarkan otorisasi itu ada pada provinsi dan ada pada pusat. Tapi limpahkan kewenangan pengelolaan kepada kota. Kita siap bertanggung jawab. Yang penting drainase semua kita urusi. Dan bukan hanya pelimpahan kewenangan, pelimpahan anggaran juga. Karena banyak-banyak juga itu. Tanya Pak Jaya, waktu kita bicara di banjir di Pacerakang, Pak Jaya belum punya anggaran. Saya kerahkan amfibi saya untuk mengeruk sungai. Tidak berbasa-basi, saya dengan Pak Jaya sangat dekat. Langsung kita bikin rame-rame. Setelah itu Pak Jaya yang lanjutkan. Tidak ada masalah bagi kita. Walaupun agak melanggar aturan sebenarnya karena bukan otoritas saya. Tapi kalau orang banjir pasti ke saya semua. Nah, saya kira
Yang jelas itu masukkan Walhi di WA grup siaga banjir. Pak Amin di situ mulai dari tindak semua itu di live streaming ada semua di situ. Semua komplain ada di situ, semua penyelamatan ada di situ, semua sumbatan-sumbatan, semua keluhan ada di situ. Sehingga tidak ada wartawan yang di siaga banjir itu tulisnya agak miring-miring, tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu live-nya itu. Mulai kita bertindak, mulai kita peringatan dini, mulai kita mulai peta, mulai analisis kita ada semua di situ. Jadi saya kira kalau Walhi ada di situ, insya Allah kita akan semakin kuat, kita akan semakin tangguh. Terima kasih. Kasih Pak Wali, kita tepuk tangan komentar tadi. Saya tambahkan Pak Wali, karena kami di Unhas, Kepala Pusat Studi Kebencanaan, kita bekerja sama dengan BPBD. Semua pemerintah daerah dan kota harus memiliki dokumen. Ini buat pengetahuan buat yang lain. Yang namanya kajian risiko bencana. Setelah itu baru mereka membuat RPB atau rencana penanggulangan bencana. Dan Makassar sudah memiliki ini. Ya, nanti kita tampilkan ya Pak Hendra, Pak KPPD, kajian risiko bencana banjir dan apa bencana yang ada di Makassar itu semuanya sudah kita bikinkan, Pak. Rencana penanggulangan. Dan satu lagi, satu-satunya kabupaten kota atau kota yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki forum yang sudah terbentuk adalah Kota Makassar. Dan saya kebetulan ada di dalamnya. Jadi ini yang perlu kita apresiasi dan menjadi contoh buat kabupaten dan kota lain Pak Wali. Bukan berarti kalau sudah ada perencanaannya, bukan berarti sudah ada forumnya tidak banjir kan? Oh tidak, justru itu. Justru dari forum inilah kita sama-sama bergerak Pak Wali. Di sini kita stakeholder kebencanaan sama-sama terlibat sehingga kita semuanya bisa ini. Baik, mau ditanggapi atau kita sedikit sekali ditanggapi, nanti kita minta juga audiens kalau ada yang bisa memberikan gambaran. Sedikit saja, saya sepertinya memang ada sedikit perbedaan mazhab dalam pengelolaan lingkungan. Makanya saya bilang saya tidak setuju, tidak mau berdebat. Karena kelihatannya mazhabnya berbeda. Walhi itu bukan technocratic environmental organization. Tapi kita adalah murni environmental organization. Jadi pemulihannya pun harus berbasis back to nature. Jadi harus kembali ke lingkungan hidup. Pemulihannya harus berbasis alam. Kalau teman-teman lingkungan yang lain kemungkinan pendekatannya rekayasa lingkungan gitu ya kan, struktural, menggunakan teknologi dalam pengendalian pengelolaan lingkungan. Tapi kalau Walhi memang agak sedikit ekstrim, kita back to nature begitu. Soal reklamasi ya memang pasti tidak akan pernah bersatu saya dengan Pak Wali Kota, karena memang di kepala kami menimbun laut itu bukan strategi yang tepat. Kalau menaikkan sedikit permukaan pesisir untuk menahan masuknya rob, itu kemungkinan masih kita pertimbangkan. Tapi kalau reklamasi untuk properti, untuk daerah bisnis skala besar, lalu kemudian untuk pariwisata yang entah akan menggusur masyarakat pulau-pulau kecil, saya tidak akan terima itu. Nah, tapi kalau untuk memang sedikit mencegah dari rob itu sebagai pengganti, misalnya pengganti mangrove sebagai area protektor atau protektor dari atau reduktor dari rob atau dari pasang, ya itu mungkin masih kita bisa diskusikan begitu. Tergantung bagaimana pengelolaan bagaimana treatment atau model pembangunannya. Tapi kalau skala besar kayak tadi yang menutup laju air masuk, air keluar seperti Kanal Jongaya ada di situ di bangunan besar atau reklamasi besar, saya kira itu tidak bisa kami terima. Makanya salah satu sarannya. Jadi memang mazhabnya ditinjau reklamasi. mazhab lingkungan kami memang environmental. Oke, panitia mungkin kita punya beberapa menit lagi sedikit supaya kita bisa menerima aspirasi dari audiens, Pak Wali. Ada yang ada satu dari tokoh agama ya. Ini bagus sekali karena salah satu stakeholder kebencanaan kita adalah tokoh. Hadir juga di sini tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama hadir. Lengkap tokoh agama semua. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Salam damai sejahtera. Perkenalkan, saya Pendeta Adri Masi, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, wilayah Sulawesi Selatan Barat Tenggara. Terima kasih undangannya Pak Wali.
Saya semalam masih di Bandung, tapi karena undangan Pak Wali saya berat sekali untuk tidak datang, sehingga saya datang. Nah ketika ya yang terhormat bapak-bapak yang saya tidak sebutkan lagi karena tadi sudah berapa kali, kalau disebut namanya berulang-ulang juga nggak bagus. Ya saya mungkin berkaitan dengan lingkungan, memang kita sudah perlu memberi perhatian terhadap lingkungan. Kadangkala ketika banjir kita mempersalahkan orang, apakah itu wali kota, siapapun kita persalahkan. Tapi kita lupa bahwa faktor juga banyak ditentukan oleh pribadi kita. Misalnya soal membuang sampah. Minta maaf, saya melihat orang itu sembarangan buang sampah. Ada dari mobil-mobil mewah, buang botol aqua, buang itu prihatin juga ya. Nah, oleh karena itu menurut saya itu pendidikan. Saya sangat-sangat memberi apresiasi untuk saudara-saudara saya muslim. Ada yang mengatakan bahwa kebersihan itu bagian dari iman ya, kalau nggak salah. Nah kalau kita melihat bahwa kebersihan bagian dari iman, kita tidak akan sembarang membuang sampah. Kita akan tidak sembarang melakukan hal-hal yang bisa merusak bumi ini. Bumi ini juga ya kalau dalam Kristen itu dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk bumi, bukan kepada manusia saja. Supaya bumi bisa menikmati juga damai sejahtera. Supaya dia bisa memberikan kontribusinya yang baik untuk kita. Kalau kita merusak bumi, menebang pohon dan lain sebagainya, itu kan merusak. Dan itu akan bisa mengakibatkan banjir. Misalnya satu contoh Pak, kami ada program di gereja. Kalau kelahiran satu anak, itu satu anak harus diberikan orang tuanya menanam satu pohon. Nah itu kan kalau kita tanam pohon banyak, kalau sekian juta manusia yang lahir, ya itu menanam satu pohon itu akan merawat lingkungan kita. Nah oleh karena itu bagi saya jangan kita sering mempersalahkan orang, tapi mari kita koreksi. Sudahkah kita memberi kontribusi supaya alam kita menjadi damai sejahtera? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, Pak Wali saya persilahkan atau Pak Wali mau mengkomen, silakan Pak. Asal tidak Pak Pendeta, satu istri satu pohon. Ada lagi, ini karena saya terhalang oleh lampu, tapi silakan kalau ada yang resen atau ada yang mau testimoni, kita masih punya waktu. Saya mau komentar boleh? Oh mau komentar dari Pak, sedikit aja silakan. Saya setuju Pak Pendeta, salam hormat untuk dari kami. Nah sekarang makanya kita melihat di 2023-2024 sampai 2000 berikutnya mungkin Wali sudah mulai akan terjun melakukan gerakan itu. Nah di bayangan kami ya walaupun belum akan besar tapi kita sedang menggagas yang namanya Satgas atau pasukan bersih kanal lah begitu. Nah tapi memang agak terbatas makanya kita lagi menggagas juga dukungan publik. Jadi saya di forum ini saya mau memanfaatkan juga mungkin kesempatannya Wali sedang membuat platform sedekah alam. Sedekah alam ya. Mungkin jelang Ramadan kita mau menyampaikan sedekah alam itu adalah platform untuk donasi publik. Untuk kami bisa menggerakkan kelompok-kelompok milenial untuk membersihkan kanal-kanal, membersihkan pesisir dari sampah-sampah plastik, memulihkan, menghijaukan kembali daerah penyangga Kota Makassar yang ada di Patalasang, di Goa, itu kita mau hijaukan kembali biar daya dukung daya tampungnya kembali normal dan mencegah banjir di daerah Makassar dataran tinggi. Nah, oleh karena itu teman-teman OPD, SKPD mungkin ini kesempatan yang berharga juga buat kami untuk memperkenalkan platform baru nanti Wali ke depan, sedekah alam untuk mendorong, mengajak teman-teman untuk mungkin teman-teman tidak bisa melakukan pemulihan, maka tenaga-tenaga anak muda yang kami miliki akan kami gerakkan untuk melakukan pemulihan itu, termasuk bikin satgas bersih kanal, bersih kanal itu untuk membersihkan kanal. Dan kedua juga lewat nanti kita mau coba ajak komunikasi dengan Pak Lurah, Pak Pendeta untuk mengelola sampahnya. Kemarin kalau tidak salah satu anggota Wali sudah bertemu dengan Pak Wali ngobrol bagaimana membangun bisnis sampah di luar bank sampah. Kami yakin lurah bisa mendapatkan pendapatan baru dari pengelolaan sampah di luar bank sampah. Jadi kalau lurah punya pendapatan khusus dari pengelolaan sampah, saya yakin mereka juga bisa melakukan apa saja untuk memulihkan lingkungannya. Makasih. Pak Wali mau dikomen? Cukup? Saya kira melanjutkan apa yang disampaikan Pak Alamin, saya perintahkan kepada seluruh SKPD untuk ikut platform itu, terutama anak-anak kita yang milenial.
agar kesadaran, ya kita berbagi tugas. Ya. Yang mengengage atau langsung dengan masyarakat, wali tentunya dengan kita juga, ya. Termasuk seluruh, mana lurah semua, berdiri semua lurah. Semua lurah berdiri. Ada semua Jokowi ini, kasih dikit saya lihat. Oh, di sini semua lurah ya. Mana lurah? Suaramu juga kecil, berarti sedikit lurah yang hadir. Absen dulu lurah. Ya. Mana lurah semua? Siap dengan ajakan wali? Saya kalau di aplikasi tidak boleh bale-bale, ditahu kok. Saya akan periksa semua. Termasuk pengelolaan sampah. Kita punya bank sampah 1000. Libatkan semua bank sampah itu bersama-sama kita, karena ini gerakan masyarakat untuk bagaimana membuat kota ini resilient dan berkelanjutan. Paham? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Baik, mungkin satu lagi barangkali sebelum kita selesai karena mengingat waktu. Ada, inilah Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Makassar. Silakan Dr. Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Ibu, mungkin banyak diketahui sebagai Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Tapi kemarin didaulat juga bersama komunitas pemerhati bencana sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana. Bukan karena menantu, tetapi karena memang sudah aktif di dunia kebencanaan sejak tahun 2009. Ini harus diklarifikasi memang. Jangan sampai nanti bilang, oh karena privilege. Ini karena memang semua macam bencana sudah pernah saya alami Bapak Ibu. Mulai dari banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, kebakaran hutan, kebakaran jenggot. Sudah semua Bapak Ibu sekalian. Nah, mengenai Forum Pengurangan Risiko Bencana ini adalah amanat dari undang-undang termasuk juga dari Kepala Badan BNPB. Di mana Makassar akan menjadi kota pertama ya Pak Ili ya yang akan mempunyai Forum Pengurangan Risiko Bencana berbasis komunitas. Artinya kita harus menyasar sampai tingkatan terkecil, bukan cuma kelurahan tapi RT RW. Kenapa? Kemarin, banjir kemarin itu sangat masif Pak. Ketika skala banjir, skala bencana masif seperti itu, kemudian kita bergantung menopang hanya kepada dinas sosial atau BPBD, itu akan kolaps. Kita lihat kemarin bagaimana mekanisme pembagian bantuan yang terpusat mau dikirim ke Pacerakang terhalang, akan lambat. Oleh karena itu meningkatkan kapasitas di masing-masing tempat sampai komunitas itu adalah tujuan utama dari pembentukan forum ini. Oleh karena itu Pak Wali izin saya ingin kita semua mainstreaming anggaran-anggaran untuk peningkatan kapasitas tersebut. Karena saya lihat anggarannya masih terpencar-pencar, bahkan belum juga menjadi prioritas. Sudah ada di BPBD, tapi menurut saya masih kurang kalau mau menyasar seluruh kelurahan. Oleh karena itu penting juga untuk penggunaan dana kelurahan supaya betul-betul bisa menyasar kepada peningkatan kapasitas masyarakat untuk menciptakan ketangguhan bencana dari tingkat kelurahan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita, generasi-generasi penerus untuk sadar bencana. Yaitu dengan cara memasukkan kurikulum kebencanaan di muatan lokal mulai dari tingkatan SD, SMP, bahkan SMA. Supaya jika terjadi bencana tidak terjadi kegaduhan, kekeosan. Karena salah satu yang meningkatkan fatality dari sebuah bencana adalah ketidaktahuan. Bagaimana ketika banjir, bagaimana ketika gempa, kebakaran, puting beliung, dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana meningkatkan sarana informasi, penyebaran informasi. Kemarin dari Ehime University datang kunjungan ke sini, satu yang perlu di-highlight adalah sistem komunikasi mereka sudah mantap sekali. Jadi kalau kebakaran dia tahu mau hubungi siapa, damkarnya siapa, ambulansnya siapa, dan seterusnya. Dan ini juga yang belum saya lihat di sini. Yang ketiga adalah mengenai pendataan. Kemarin kita agak susah mengumpulkan data. Kenapa? Karena memang belum pernah kita melakukan bagaimana sistem pendataan kebencanaan. Mulai dari data yang terimpact, baik itu sarananya, orangnya, pengungsinya,
yang rentan, bantuannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang kita harus buat sistem yang hingga bisa menyentuh ke tingkat komunitas, kelurahan, RT, RW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi kita tepuk wabarakatuh. tangan buat Ketua Forum Dr. Udin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga menginformasikan khusus untuk, Ibu Ina sudah nggak ada. Kita sudah membuat pergub khusus untuk muatan lokal kebencanaan. Itu sudah ada payungnya. Ya, dan itu inisiasi dari Pusat Studi Kebencanaan dengan Diknas Provinsi. Tinggal Pak Wali nanti buat untuk level kota. Untuk perbub untuk muatan lokal tersebut. Perwali. Ini sementara dilakukan. Saya kira itu barangkali Pak Wali silakan dikomentar sebagai penutup. Silakan. Saya kira ini budaya yang baru kita lakukan. Ya. Pemerintah kota sekali lagi membutuhkan masukan, kritikan yang langsung seperti ini. Betul. Kita kurangi debat kita di media sosial. Karena media sosial itu cenderung tidak efektif, cenderung membuang waktu, dan cenderung membuat kita terpisah lebih jauh. Ya. Padahal kita butuh sama-sama dekat, walaupun kita berbeda pandangan, tapi kita cinta Makassar. Apalagi kita cinta Makassar agar terhindar dari segala bencana. Kalaupun bencana datang, kita sama-sama bekerja untuk pemulihan bencana. Terima kasih, saudara saya Alamin dari Walhi. Saya juga walaupun beliau tidak hadir, mudah-mudahan beliau lihat di live streaming. Ini live streaming langsung, semua nonton. Mudah-mudahan teman-teman juga yang saya undang yang tidak sempat hadir, pasti ada halangannya. Sebenarnya lebih seru kalau di sini semua hadir, ya, supaya berbagai macam pikiran-pikiran. Tapi insya Allah ini awal. Yang berikutnya adalah insya Allah tidak usah khawatir kritik wali kota, kritik saja. Tapi lebih efektif kalau kita kritik supaya semua dengar. Seperti tadi saya bilang, saya langsung eksekusi, langsung perintah di sini, langsung mengakui kalau kita memang salah, dan kita juga menyampaikan konsep-konsep kebenaran yang kita yakini. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah menjadi bagian yang terbaik untuk Pak. Ada satu kali ya. Silakan. Pak Harun. Jadi sekalian saya sampaikan, ini adalah inisiasi dari teman-teman IKA UNHAS Sulawesi Selatan sebenarnya. Ya, Pak Denun, ada Pak Harun, ada Pak Iqbal, ya. Ini idenya mereka. Ya. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali kami diundang di sini Pak Wali, sekaligus ketua kami di IKA Wilayah UNHAS. Karena temanya hari ini bagaimana kota kita menjadi tangguh, ya. Jadi kami juga sebagai bagian dari masyarakat kota ini, IKA Wilayah UNHAS terstimulus oleh Walhi tadi. Nah, kami usulkan begini, mohon izin Pak Ketua. Ya. Bagaimana kalau Walhi, melalui Pak Wali juga kasih kita wilayah, apakah kanal IKA Wilayah UNHAS bersama Walhi, bersama pemerintah untuk melakukan sesuatu. Mungkin pembersihan kanal, mungkin kita setiap minggu, 1 kali atau 2 kali dalam sebulan, IKA Wilayah turun bersama Walhi dan semua. Satu percontohan wilayah. Itu sarannya, mohon izin Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih yang mewakili IKA UNHAS untuk wilayah yang tentu dikomandani oleh Pak Wali. Saya kira waktu kita terbatas karena masih ada agenda-agenda lain ya. Mohon maaf kalau ada yang masih mau bicara. Tapi saya kira sesi-sesi kita berikutnya akan ada. Maaf Bu, satu sedikit sekali kalau boleh ya. Karena waktu kita sudah, tolong dikasih mic. Kasihan nanti kalau tidak, singkat aja Bu sebelum kita tutup. Terakhir sekali ini, silakan. Tes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wali, saya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Menginginkan tetap melanjutkan lorong wisata menjadi lorong bersinar, bersih narkoba. Terima kasih. Makasih Ibu, message-nya. Akhirnya kita tutup dengan satu penutup dari Pak Amin dan nanti dengan Pak Wali. Silakan. Baik, sedikit aja juga mungkin akan menjawab Bang Udin yang baik, Ketua Forum Risiko Bencana. Saya ingin sampaikan, sepertinya kita perlu ngobrol. Kayaknya gagasannya menarik dan idenya brilian. Saya akan coba ajak ngobrol. Karena kalau bicara soal anggaran kelurahan, kami juga sedang lagi memikirkan ternyata kalau kelurahan bisa memaksimalkan pengolahan sampahnya, menjual sampah plastiknya ke pabrik, dia akan mendapatkan uang.
uang yang didapatkan dari kelurahan itu bisa dia gagas program banyak hal. Termasuk tadi soal resiko bencana dan bagaimana membangun kelompok-kelompok unit-unit resiko bencana di komunitas dari kelurahannya. Jadi menurut saya kalau gerakan itu mau dibangun, saya mungkin nanti ke depan meminta nomornya Bang Udin untuk lalu kemudian kita diskusikan strategi pengembangannya. Karena memang di BNPB dikenal namanya Destana kalau desa Pak Wali, tapi untuk kelurahan di kota ada namanya Kelurahan Tangguh Bencana. Ini yang bisa dikembangkan ke depan. Akhirnya saya persilakan Pak Wali untuk nutup dan ditutup dengan salam tangguh Pak Wali. Oke, saya kira penutupannya perintah juga. BPBD, DLHD, bikin task force segera untuk apa yang disampaikan tadi teman-teman dari Walhi dengan apa yang disampaikan Dr. Udin tadi dan Pak Ile, segera buat kita bikin gerakan masyarakat untuk resiliensi kota ini. Karena tidak akan pernah resiliensi tanpa melibatkan masyarakat. Tidak akan pernah, itu tidak akan mungkin. Dan hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih pada semua, terima kasih. Dan dari saya sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas juga mengajak semua stakeholder. Kami rutin mengadakan diskusi kebencanaan di kampus Pak Wali. Kami sebagai salah satu bagian akademisi membuat kajian, itu adalah tugas kami di akademisi. Dan yang akan bicara pada hari ini adalah orang-orang yang memang expert dan profesional di bidang itu. Kita tunggu tentunya. Baik, kita tutup dengan salam tangguh, tidak usah berdiri. Kita salam tangguh. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bincang-bincangnya di pagi hari ini ya. Betul-betul luar biasa sesuai dengan apa yang kita harapkan berlangsungnya acara hari ini, di mana kita bisa mendengarkan bagaimana testimoni, bagaimana permasalahan-permasalahan apa yang ada di Kota Makassar dan juga langsung mendapatkan saran dan masukan untuk solusi-solusi yang bisa diambil untuk segala masalah itu ya. Kita berharap setelah bincang-bincang pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama untuk bertukar pendapat. Betul. Semoga nanti ada solusinya. Jadi Makassar tambah baik ke depannya. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah karena kecintaan kita semua terhadap Kota Makassar. Untuk nanti kita semua bisa meninggalkan legacy untuk seluruh nantinya anak cucu kita di masa yang akan datang tinggal di Kota Makassar yang selalu bisa terjaga kebersihannya, lingkungannya dan juga jauh dari segala bencana. Amin. Betul sekali, itu adalah harapan untuk kita semua. Jadi kita merasa aman dan juga nyaman untuk tinggal di Kota Makassar dan kita bangga sebagai warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Betul sekali. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke Rakorsus sesi yang kedua yang berjudul Makassar Resilient City, di mana sesi ini akan terbagi menjadi 3 panel, yaitu Makassar Resilient City, Digitalization, dan Resilient Behavior. Dan untuk panel pertama, Makassar Resilient City ini akan ada 4 pemaparan, yaitu Extreme Weather, Mitigasi Banjir, Mitigasi dan Adaptasi Pesisir, dan Sustainability Transportation. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan bersama-sama untuk mengikuti sesi yang berikutnya untuk Makassar Resilient City, Digitalization and Resilient Behavior untuk yang pertama kali ini. Tentunya akan ada sejumlah narasumber yang akan hadir langsung ke atas panggung pada hari ini. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan terlebih dahulu karena akan ada press conference ya. Jadi kita berikan kesempatan untuk press conference terlebih dahulu. Jadi sekali lagi kita akan memasuki Rakorsus sesi yang kedua Makassar Resilient City. Dan kita akan masuk ke bagian pertama dari 3 panel yang akan dilaksanakan.
Jadi sekali lagi sekarang ini sedang berlangsung press conference tentang bagaimana tadi kita telah bersama-sama menyaksikan sesi yang pertama yang sangat-sangat hangat sekali ya. Betul sekali, kita saat ini sedang bersama-sama dengan rekan-rekan media untuk press conference. Sudah hadir juga Wali Kota Makassar dan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar yang juga turut hadir ya. Tadi juga kita sama-sama sekian telah hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar juga hadir di acara hari ini. Dan tadi di sesi yang pertama tadi selain kita bisa mendengarkan masalah apa yang dimiliki oleh Kota Makassar khususnya untuk yang terjadi di bulan Januari dan Februari 2023 kemarin. Kejadian banjir yang sangat luar biasa ya. Yang sebelumnya belum pernah terjadi di Kota Makassar. Tapi kita bisa saksikan tadi bagaimana diskusi yang berlangsung menjelaskan tentang apa masalah sehingga bisa terjadi dalam tanda kutip bencana yang sama-sama dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar dan kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk mencegah kejadian tersebut bisa terjadi lagi di kemudian hari. Betul sekali. Juga tadi kita juga telah sama-sama menyaksikan instruksi-instruksi langsung dari Wali Kota Makassar untuk berbagai pihak terkait agar tentunya bisa lebih terarah lagi, betul sekali. Lebih sigap dan terarah lagi untuk institusi-institusi apa saja yang terkait yang harus bisa berperan lebih aktif untuk mencegah terjadinya kejadian seperti yang telah kita rasakan di bulan Januari dan Februari kemarin. Tentunya kita berharap itu tidak akan terulang lagi. Pastinya ini juga bukan hanya PR dari pemerintah saja, tapi juga masyarakat yang juga harus turut berpartisipasi secara aktif. Tadi juga dibahas terkait dengan sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Ini adalah sudah hal yang klasik gitu ya, yang harus kita lakukan. Sehingga masyarakat nantinya tidak hanya akan menyalahkan pemerintah dalam kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Makassar, tapi juga turut bisa berperan aktif. Seperti yang tadi disarankan oleh Dr. Udin untuk membuat komunitas. Sehingga bisa lebih membangkitkan kesadaran dari seluruh masyarakat bahkan sampai ke lingkungan terkecil di RW ataupun juga di RT di Kota Makassar. Betul, dan pastinya juga suatu kebanggaan bagi pemerintah Kota Makassar karena Kota Makassar menjadi kota yang pertama ada forum mitigasi bencana. Semoga dengan adanya forum ini terkait dengan bencana-bencana ataupun juga nanti ketika intensitas hujan tinggi, kita sudah tahu nih bagaimana cara mencegahnya dan masyarakat juga sudah mengetahui siapa yang harus dihubungi, kemudian juga misalkan terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan, banjir seperti apa dan bencana-bencana lainnya. Tepat sekali dan tentunya juga kami harapkan untuk para peserta dari rapat koordinasi khusus untuk tidak beranjak kemana-mana karena kita akan langsung lanjut untuk masuk ke sesi yang berikutnya untuk mempersingkat waktu tentunya. Jadi sekali lagi untuk seluruh peserta dari rapat koordinasi khusus dan juga seluruh tamu-tamu undangan juga tetap kami harapkan untuk tetap berada di dalam ruangan. Karena setelah press conference nanti kita juga akan langsung memasuki sesi yang kedua dari rapat koordinasi khusus ini. Setelah itu baru nanti kita akan break makan siang. Betul sekali, jadi Bapak Ibu hadirin mohon untuk tetap berada di dalam ruangan ini. Betul sekali. Karena sesaat lagi kita akan memasuki rakorsus di sesi yang kedua. Menarik sekali pembahasannya pastinya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Pada hari ini kita juga bisa mendengarkan pemaparan dan juga bisa berdiskusi. Dan nantinya program-program apa nih yang tepat untuk dilaksanakan di Kota Makassar. Betul sekali dan tentunya juga pembahasan yang akan nanti kita sama-sama saksikan juga akan sangat-sangat menarik sekali. Dan kalau tadi kita menyaksikan di sesi yang pertama saja sudah sebegitu serunya, pasti untuk sesi-sesi yang berikutnya juga tidak akan kalah seru dengan pembahasan-pembahasan yang juga tidak lain dan tidak bukan. Tentunya dibahas hanya untuk lebih memajukan Kota Makassar seperti itu. Betul, ini semua untuk masyarakat di Kota Makassar. Untuk kesejahteraan kita semua. Dan pastinya untuk Bapak Ibu mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pemaparan yang saat lagi akan dilakukan. Jadi mohon untuk Bapak Ibu dapat bersiap-siap kembali. Mohon untuk tidak meninggalkan ruangan ini. Betul, untuk yang berada di luar ruangan mungkin boleh kami undang untuk kembali memasuki ruangan. Dan untuk yang ada di dalam ruangan untuk tidak meninggalkan ruangan karena kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua. Dan setelah
sesi yang kedua nanti baru kita akan tentunya berikan kesempatan untuk kita semua break untuk bisa menikmati hidangan santap siang di acara ini. Jadi sekali lagi mohon untuk tetap berada di dalam ruangan karena takutnya nanti begitu nanti tiba-tiba diperlukan data dari mungkin peserta rapat koordinasi khusus yang ada di sini ternyata sedang tidak berada di dalam ruangan ya. Iya betul sekali, jadi mencegah hal itu terjadi, jadi mohon untuk Bapak Ibu dapat segera kembali menempati tempatnya masing-masing. Ya. Karena saat lagi untuk sesi yang berikutnya akan segera dimulai. Baik, sekali lagi untuk sesi yang kedua ini tidak kalah menariknya. Temanya adalah Makassar Resilient City yang dibagi menjadi 3 panel yaitu Makassar Resilient City, Digitalization, dan Resilient Behavior. Jadi untuk masing-masing panel juga nanti akan ada narasumber dan juga moderator yang akan memandunya. Dan sebelum kita memulai, kembali kami undang untuk yang masih berada di luar untuk bisa kembali memasuki ruangan agar kita bisa lanjut untuk masuk ke sesi yang kedua dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin kami persilahkan Anda untuk dapat bersiap-siap dan juga tetap berada di dalam ruangan ini. Untuk Anda yang berada di luar ballroom mohon untuk segera masuk ke dalam ballroom karena sesi yang kedua ini tidak kalah menariknya. Kalau tadi Betul. kita sudah bersama-sama ya mendengarkan testimoni dari masyarakat, kemudian udah ada masukan-masukan juga permasalahannya seperti apa. Nah kali ini di sesi kedua akan jauh lebih lengkap lagi terkait nanti mitigasi bencana, banjir ke depannya, cuaca ekstrim yang melanda Indonesia khususnya juga di Sulawesi Selatan itu akan seperti apa. Jadi semuanya bersinergi dan juga berkolaborasi untuk memberikan solusi terbaik. Betul sekali dan mungkin apabila tadi di sesi yang pertama ada di antara para peserta dari Rakorsus yang tidak sempat untuk mengutarakan masukannya. Iya. Itu juga nanti mungkin bisa diungkapkan di sesi yang kedua. Jadi akan sangat panjang sekali lagi. Jadi kami harapkan semua yang ikut di acara rapat koordinasi khusus ini bisa berperan aktif, bisa berinteraksi tentunya dengan aktif dengan apa yang nantinya akan sama-sama kita saksikan dari masing-masing sesi dari rapat koordinasi khusus. Betul sekali, jadi manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu mungkin selama ini sudah punya ide ataupun juga gagasan sebaiknya seperti apa terkait dengan mitigasi bencana di Kota Makassar, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Silahkan nanti boleh diungkapkan di sesi yang kedua ini. Mumpung kita memang sengaja ya mengadakan forum ini khusus untuk seluruh peserta Rakorsus di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk saling bertukar pikiran, gagasan dan memberikan solusi-solusi untuk Kota Makassar ke depannya. Betul, jadi ternyata untuk sesi yang pertama itu nanti adalah mengenai digitalization terlebih dahulu yang akan kita sama-sama saksikan. Tentunya untuk nanti untuk digitalization panel yang pertama dari rapat koordinasi khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 ini akan ada beberapa narasumber yang akan memberikan informasi atau mungkin juga nanti membagikan data mereka dan juga nanti akan ada moderator yang akan memandu jalannya sesi yang kedua di panel yang pertama mengenai digitalization. Oke, jadi kali ini kita akan membahas digitalization terlebih dahulu. Pastinya ini juga sejalan dengan program pemerintah Kota Makassar ya, Makassar Metaverse nih. Betul jadi, sekali. Saat ini Bapak Ibu sesaat lagi nanti akan ada 3 pemaparan terkait dengan Sombere and Smart City and Makaverse, Global Metaverse dan juga Sulawesi Unggul melalui Pandai Berhitung. Jadi Bapak Ibu menarik untuk sesi yang berikutnya. Betul Jadi sekali. mohon untuk Bapak Ibu dapat kembali ke ruangan ini untuk Anda yang masih berada di luar. Mohon berkenan untuk kembali lagi dan menempati tempat Anda masing-masing. Betul sekali, pembicara-pembicara atau narasumber yang nanti akan berbagi informasi juga nanti di panel yang pertama dari sesi yang kedua ini juga betul-betul yang sangat berkompeten untuk menyampaikan tentang materi mereka masing-masing. Jadi sekali lagi akan sangat menarik untuk sesi yang kedua ini di panel yang pertama.
Kembali kami harapkan untuk semua yang ada di acara ini untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing di dalam ruangan acara. Baik. Dan berhubung untuk sesi yang kedua panel yang pertama ini juga nanti salah satu narasumbernya adalah Wali Kota Makassar dan beliau sedang mengikuti press conference. Jadi kita tunggu sejenak untuk beliau menyelesaikan press conference di mana juga tentu Wali Kota Makassar sekarang ini sedang menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media yang meliput rangkaian acara rapat koordinasi khusus ini. Jadi tadi kita juga sempat mendengarkan betapa sebenarnya sudah banyak juga ternyata usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan juga tentunya sudah banyak juga semua yang diterapkan di Kota Makassar untuk bisa memperlihatkan bahwa Kota Makassar ini betul-betul adalah kota yang menjaga masyarakat Kota Makassar dengan segala kebutuhan mereka. Jadi tadi sudah ada bahwa Makassar ada salah satu-satunya yang di Sulawesi Selatan yang memiliki forum mitigasi perencanaan bencana gitu tadi ya. Mitigasi perencanaan bencana untuk bisa tentunya lebih cepat untuk menanggulangi bencana yang nantinya ada di Kota Makassar. Walaupun seperti yang tadi kita sama-sama dengarkan, memiliki forum tersebut bukan berarti tidak terjadi bencana di Kota Makassar. Tapi adanya forum ini nantinya bagaimana memberikan edukasi juga ya ke masyarakat untuk mitigasi bencana seperti apa, kemudian juga nanti ke depannya menghadirkan solusi-solusi untuk Kota Makassar ketika terjadi bencana. Betul, dan sekali lagi semua itu tidak akan terjadi tanpa melibatkan seluruh pihak dari masyarakat Kota Makassar. Jadi memang seluruh pihak harus ikut terlibat untuk bisa ikut memiliki kesadaran untuk menjaga Kota Makassar menjadi kota yang bisa selalu menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Baik, Bapak Ibu tentunya setelah ini kita akan mengikuti sesi yang kedua. Sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk berkenan kembali menempati tempat Anda masing-masing. Karena setelah ini kita akan melanjutkan untuk rakorsus sesi yang kedua terkait dengan digitalization. Dan pastinya salah satu pembicaranya adalah Wali Kota Makassar. Betul sekali, jadi untuk Sombere and Smart City dan Makaverse akan dibawakan oleh Wali Kota Makassar. Dan juga nanti akan ada Global Metaverse di mana pembicara atau narasumbernya adalah dibawakan oleh Profesor Muhammad Haryadi STMSc PhD dari Departemen Teknik Komputer ITS ya. Jauh-jauh juga telah datang ke Kota Makassar mengikuti acara Rakorsus hari ini. Dan juga nanti akan ada materi mengenai Sulawesi Unggul melalui Pandai Berhitung. Itu nanti akan langsung dibawakan oleh pendiri Surya University dan Sekolah Genius, Bapak Profesor Yohanes Surya PhD. Baik, itu dia narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini. Bahkan ada juga yang berasal bukan dari Kota Makassar. Betul. Sudah siap untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu seluruh peserta Rakorsus pemerintah Kota Makassar yang sudah hadir pada hari ini. Iya. Mudah-mudahan semuanya tetap bisa menjaga semangat ya dari seluruh peserta rapat koordinasi khusus hari ini. Itu tadi baru satu sesi loh ya. Jadi harus betul-betul semangat terus terjaga. Kalau ada yang bawa cemilan-cemilan boleh sambil dinikmati cemilan-cemilannya juga tentunya. Oke, pokoknya kita harus semangat ya. Kalau tadi udah salam tangguh, pokoknya kita harus tangguh sampai Rakorsus ini selesai hari ini. Kata Pak Wali, jangan pikir akan selesai di jam 2-nya, jalanin aja gitu ya. Betul sekali. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa berjalan tepat waktu, kalau menurut jadwal nggak bakalan sampai jam 2 juga sih ya. Jadi sekali lagi mohon untuk bisa tetap
menempati tempat yang telah disediakan agar semuanya bisa berjalan tepat waktu, agar juga tentunya kita bisa selesai nggak perlu sampai jam 2 dini hari nanti seperti rapat koordinasi khusus yang berlangsung sebelumnya. Baik, jadi Bapak Ibu hadirin, agar nanti di sesi yang kedua ini berjalan dengan efektif, mohon untuk Bapak Ibu segera masuk kembali ke dalam ballroom bagi Anda yang masih berada di luar. Mohon untuk bersiap-siap kembali agar kita dapat mulai sesi kedua tepat waktu pada hari ini. Baik, Wali Kota Makassar telah menyelesaikan press conference di luar dan telah bergabung kembali bersama-sama kita di dalam ruangan ini, yang berarti kita akan siap untuk langsung masuk ke rapat koordinasi khusus sesi yang kedua untuk panel yang pertama, di mana yang akan dibahas adalah digitalization. Dan akan ada 3 pemaparan dengan tema yaitu Sombere and Smart City Makaverse. Kemudian Global Metaverse. Dan Sulawesi Unggul melalui Pandai Berhitung. Dan untuk memberikan pemaparan, untuk pemaparan yang pertama kami undang dengan hormat kepada yang akan membawakan pemaparan mengenai Sombere and Smart City and Makaverse. Kami persilakan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk bergabung di atas panggung. Baik, dan yang kemudian akan membawakan materi terkait Global Metaverse adalah Bapak Profesor Muhammad Haryadi ST.MSc PhD. Kami juga undang untuk bisa naik ke atas panggung. Dan untuk materi atau pemaparan yang ketiga mengenai Sulawesi Unggul melalui Pandai Berhitung, kami undang kepada pendiri Surya University dan juga Sekolah Jenius, Bapak Profesor Yohanes Surya PhD, untuk bisa bergabung naik ke atas panggung. Di mana untuk sesi yang pertama atau sesi yang kedua untuk panel yang pertama ini akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Iqbal Arifin SS. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Sekali lagi untuk materi yang pertama yaitu adalah mengenai Sombere and Smart City and Makaverse. Kami undang dengan hormat kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk bisa bergabung di atas panggung. Dan untuk Global Metaverse akan dibawakan oleh Bapak Profesor Muhammad Haryadi ST.MSc PhD dari Departemen Teknik Komputer ITS. Juga kami turut undang untuk bergabung di atas panggung kepada Bapak Profesor Muhammad Haryadi. Telah ada di atas panggung Profesor Yohanes Surya PhD. Baik, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Iqbal Arifin SS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Yohanes Surya, PhD, yang kali ini akan menjadi panelis kita atau narasumber kita untuk sesi kedua ini. Bapak Ibu sekalian, patut kami sampaikan bahwa Resiliency City ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Wali Kota kemarin ketika pertemuan kepala daerah se-ASEAN, di mana beliau menjelaskan bahwa resiliensi Kota Makassar itu mengacu kepada 3 hal, antara lain bagaimana Kota Makassar mencoba melihat perkembangan perubahan iklim, dalam hal ini adalah level sea rise atau air laut yang mulai meninggi, kemudian cuaca ekstrim atau extreme weather, dan high carbon emission atau emisi karbon yang begitu tinggi. Menyangkut resiliensi ini adalah menyangkut ketahanan. Bagaimana Kota Makassar membuat kotanya ke depan menjadi tahan dan tangguh dalam semua perspektif, tentu saja untuk Kota Makassar sendiri dan untuk Makassar, masyarakat Makassar. Bapak Ibu sekalian, kami mungkin akan memperkenalkan Bapak Profesor Dr. Yohanes Surya, PhD. Beliau ini adalah Bapak Fisika Indonesia. Bapak Fisika Indonesia. Di tangan beliau, tim Indonesia atau tim Olimpiade Indonesia di setiap event Olimpiade pasti mendapatkan medali. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia, jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Kemudian program master dan doktor beliau diselesaikan di College William and Mary, Virginia, Amerika Serikat dengan cum laude. Beliau menulis banyak jurnal ilmiah dan menulis banyak buku. Jurnal ilmiah ini baik skala nasional maupun internasional. Dari tahun 2000, beliau banyak mengajarkan kepada guru-guru khususnya fisika dan matematika di semua kabupaten kota, bahkan di pelosok desa dan terutama di pesantren-pesantren. Kemudian Pak Yohanes Surya ini pada tahun 2007 mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia yang langsung diberikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada tahun yang sama beliau mewakili Indonesia khusus untuk dari tenaga pengajar untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Duluan atau beliau? Bapak dulu. Sudah ada ya? Oh iya. Dengan hormat untuk panelis kami, Bapak Profesor Muhammad Haryadi ST, MSc, PhD, boleh naik ke atas Pak, silahkan. Partner saya bikin Smart City dulu. Oh ya. Di mana? Dari ITS beliau. Tapi beliau dulu di Facebook. Waduh. Selamat datang Pak Profesor Muhammad Haryadi ST, MSc, PhD. Bapak Ibu sekalian, telah lengkap narasumber kita di atas. Bapak Wali Kota sendiri, kemudian Bapak Profesor Muhammad Haryadi dan Bapak Profesor Yohanes Surya. Untuk sesi ini yang akan memberikan materi pertama adalah kita serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Yohanes Surya, PhD. Waktu dan tempat kami persilakan Pak, silakan. Ya, yang saya hormati Pak Wali Kota Makassar, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenankan saya hari ini mau sharing sedikit tentang pendidikan Bapak Ibu. Jadi dimulai dari 2021, waktu itu Desember Pak Menko Marves
memerintahkan saya, kebetulan saya sekarang sebagai staf khususnya dari beliau. Jadi beliau memerintahkan saya untuk mencoba bagaimana numerasi di Indonesia ini bisa membaik. Lalu dicobalah di satu kabupaten, yaitu di daerah Humbang, daerah Toba, di sana. Setelah itu hasilnya sangat baik. Lalu Pak Menko Marves memerintahkan saya untuk ke beberapa kabupaten. Dan pada kesempatan itu ada satu event di mana presiden juga datang. Dan presiden saat itu memerintahkan saya supaya bagaimana numerasi ini bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Akhirnya waktu itu beberapa bulan yang lalu ada Rakornas, dihadiri juga oleh Pak Wali dan juga oleh bupati-bupati dan wali kota se-Indonesia. Nah, di situ presiden memerintahkan saya bagaimana supaya segera program numerasi ini bisa disebarluaskan. Nah, program ini namanya program gasing, gampang, asik, menyenangkan. Jadi kita lihat apa itu program gasing. Coba kita lihat ini slide-nya, bisa minta tolong. Ya. Ya, berikutnya. Berikutnya. Yang seminar Makassar, Pak, bukan yang ini. Ada yang seminar Makassar, bukan yang ini. Bukan. Bisa minta tolong yang file yang saya kirim itu. Ya. Ya. Di filenya mohon izin. Ya, coba filenya izin tadi saya titip ke Pak Robi juga buat cadangan ya, ada tadi. Ya, ya baik, sambil kita menunggu Bapak Ibu. Jadi ceritanya saya pergi ke beberapa kabupaten-kabupaten. Nah, ternyata di kabupaten-kabupaten ini sangat antusias dengan program ini. Kenapa antusias? Karena program ini gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, ini yang kita mau cerita sedikit tentang program yang gampang, asik, menyenangkan ini Bapak Ibu. Ya, mungkin enaknya sih ada video-video sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita ini dulu sebentar. Filenya ada enggak? Ada. Apa? Ya. Pak Robi tadi saya yang jemput saya ada Pak Robi. Nah itu flash disknya itu. Oke. Ya. Ya. Pak Robi, ada Pak Robi. Ya. Semua duduk di tempat duduk ya, nggak usah jalan-jalan. Semua duduk di tempat duduk. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sebentar aja. Sebentar. Biar lebih seru soalnya. Ya, Bapak Ibu sekalian mohon sabar sedikit. Teknisi akan menyiapkan slide dari Bapak Profesor Johannes. Ini menarik karena gasing atau Smart Education with Gasing Method yang akan dibawakan oleh Pak Prof ini. Kita pikirnya ini gasing adalah alat permainan, rupanya gasing ini adalah akronim. Gampang, santai, dan menyenangkan. Mungkin ini bisa menjadi salah satu yang kita bisa pakai ke depan dalam mengemban tanggung jawab, khususnya para SKPD
dalam mewujudkan resiliensi Kota Makassar. Ya, nah ini ya berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, apa itu gasing? Gasing itu gampang asiknya. Ini kejadian ini di Bitung. Coba Bapak silakan diklik videonya, diklik aja langsung. Suaranya digedein. Ya suaranya. Bisa audionya, audio ya. Volumenya di. Nah ini pelatihan di Bitung yang baru berlangsung, pesertanya ada sekitar 1.200 orang dan kemarin baru aja dapat rekor muri. Ini saya baru pulang dari Bitung, ini medalinya dari rekor muri. Pelatihan terbesar, terlama bahkan di seluruh dunia gitu. Nggak ada pelatihan berlangsung 2 minggu dari pagi sampai sore, kemudian selama 2 minggu tiap hari gitu loh. Nah ini terbesar pesertanya 1.200. Ya berikutnya apa itu gasing? Coba kita berikutnya. Ya silakan Pak. Berikut. Ya berikutnya langsung. Nah ini visinya Bapak Ibu. Bahwa visinya adalah seluruh anak Indonesia itu pandai berhitung. Jadi ini yang diperintahkan oleh Pak Presiden pada kami, bahwa bagaimana seluruh anak Indonesia ini pandai berhitung. Pandai berhitung seperti apa? Ini hasil pelatihan 2 minggu. Jadi setiap anak yang nggak bisa ngitung dalam 2 minggu bisa seperti ini. Coba silakan berikut. 6 tambah 6. 48 tambah 25. 73. 9 kali 3. 12. 51 kali 7. 357. 234 kali 4. 936. 45 kurang 28. 17. 235 kurang 19. 392 dikurang 157. 41 dibagi 8. 77 bagi 8. Ya, nah ini yang akan kita capai nanti di Makassar juga Pak Wali. Jadi kita harapkan tidak hanya di 20 kabupaten kota yang sudah jalan, setiap anak bisa seperti ini. Kemarin di Bitung 800 sekian anak, itu semuanya bisa berhitung seperti ini Pak. Jadi ada videonya, semua anak-anak yang awalnya tidak bisa menjadi bisa seperti ini. Nah berikutnya kita lihat. Nah di sini ada gampang, asik, menyenangkan. Berikut ya kita lihat. Ya, nah kenapa gampang? Karena setiap anak bisa belajar. Dari usia 3 tahun sampai 80 tahun bisa belajar metode ini dan mudah direplikasi. Ini anak kelas 1 bisa cepat sekali dia belajar. Coba silakan. Ya, diklik aja. 3 kali 2, 3. Berisi 2. 2 ditambah 2. Ditambah 2 sama dengan 6. Wah, ya, jadi begitu gampangnya dia bisa menjelaskan, tidak hanya ngafal. Bukan ngafal, yang diajarkan adalah logika berpikirnya. Nah berikutnya kita lihat, yang kedua adalah asik. Ya berikut. Nah asik ini adalah rasa dari, jadi kita ini suka. Kalau seorang dikatakan suka, dia mengerjakan sesuatu dengan asik. Asik itu dia nggak mau berhenti. Jadi di dalam gasing ini mereka selalu pengen bermain, belajar. Nah seperti berikut ini, coba kita lihat.
Nah, berikutnya kita lihat menyenangkan. Jadi menyenangkan ini suasana yang dibentuk bagaimana anak itu jadi asik belajar. Ini suasananya kita lihat berikutnya. Ya, berikut. Ya, berikut. Ini di Papua. Ya, jadi mereka itu suasananya sangat menyenangkan sehingga anak itu merasa tidak sedang belajar. Makanya anak-anak itu belajar dari jam 8 pagi belajar matematika sampai jam 5 sore nggak mau pulang. Kenapa? Karena main begini gitu. Nah, berikutnya. Jadi di sini kita lihat nggak ada anak yang bodoh. Jadi yang ada itu sebenarnya hanya anak mereka yang belum dapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang tepat. Iya, begitu dia tahu metodenya, maka semua itu menjadi mudah. Jadi berikut ini, ya. Nah, ini di Papua. Anak Papua ngitung cepat sekali. 56. Nah, tadinya waktu datang nggak bisa ngapa-ngapain anak ini. 59. Ya. Nah, berikutnya. Jadi ini yang menyebabkan Bapak Ibu kenapa terjadi perubahan yang luar biasa. Karena di Gasing itu mereka belajar 8C. Jadi ada kreativitas, critical thinking, kolaborasi, komunikasi. Nah, ini yang umum biasa kita dengar. Ini kecakapan abad 21. Nah, tapi kita tambahin compassion, culture, computation, karakter. Nah, itu apa? Coba kita lihat videonya beberapa ini berikut. Ini di Aceh. Tambah 7. Ayam ada 8. Tambah 7 jadi 15. Ya, kalian sayang ibu tidak? Saya sangat sayang kalian. Udah. 6 dikali 5 artinya 6 kotak masing-masing berisi 5 sedotan. Berarti Jadi Bapak Ibu dengan 8C ini anak ini kebentuk. Jadi selama 2 minggu itu mereka dibentuk 8C-nya ini. Dan itu begitu udah terbentuk anak itu belajar sangat cepat. Bukan cuma belajar berhitungnya, nanti dampaknya adalah belajar sains, belajar apa cepat sekali. Nah, ini yang kita ubah. Berikutnya, kenapa? Karena ini juga meningkatkan kecerdasan majemuk kita. Di sini kita tahu ada 8 kecerdasan majemuk. Kita lihat apa yang diubah oleh mereka selama pelatihan berikutnya. Ini di Sumedang. Berapa jawabannya? Lagi.
kemudian 7 dikali 7. 7 dikali 7 sama artinya 7 botol. Masing-masing botol akan diisi 7 buah pinang. Apa artinya? Setiap delapan kotak berisi 5 bakso. Coba ditunjukkan. Ya, berikut. Ya, berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa gasing itu tidak hanya meningkatkan kecakapan abad 21, tapi juga meningkatkan kecerdasan. Nah, di sini gasing itu sendiri sebenarnya belajarnya gimana, kenapa bisa meningkatkan itu? Berikutnya di sini ya berikut. Setiap kita belajar gasing selalu kita belajar step by step. Itu makanya dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Berikutnya. Nah, ini caranya selalu kita mulai dengan sesuatu yang konkret, mudah dilihat, terus abstrak lalu mencongak. Itu kenapa tadi Bapak Ibu lihat anak-anak itu bisa mencongak cepat sekali, karena di sini dilatih mencongak gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini konkret sesuatu yang nyata. Berikutnya. Ini abstrak hanya simbol angka. Berikutnya mencongak ya. Jadi mencongak ini seperti yang tadi cepat sekali. 9 18. Ya. Nah, 62 8 33 6 32. Nah, ya berikut langsung aja. Nah, ini kita skip aja berikutnya Pak. Terus langsung. Ini ya berikutnya. Berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya. Ya, berikut Pak. Ya, berikutnya. 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 Ya, berikutnya. Nah, ini. Guru gasing. Jadi ketika kita latih ini, yang kita latih sebenarnya gurunya. Kemudian guru melatih siswa. Nah, guru gasing itu adalah guru yang akan bisa menularkan satu kegembiraan kepada si anak. Dan dia biasanya guru gasing itu selalu memuji, nggak pernah marah, dan dia selalu memuji. Nah, ini yang akan kita ciptakan guru-guru gasing di seluruh kota Makassar ini. Sehingga kalau gurunya gasing, maka akan terjadi muridnya jadi hebat-hebat. Nah, ini coba kita lihat beberapa contoh guru gasingnya berikut. Ya. Ya, luar biasa ya. Guru-guru di Indonesia kalau seperti ini, murid nggak ada yang mau nggak sekolah. Mereka maunya sekolah, bahkan mau diem di sekolah dari pagi sampai sore Bapak Ibu. Nggak usah disuruh pun mereka akan tinggal di sekolah itu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu dari beberapa yang kita dapatkan. Awalnya Bapak Ibu bisa lihat, awalnya itu nilai aritmatikanya secara rata-rata tuh rendah sekali. Tapi meningkat secara tajam. Jadi waktu pretestnya yang biru, setelah posttestnya itu yang menjadi oranye itu. Jadi nilainya maksimum 100. Jadi di Manokwari Selatan rata-rata 8 menjadi rata-rata 86. Dan ini datanya sudah sangat akurat ya. Di Humbang Hasudutan sekarang Bapak Ibu kalau pergi ke sana sudah 40.000 anak. Semuanya nilainya menurut bupatinya sudah di atas 80. Jadi setiap anak kalau diajar kali bagi tambah kurang itu sudah di atas 80. Jadi nggak ada satu anak pun di Humbang Hasudutan sekarang yang nggak bisa berhitung. Dan berapa lama belajar itu? Kita hanya melatih 1 kali, setelah itu penyebarannya Pemda. Pemda lakukan itu selama 6 bulan, selesai 40.000 anak. Ya, karena apa? Metodenya sangat mudah direplikasi. Makanya Pak Menko Marves pernah bilang sama saya, jangan ke luar negeri dulu, walaupun luar negeri banyak yang minta. Karena direplikasi di luar negeri, ntar kembali ke Indonesia, Indonesia beli kepada mereka gitu.
Jadi lebih baik Indonesia dulu karena ini mudah sekali direplikasi Bapak Ibu. Setiap orang bisa belajar, sangat mudah. Jadi sangat mudahnya makanya proses replikasinya cepat sekali gitu. Nah, berikutnya kita lihat ini penjumlahan kemudian berikutnya perkalian. Nah, perkalian ini di Manokwari Selatan sangat rendah sekali dari 5 poin menjadi 82 poin. Anak-anak di Manokwari Selatan yang ikut pelatihan kemarin nilainya udah bagus. Sekarang lagi proses pengimbasan. Ini di kabupaten-kabupaten ini juga semua lagi proses pengimbasan. Nah, dari World Bank itu akan datang karena mereka penasaran. Lihat ini, dia akan datang tanggal 16 Maret ini ada pelatihan di Kupang. Jadi di Kupang mereka mau lihat langsung, mau ikut pelatihannya seperti apa gitu. Kemarin juga ada dari Denmark datang juga minta ke Pak Menko Marves supaya metode ini juga bisa dikembangkan di Denmark juga gitu. Karena di Denmark juga banyak orang-orangnya yang matematika rendah gitu. Amerika 76% itu matematika rendah. Itu mereka juga minta bantuan. Makanya kemarin Presiden sempat bicara lewat Pak Menko Marves ke 4 negara Afrika, Kongo, Kenya, Zimbabwe sama Angola. Mereka mau belajar metode ini. Tapi kita fokuskan di Indonesia dulu tahun 2023 ini, kemudian 2024 sampai semua Indonesia bisa pandai berhitung baru kita sebar ke luar. Dan ini prosesnya cepat sekali kok. Bapak, berikutnya. Ya, berikut. Nah, pengurang. Nah, ini pembagian di Tapanuli Selatan pembagian 0 Bapak Ibu. Kelas 4, kelas 5. 0 artinya gimana? Ketika tes, mereka bahkan tanya, titik 2 ini artinya apa ya? Coba gimana mau pembagian itu kelas 4, kelas 5 SD loh. Tapanuli Selatan. Parah kayak gini. Nah, hasilnya tapi sekarang sudah bagus. Di Tapanuli Selatan sekarang lagi gencar sekali bupatinya. Sampai ke semua sekolah-sekolah diwajibkan untuk belajar ini. Nah, ini bagus sekali. Kita harapkan hal yang sama bisa terjadi di Makassar, Pak. Kita harus ubah Makassar ini menjadi kota pendidikan. Nah, berikutnya. Nah, yang unik begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, waktu saya mengajar di Manokwari Selatan, sekarang guru Manokwari Selatan ini ngajar di Bitung, kemudian kemarin baru pulang dari Sumedang. Coba, kebayang nggak guru Papua ngajar di Sumedang? Nah, dan terus guru Papua ini kemarin baru pulang juga dari Aceh. Nah, Halmahera Tengah itu daerah yang orang nggak tahu lah. Halmahera Tengah itu gurunya sekarang 2 orang lagi ngajar di Banyuwangi. Nah, 2 orang lagi ngajar di Rokan Hilir Bagansi Api-Api. Jadi setelah dilatih guru-guru ini nyebar. Nah, nanti juga kita harapkan dari Makassar ini dilatih, Makassar yang menjadi center, Makassar yang berbagi dengan daerah di Sulawesi Selatan pusatnya. Jadi yang jadi tanggung jawab Sulawesi Selatan nanti Makassar gitu. Enggak mungkin saya sendiri. Ya, jadi kabupaten. Nah, seperti di Bitung itu menjadi pusat untuk pengembangan di Sulawesi Utara. Sekarang Bitung lagi gencar sekali untuk ke Sulawesi Utara. Nah, jadi NTT tanggal 16 ini itu dari Kupang. Di Aceh lewat Banda Aceh. Jadi semua nih sudah ada provinsi-provinsinya. Saya berharap sekali Makassar jadi center buat pengembangan numerasi ini Pak gitu ya. Ya, berikut. Nah, ini mungkin sebagai penutup saya tunjukin satu video anak Papua. Di sini anak-anak Papua hasil pelatihan di Manokwari Selatan. Coba lihat Bapak Ibu, mereka ngitung penjumlahan, perkalian sama pengurangan. Coba lihat bagaimana. Nanti lagi terbelah aku
Nah, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya seperti itu. Nah, nggak ada yang nggak mungkin. Ini waktu datang awalnya 0, nggak bisa apa-apa. 2 minggu bisa seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa buktikan langsung. Yang berminat bisa lihat langsung ke NTT. Tanggal 16 ini ada pelatihan, bisa lihat langsung. Nah, kalau ada 1-2 menit masih ada, udah habis. Udah. Oke, ini ada berikutnya Pak. Berikutnya. Ya berikut. Ya. Nah, ini coba kita lihat siswanya. Selama saya belajar gasing, terasa gampang, asyik, dan menyenangkan. Yang saya rasakan adalah dulunya saya takut dengan matematika, tapi sekarang tidak karena matematika menyenangkan. Matematika seru untuk dipelajari. Nama saya Jalpin Immanuel Obe Taiba. Selama saya belajar gasing, matematika itu gampang. Di gasing saya belum bisa perkalian. Sekarang sudah bisa. Setelah belajar gasing, menghitungnya cepat daripada yang dulu lama. Tapi sesudah belajar gasing, saya cepat dan tepat. Saya berterima kasih kepada Bu Lisbeth karena sudah mengajar saya sampai bisa. Dan saya di gasing dapat kecerdasan. Saya menjadi tambah pintar. Kalau belajar matematika di sekolah itu cepat capek. Kalau di sini nggak capek, semangat terus. Kami di sini bernyanyi, menari, belajar, dan bersenang-senang. Bermain, bernyanyi, menari, dan saya tadinya tidak suka matematika, sekarang jadi suka matematika. Pengalaman saya belajar gasing itu seru. Tadinya saya nggak bisa belajar pembagian 2 digit juga nggak bisa. Sekarang 10 digit juga bisa. Sebelum saya menggunakan metode gasing, pelajaran pembagian sangatlah sulit. Tapi setelah saya menggunakan metode gasing, rasanya sangatlah mudah. Setelah kami mempelajari gasing, kami merasa belajar matematika menjadi lebih mudah, lebih enjoy, dan kami sangat suka untuk belajar matematika. Satu kata untuk gasing, gasing keren banget. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita telah sama-sama mendengar how to make smart education with gasing method yang dipaparkan oleh Prof. Johannes Surya. Kita berikan sekali lagi aplaus kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pemateri kedua, ada informasi untuk Bapak Ibu yang terhormat. Bapak Profesor Johannes Surya ini adalah Vice President, the first step to Nobel Prize. Jadi kalau ada ingin mendapatkan hadiah Nobel, pertama kali itu di tangan beliau. Beliau yang harus mengetes ini orang bisa dapat piala Nobel atau tidak. Dari tahun 2007 Pak ya sampai sekarang. Beliau adalah Vice President. Terima kasih. Sekarang kita akan ke narasumber kedua. Bapak Profesor Muhammad Haryadi STMSI PSD. Beliau adalah pakar teknologi informasi dari Institut 10 November Surabaya. Waktu kami persilakan Pak dengan judul Global Metaverse. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa nih Pak Wali. Baru sekali ini saya tampil di panggung yang 360 derajat ya. Ya, mohon maaf saya sama duduk nih Pak Wali karena sudah baru sekali ini saya setelah COVID naik pesawat terbang karena untuk Pak Wali Kota ini. Iya, aduh luar biasa. Mohon apa presentasinya? Ya, sebuah teknologi yang saat ini sedang sangat apa ya mendunia ya, namanya metaverse. Metaverse. Tapi banyak juga yang bertanya itu metaverse sebenarnya hewan apa itu ya? Hewan apa itu ya? Jadi alhamdulillah ya kebetulan memang background riset saya apa ya sangat mendukung dan sangat apa ya istilahnya terlibat dengan semua entitas atau komponen dari metaverse tersebut.
Pak Sugeng minta tolong. Ya. Ya. Sebuah teknologi yang menggabungkan metaverse dengan smart city yang sudah dipropos oleh wali kota adalah teknologi yang disebut dengan digital twin. Ya, ya. Oleh karena itu judul saya hari ini adalah, ya mohon maaf karena lebih baik saya pakai bahasa Inggris, kalau saya bahasa Indonesia kan agak sedikit sulit. Jadi konsepnya adalah yang saya sebut dengan interoperability. Nah, ini yang banyak sekali oleh para pengguna metaverse itu tidak diperhatikan. Sesungguhnya kekuatan daripada metaverse itu adalah yang disebut dengan interoperability. Ya, dan interoperability-nya adalah antara IoT, blockchain, dan teknologi yang namanya extended reality. Ya, sehingga kita bisa meng-create yang namanya digital twin smart city. Ya, mohon maaf, next berikutnya. Ya, ini sedikit background saya. Saya dosen di ITS Surabaya dan saya juga lulusan dari ITS S1-nya dan saya melanjutkan S2 dan S3 di Tohoku University Jepang. Ya, beberapa proyek di situ saya mungkin yang kelas dunia ya. Ini di WINS Project bersama jaksa Jepang ya. Dan ya berikutnya nanti bisa dibaca sendiri. Saya juga sedang aktif ini Pak Wali Kota mensosialisasikan penggunaan metaverse dan Web 3.0. Ya, masa depan ini nanti kita menggunakan Web 3.0 untuk SMK dan pesantren supaya mereka literate dengan teknologi ini. Karena saya yakin teknologi ini akan menjadi terobosan. Ya, seperti contoh banyak pesantren itu tidak memperbolehkan anak-anak ini pakai gadget ya, karena takutnya mengakses hal-hal yang tidak baik. Tapi nanti dengan metaverse itu akan menjadi beda seperti itu. Nah, baik. Karena konteksnya hari ini adalah smart city bukan edukasi, saya akan lebih fokus pada smart city dan resilience-nya ini nanti Pak. Bagaimana nanti metaverse ini bisa menjadi sebuah komponen dari resilience dari Kota Makassar. Ya, kebanyakan ketika membahas metaverse itu adalah tiga teknologi ini. Augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Ya, mixed reality. Dan semuanya tergabung menjadi sebuah teknologi yang namanya XR atau extended reality, di mana sebetulnya ini adalah teknologi yang membawa komponen fisikal kita itu ke dunia virtual. Sebenarnya itu. Dengan tujuan apa? Ya, karena kalau semuanya pakai IT itu sifatnya transparan. Ya. IT itu jujur, ya, tidak bisa dibohongi. Itu dia, itu keunggulannya sebetulnya. Nah, ini harapannya kalau ini betul-betul masuk ke dalam smart city, maka akan sangat mengefisiensikan ya semua fungsi yang ada di smart city. Next Pak. Nah, ini adalah teknologi XR yang akan saya pakai, yaitu Unreal Engine 5. Ya, kenapa kok saya tunjukkan Unreal Engine 5? Karena sebuah film yang sangat terkenal, The Matrix ya, itu dibuat berbasis pada Unreal Engine 5 ini. Bisa di-play Pak Sugeng videonya? Iya. Tolong di-play dulu videonya. Itu ada videonya. Ini bukan PowerPoint ya, ini PDF-nya Pak. Tolong yang PowerPoint saja, ada videonya. Aduh, sayang sekali kalau nggak ada. Pak, tolong yang di flash disk tadi, saya kopikan di flash disk ya. Di komputer saya, Saya WA Pak Sugeng. Saya WA. Mohon maaf. Ya.
Saya pakai komputer saya aja. Ya, mohon maaf sambil menunggu. Jadi metaverse ini memang apa ya, sangat saat ini sangat ini dia. Bisa di play? Ya, ini adalah cuplikan film The Matrix. Ya, di situ ada kota virtual. Ya, berikut dengan kendaraannya ini full. Ya, digital twin. Ya, full digital twin. Dan digital twin yang dikembangkan di ini menggunakan software yang namanya Unreal Engine 5, dan inilah yang akan saya ceritakan sedikit nanti ya di demo di belakang. Intinya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membuat digital twin di Kota Makassar. Next, nah ini adalah komponen dari layer-layer dari metaverse ya, dari mulai infrastruktur ya, lalu ada human interface. Nah konsep yang ketiga adalah yang disebut dengan decentralization. Ya, ini yang jarang-jarang diperhatikan karena sebetulnya konsep desentralisasi ini sangat mendukung konsep dari smart city itu sendiri. Nah, untuk yang atasnya itu adalah special computing, kreator ekonomi dan lain sebagainya adalah efek samping dari desentralisasi tadi. Jadi teknologi special computing dalam hal ini adalah melakukan mapping atau tata ruang ya dalam dunia virtual itu, ini semua akan dikode dan di-encrypt di dalam dunia desentralisasi tadi. Di sini saya menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Ya. Next. Nah, bagaimana ini digital twin smart city jadi bisa terjadi ini? Nah, di sebelah kiri itu adalah komponen dari smart city yang dibuat digital twin. Ya. Mulai dari di bawahnya layer 1 adalah terrainnya, kita mappingkan dulu tanahnya, wilayahnya dari kota yang mau kita digital twinkan ya. Teknologinya adalah yang di sebelah kanannya. Ada 4 komponen di situ. 4 komponen yang coba diklik gitu ya. Yang pertama supaya smart city digital twin ini berjalan, maka perlu sekali penetrasi atau diseminasi yang disebut dengan teknologi yang disebut dengan IoT. Ya, IoT atau Internet of Things. Ya, ini seharusnya seyogyanya dilakukan oleh City Council, Pak. Jadi pemerintah yang harus memprovide ini. Karena apa? Karena IoT ini adalah data inputer atau pemberi data. Ya, yang sifatnya mesin bukan manusia. Di sisi lain penduduk atau citizen, ya itu di sisi atas itu bisa mengakses lewat yang namanya website nantinya. Nah, tapi akan saya jelaskan berikut. Tapi kita akan melihat dulu IoT ini apa saja yang bisa dimasukkan ke sebuah smart city yang akan kita digital twin-kan. Next, Pak. Ya, IoT ya, IoT. Saya kira banyak sekali. Saya yakin bahwa Pak Dhani sangat familiar sekali dengan IoT sejak tahun 2017 kita sudah kolaborasi ya. Dan alhamdulillah saya bilang Makassar adalah bukan salah satu ya, tapi satu-satunya kota yang smart city-nya betul-betul berfungsi. Salut buat Pak Dhani ini. Saya sudah membaca beberapa paper ya, jurnal internasional yang membahas Makassar ini, luar biasa. Dan saya yakin Bapak-bapak, Ibu sekalian di OPD sudah merasakan nikmatnya atau sangat bermanfaatnya smart city ini ya. Nah, sebetulnya smart city yang akan kita enhance ini atau kita buat canggih ini
ini adalah orkestra, seperti orang main orkestra ya. Tetapi dulunya di teknologi yang lama, Pak Dhani hanya memanfaatkan cloud, ya, untuk memanfaatkan cloud. Cloudnya ini dimasuki data. Ya, saat ini it's okay Pak. Tetapi begitu IoT ini semakin kemana-mana, maka akan kewalahan. Teknologi harus bergeser ke teknologi namanya edge computing. Nah, seperti apa itu? Nah, teknologi edge computing ini memanfaatkan teknologi 5G sampai ke 7G. Ya, ini agak sedikit futuristik ya. Mungkin ada Wi-Fi, ada teknologi LoRa, long range. Nah, ini yang teknologi yang apa? Low energy. Nah, sehingga IoT itu nanti fungsinya seperti tangan manusia atau kaki manusia. Sifatnya adalah seakan-akan sesuatu yang dipasangnya IoT itu hidup dengan sendirinya gitu. Apa yang diberikan? Mereka seperti hidup. Data yang dikirimkan. Data yang dikirim masuk ke war room-nya Pak Dhani. Nah, kalau dulu hanya dengan cloud sudah cukup. Tapi saat ini di masa depan semakin banyak data yang maka akan membutuhkan yang namanya teknologi edge. Nah, ada lagi teknologi beacon. Ya, beacon ini juga hampir sama dengan LoRa. Ya, dia juga sifatnya micro location. Jadi dia bisa mensensor apa saja yang ada di daerah itu. Ya, lalu ada radar, ya, ada wireless sensor network, ya, dan banyak lagi teknologi IT yang saat ini sudah berkembang. Tapi saya akan sebutkan beberapa contoh yang sudah saya implementasikan dengan rekan kerja kami. Next Pak Sugeng. Ya, disaster early warning system Pak. Nah, ini kebetulan Makassar habis kena bencana. Disaster early warning system ini kalau yang biasa, isinya gini. Loh sungainya airnya kok naik? Ayo kotunya bilang gitu. Loh kok naik? Ini harus gimana gitu? Ketika kita mau menanggulangi, banjirnya sudah datang duluan. Betul nggak? Itu yang terjadi Pak. Tetapi kalau kita menggunakan IoT yang plus dengan digital twin tadi, apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun kejadian, maka ini seperti dukun Pak. Jadi sebelum kejadian terjadi, mesin kita ini atau server yang di balai kota itu sudah kan warning, hati-hati, segera persiapan, ya, bahkan akan terjadi banjir, ya, seperti itu. Nah, ini disebut dengan disaster early warning system. Nanti mungkin kalau presentasinya di copy bisa dilihat dengan detail sistem seperti apa. Jadi nanti dipasangi IoT di sepanjang sungai, sepanjang daerah yang rawan banjir, yang mana itu IoT itu sudah nyala dengan sendirinya seperti contoh berikut ini coba. Next. Pak Sugeng. Ya, ini seperti di Mojokerto ini, kata Mojokerto. Ini kita pasangi Mojokerto itu langganan banjir sudah. Dan lucunya banjirnya itu bukan dari Mojokerto tapi dari kota-kota sekelilingnya, istilahnya banjir kiriman. Nah, karena setiap tahun berulang terus ya, ketika dipasangi IoT ya mulai bisa ditanggulangi, tapi ya tetap aja masih terlambat saat ini gitu ya. Actionnya itu belum prediktif istilahnya, tapi baru seperti kalau dokter setelah sakit baru diobati gitu. Tapi mestinya kita bisa memprediksi itu gitu. Nah, peralatan-peralatan ini ya, inilah yang di Jakarta juga sudah dipasang ya, kualitas udara. Jadi ketika yang namanya kualitas udara itu juga sifatnya prediktif ya. Setiap waktu kualitasnya juga naik turun. Nah, dengan IoT yang bisa mandiri seperti ini ya, maka hampir semua kondisi alam, kondisi apa itu kita bisa amati ya, autonomous ya. Masuk semua ke servernya Pak Dhani dan kita bisa, Pak Dhani punya big data, saya tahu itu. Maka langsung bisa melakukan yang namanya analitik. Dan itu yang bisa membuat smart city ini semakin bermanfaat untuk kota itu sendiri gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau ini kita gabungkan dengan yang namanya digital twin. Next Pak, ini di Barito, nah ini juga ada ya, ini salah satu automation system yang dipasang di building. Syukur-syukur kalau nanti balai kota bisa seperti ini Pak. Jadi nanti tidak harus setiap orang harus 24 jam mengawasi itu ya, tapi di building itu juga sudah secara otomatis Pak Wali Kota bisa melihat itu dari rumah ya, dari lewat dashboard. Next Pak Sugeng.
Ya, nah ini juga salah satu contoh untuk penghematan energi. Lalu ini, saya kira yang ini, nah ini juga bisa jadi memonitoring beberapa tambang yang ada di Makassar begitu ya. Lalu next Pak Sugeng, ini yang di Bali ya, oke. Nah, oke, tapi yang paling penting mungkin setelah ini Pak Sugeng. Remote monitoring, coal mining, next. Mining production monitoring, nah mungkin terlalu. Nah ini dihasilkan juga Wayprint dashboard, next Pak Sugeng. Next. Ya, nah ini yang penting nih. Nah ini smart metering solution ya. Nah ini juga sangat penting. Jadi sekarang meter-meter yang ada di yang prabayar itu masih belum belum termonitor gitu loh. Nah ke depan masyarakat itu bisa memasang energi terbarukannya sendiri di rumah. Nah, sehingga apa? Betul Pak. Jadi nantinya PLN ini sifatnya jual jaringan. Tetapi sumber energi bisa dari rumah. Nah, dengan smart metering monitoring ini bisa terjadi win-win solution ya antara pengguna dengan pemilik jaringan. Dan satu lagi di sini sifatnya transparan. Jadi ya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pasti tahu bahwa PLN sering kehabisan energi, ya kehabisan energi katanya gitu ya. Tapi padahal kok sebetulnya itu bisa diatasi asal dengan manajemen yang benar gitu ya. Maksudnya dengan manajemen benar adalah yang transparan bahwa siapa sih yang pakai energi itu sebetulnya. Nah dengan ini maka tidak ada lagi energi yang terbuang, ya, seperti itu. Next Pak Sugeng. Ya, topologinya kita menggunakan LoRa di sini ya. Jadi kalau misalnya LoRa itu nanti bisa diimplementasikan satu kota, maka kasus akan luar biasa Pak, Wali Kota. Baik. Ya, ini juga salah satu konsep smart metering juga yang ini di Musi Banyuasin ya, Pak Sugeng ya, atau di Palembang. Sebentar. Ya, ini bisa melakukan efisiensi dan banyak hal yang bisa dilakukan. Oke, memang ini saya tidak akan terlalu fokus pada peralatan IoT ya, tapi intinya adalah semua komponen semua aktivitas dari smart city itu bisa kita cover dengan peralatan IoT ini dan salah satunya seperti ini Pak, ini juga bisa dengan teknologi transport management solution kita bisa melakukan pengefisiensian dari supply chain itu dengan mengamati hampir seluruh aspek dari supply chain tersebut, mulai dari petanya sampai drivernya dan segala aspek itu bisa kita amati dengan memanfaatkan teknologi satelit yang sudah ada saat ini ya. Lalu dengan peralatan IoT yang ada ini semuanya bisa termonitor. Ya, ini sangat efisien untuk ke depan. Nah, next Pak Sugeng. Ya, kembali lagi. Jadi setelah peralatan IoT itu bisa kita provide untuk masuk ke konsep digital twin, maka yang berikutnya adalah bagaimana ini bisa kita interaksikan dengan kondisi kota yang sebenarnya. Nah, saat ini komponen yang berikutnya adalah 3D modelingnya. Nah, kota ini harus punya informasi yang akurat. Jadi dulu kita untuk melakukan mapping sebuah kota itu akan sangat sulit ya surveinya. Tetapi saat ini kita bisa manfaatkan teknologi drone. Ya, teknologi drone ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan mapping di kota dan kita bisa kombinasikan dengan teknologi IoT yang tadi. Next Pak Sugeng, contoh di Singapura ini. Contoh di Singapura. Next Pak Sugeng. Ya, di Singapura ini sudah ada kota digitalnya Singapura, virtual Singapura ya. Dan di sana setiap gedung sudah dilakukan tagging. Next, yang namanya ya 3D scanning dan reconstruction-nya. Jadi semua gedung itu tahu kita kapan gedung itu dirubah, kapan itu. Ya, tapi sekali lagi sayangnya virtual building itu belum dimasukkan ke sebuah teknologi yang disebut dengan digital twin tadi. Kemudian komponen yang ketiga ya seperti tadi masyarakat bisa dilayani dengan teknologi web. Nah, web 3.0 tadi akan menjadi interface antara masyarakat dengan teknologi digital twin tadi. Nah, seperti apa itu nanti next Pak Sugeng. Jadi
dulu, nah ini saya sedikit bercerita, jadi teknologi web ini sudah mulai bergeser ke teknologi yang namanya web 3.0. Ya, web 3.0. Nah ini teknologi yang sangat ringan, ya, karena disebut dengan teknologi serverless nantinya. Cloud system yang saat ini ya, kita gunakan, ya, mungkin tidak terasa kan, kita gunakan Gojek, Grab atau hampir semua fungsi-fungsi cloud yang saat ini kita masih nyaman menggunakan. Tetapi kita lupa salah satu fungsi adalah fungsi security. Kita tidak pernah sadar bahwa semua data yang kita kirim itu dimanfaatkan. WA ada, ya, WA ada di semua ini. Kan tidak ada yang tidak pakai WA kan ini ya. Pernah dibayangkan nggak data WA itu lari kemana? Nah itu kita tidak pernah bayangkan. Security-nya, keamanannya itu tidak bisa. Nah itulah konsekuensi dari web 2.0. Di web 3.0 hal itu tidak terjadi karena semua itu nanti larinya ke arah yang disebut dengan teknologi blockchain. Nah seperti apa itu? Nantinya ketika masyarakat itu masuk ke dalam jaringan, dalam ini sudah mengakses sebuah web, maka dia harus punya account seperti Google account itu, tapi account tersebut dalam bentuk yang namanya wallet. Ya. Wallet itu terkoneksi ke yang namanya cryptocurrency. Ya, cuma tidak akan saya jelaskan saat ini lebih detail karena mungkin waktunya tidak cukup ya. Nah, intinya adalah bahwa ketika Anda mengakses service digital twin tersebut, keamanan dijamin oleh sistem. Nah, itu intinya. Jadi kesimpulannya sebagai berikut. Pak Sugeng, next. Ya, ketika ya ini yang banyak. Ini adalah table of interoperability. Ya, Bapak bisa lihat di sini jaringan yang kebetulan saya teliti. Ya, di sini ada jaringan blockchain, ya, yang seperti ngumpul-ngumpul itu ya. Coba diklik lagi Pak Sugeng. Ya. Yang ada panah merahnya itu adalah jaringan blockchain, ya, di mana jaringan blockchain itu terintegrasi, terinteroperability, ya. Dan untungnya adalah ketika IoT, informasi dari IoT itu masuk, ya, itu langsung terinteroperability dengan digital twin yang ada di metaverse dan web 3.0 itu, secara native. Nah itu, jadi kalau dulu kita masuk security itu kayak di-plug-in kan, ditempel-tempelkan. Tapi sekarang di web 3.0 ini sudah native. Sehingga yang namanya keamanan itu bisa dijamin. Hashing dari blockchain yang ada pada interoperability ini sebanyak 128 kali pangkat 128. Mungkin Pak Yohanes itu. Itu lebih banyak daripada bintang di seluruh galaksi ya. Tidak akan habis kemungkinannya. Nah, dari situ terjadilah yang disebut dengan heterogeneous interoperability. Nah ini kunci dari metaverse Pak. Kunci dari metaverse dan digital twin adalah di sini. Keamanan itu terjamin dengan sendirinya. Bahkan saya yang membuat jaringan ini tidak bisa nge-crack. Itulah. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang sangat-sangat ditunggu oleh banyak smart city. Nah, gimana caranya? Ya semuanya dibawa ke dunia virtual. Coba next Pak Sugeng. Nantinya, ya, dulu ada teknologi namanya Society 5. Saat ini kita berada di industri 4.0 dan Society 4.0. Dulu kita memanfaatkan cloud itu hanya sebagai alat penyimpan dan alat pengintegrasian. Semua data, semua program ditaruh di cloud. Ya, jadi misalkan mau order Gojek ya, akses cloudnya Gojek. Orang mau cari menganalisa misalnya remote atau telehealth gitu ya, diperiksa dokternya di rural area, datanya dikirim, dianalisa. Nah, lalu juga termasuk manufaktur. Sifatnya hanya sebagai alat pembantu cloud itu. Tetapi di Society 5 ini dengan support dari big data dan AI, maka semua data, ya, misalnya ini kita ngakses map. Kita ngakses map itu saat ini hanya untuk mencari jalan. Makassar ini kuasai nikel. Baterai mobil listrik untuk autonomous car itu main komponen pokoknya adalah nikel ya. Nah, untuk lithium itu. Nah, intinya adalah ketika kita sudah bergeser ke sana maka akan keluar sebuah teknologi lain ini namanya. Next Mas. Coba diklik. Nah, ini namanya.
Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Ini akan terjadi bahwa digital twin akan menjadi salah satu bagian dari kehidupan Anda semua. Dulu kalau kita mau jual barang, bayarnya pakai cash atau pakai electronic money, whatever lah, OVO atau apa aja ya. Atau mungkin Anda pakai, tapi yang jelas currency-nya adalah rupiah, betul nggak? OVO itu ya intinya rupiah, ya. Nah, dalam hal ini kalau lukisan di luar negeri ya bayarnya pakai euro atau US dollar. Tetapi nanti ke depan semua aset digital, loh apa Pak itu aset digital? Ya, mohon maaf, intellectual property Anda. Intellectual property Anda, bisa dibayangkan enggak? Mohon maaf, ini saya bisa ambil contoh Pak Yohanes ya. Tadi kan ada guru-guru Pak yang punya ilmunya ya. Mereka bisa ngajar tuh secara virtual juga. Nah, tetapi misalkan nih, dari guru ini ngajari guru ini gitu ya. Tentunya guru yang dulu dalam hal ini mungkin Pak Yohanes ya, mestinya harus dapat royalti dong dari yang diajari ini. Kalau dia misalkan mendapatkan job dari penerima jasa tersebut. Nah, kalau dulu si pengajar ini dapat honor, dia suka-suka mau kasih Pak Yohanes apa enggak gitu. Tetapi dengan blockchain tidak bisa, semua terrekord, semua harus jelas ya. Pembagiannya berapa persen royalti harus jelas. Sama seperti lukisan ini, bayarnya pakai apa? Pakai cryptocurrency. Bisa Bitcoin, Ethereum, whatever nanti. Bisa tokenizing ya. Sehingga apa yang terjadi? Ini adalah sebuah dunia yang sangat transparan. Tidak ada yang bisa mencuri ya, karena semuanya bisa melihat sendiri. Misalkan nih, ada orang bukti, kamu korupsi gitu ya, mana buktinya? Buka aja itu blockchain-nya. Dari mana itu waktu dapat? Ya, dan kalau orang jadi apa? Kita everybody can speak by data, aman dan semuanya terrekod di blockchain tersebut. Ya, ini tentunya ya memang ada yang suka, ada yang enggak ya. Saya sudah mengalami sendiri di Jawa Timur itu. Jadi betul-betul Pak, alhamdulillah Pak Wakil Gubernur itu selamat dari KPK Pak, karena Bank Jatim itu menerapkan konsep seperti ini selama 3 bulan. Zero Pak, uang loss itu. Karena semua ketakutan, mau ngambil loh. Kok harus masukkan walletnya gitu. Ketahuan semua. Nah, ini akan menjadi apa ya, sebuah clean governance ya. Ya ini, digital twin ini adalah kunci dari itu. Next. Ya, ini adalah salah satu contoh. Jadi, bagaimana caranya? Semua komponen yang ditransaksikan itu kita konversi menjadi yang namanya non-fungible token, NFT. Apa sih NFT itu? Dari kata-katanya aja, non-fungible token. Bahwa semua aset digital itu mendapatkan token unik yang tidak bisa diubah. Biarpun diperjualbelikan, hanya ownernya aja yang berubah. Tetapi kode digitalnya, kode hashingnya itu tidak bisa dirubah. Ya, kalaupun nanti itu misalkan dalam bentuk knowledge, diajarkan ke orang lain. Ketika orang tanya, kamu dapat ilmu ini dari mana? Oh, saya punya saya sendiri. Tidak bisa. Ada riwayatnya gitu. Ya, nah inilah yang akan bisa sangat bermanfaat Pak dalam smart city. Next. Nah, sehingga apa? Nah, inilah digital twin ini akan terjadi. Jadi interaksi antara IoT yang sangat menyeluruh dan terjadi modeling yang dilakukan oleh masyarakat sendiri Pak. Masyarakat modeling sendiri nanti. Karena kalau mereka mau mendapatkan servis dari City Council atau Dewan Kota, ya mereka harus memprovide informasi dari situ. Ya. Sehingga apa? Ketika mereka membutuhkan services, win-win solution, semua mendapatkan keuntungan di situ. Ya, kenapa? Misalkan nih, ngurus KTP atau ngurus SIM, nggak perlu ke sana, pakai aja Google, langsung masuk ke Metaverse, ngurus SIM, nggak usah kemana-mana. Gitu. Ngurus paspor, ngurus apa? Dan yang paling ekstrim nanti, periksa ke dokter, enggak perlu ketemu dokter, ya itu. Karena baru bilang, saya sakit perut saya itu, AI-nya sudah, ya ada
biasanya kalau bulan ini kayak gini musim durian, Anda terlalu banyak makan durian, tensinya naik, berarti Anda lagi ternyata betul. Tanpa diagnosis, ya cukup dengan prediktif saja sudah ketahuan, karena bulan Januari, Februari banyak durian, ini pasti tensinya naik, gulanya naik. Dan yang ngomong itu AI, bukan dokter. Ya, jadi fungsi dokter akan semakin lebih kualitatif, bukan kuantitatif lagi. Seperti itu ya. Bukannya saya tidak menghilangkan fungsi dokter, tidak, tetap butuh itu dokter. Tidak bisa nggak ada dokter. Tetapi paling tidak masyarakat itu harus diingatkan. Ya, ketika dia mulai mengeluh sesuatu, oh kadang terlalu banyak makan ini. Karena apa? Karena si AI ini sudah tahu. Dia mengamati dari frekuensi yang terjadi saat itu, apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu yang terjadi di Digital Twin Smart City nanti yang itu supaya berbasis pada Society 5. Next, Pak Sugeng. Ya, jadi loh Pak, apakah ini mungkin kita implementasikan? Mungkin sekali, kalau di Makassar ya, saya jamin mungkin. Karena Pak Ardhani seperti sangat intens dengan Smart City-nya. Kenapa? Ini adalah sebuah demo. Ya, tadi kan saya penggiat di Siameo, Pak. Itu ngajari anak-anak SMK bikin digital twin di sekolahnya masing-masing. Ini mereka saya ajari 2 bulan, Pak, sudah bisa bikin digital twin dari sekolahnya. Seperti ini, Pak. Nah, ini kerjaan anak SMK loh, Pak. Dan saat ini mereka sudah mendapatkan tawaran dari Global Metaverse Dubai untuk mengerjakan itu. Loh, luar biasa, Pak. Iya. Oh, dan ini bukan video loh Pak, ini interaktif, real time. Ya, kita bisa masuk ke dalamnya. Iya. Ya. Itu kucing berjalan itu karena software Pak, bukan animasi. Saya suruh berjalan dari sana ke sana seperti itu. Betul-betul semuanya script ya, low code. Ya, dan ini anak-anak Siameo ini sekarang lagi banyak proyek dari Dubai, Pak. Dubai mau bikin metaverse di Dubai, global metaverse. Nah itu, iya, seperti ini. Ya, lah lorong-lorong gitu Pak, betul-betul. Ini, ya, dan selama di situ ada informasi spasial Pak, digital spasial, maka kita bisa meng-create seperti ini. Next Pak Sugeng, ini adalah sebuah demo dari saya sendiri. Tadi malam saya merender ini, tapi karena saya tidak mungkin bawa desktop saya Pak. Ini saya rekam Pak, pekerjaan saya. Next Pak Sugeng. Yang sebelumnya. Diklik ya. Ya, coba langsung ke tengah aja Pak. Diklik, itu aja. Ya ini bukti saya kerjakan software ini sendiri Pak. Saya rekam. Ya itu, saya rekamnya terlalu lama tadi. Mungkin nah ini Pak. Ini real time Pak. Cukup data spasial kota, ya udah. Kita langsung, iya scan. Saya cuma tidak lebih dari 3 jam saya create ini. Dan langsung kita bisa akses masuk ke dalamnya. Teknologi ini sangat canggih dan celakanya Pak, ini gratis Pak. Software ini gratis, 100%. Kalau kita bikin game, lalu ada pendapatan, selama pendapatan kita tidak mencapai 1 juta US, dia tidak dapat bagian. Ya, mudah sekali penggunaannya, tinggal bagaimana informasi dari IoT dan dari masyarakat tadi itu modeling, itu kita kumpulkan Pak. Saya kira mudah sekali buat Pak Dhani itu. Iya, lorong-lorong itu Pak, waduh keren tuh Pak. Ya, kalau SMK bisa di training 2 bulan, apalagi. Ya, agak ke depan Pak. Nah, ini termasuk kendaraan-kendaraannya ini, semua ini modeling Pak. Ini saya jalankan dengan program ini. Jadi, tidak random Pak, ini saya kasih track, kamu ke sana aja. Ini saya demokan sedikit. Untuk meng-create ini tidak lebih dari 3 jam Pak. Tidak lebih.
Dari sungainya bisa diatur aliran seperti apa. Aduh, udah keren Pak. Nanti kita mau taruh sepeda di situ. Sepedanya bisa dinaikin, bisa jalan Pak. Seperti itu. Ya. Nah, orang-orang ini jalan. Nah tadi di grafik itu tadi kan ada modeling Pak. Modeling itu dapat dari apa namanya masyarakat yang menginput ke digital twin. Digital twin nanti ngasih input lagi ke sana. Oh ini hasilnya seperti ini. Nah, ya betul. Semua apa nama autonomous istilahnya. Betul. Ini kan itu saya geser programmingnya. Teknologi namanya blueprint. Kita bisa langsung setting di situ variabelnya mau mobilnya ngebut mau apa di sebelah kanan itu. Nah, lalu setiap avatarnya Pak itu sangat-sangat humanly. Contohnya next Pak Sugeng langsung ke slide berikutnya aja. Ini kebablasan reklamnya. Next Pak Sugeng. Ya, ini teknologi namanya meta human Pak. Ini bukan manusia, ini avatar. Coba dijalankan Pak Sugeng. Ya, ini ditarik ke tengah aja Pak Sugeng biar langsung ke animasinya. Ya, agak itu ya. Saya rekamkan tadi malam. Ya ini Pak. Sudah ini luar biasa ini sudah. Jadi kalau ini nanti mau untuk apa services Pak, ya ini betul-betul orangnya datang yang kalau ini wajah kita sekarang bisa menggunakan di-scan pakai iPhone yang terbaru, kita masukkan bisa. Cuma saya tidak sempat bikin demonya aja. Tapi ini sudah ya tinggal mau action apa enggak. Ya luar biasa. Nah ini juga teknologi terakhir Pak. Ini coba Pak Sugeng di play. Nah ini kan kayak ada orang presentasi nih Pak ya. Ini Pak lihat. Pada ini avatar ini. Welcome to aslinya itu. Pak. Tadi hologram Pak. Tadi nggak ada orang di situ aslinya. Coba diulang Pak Sugeng. Sudah seperti ini Pak teknologinya. Ini nggak ada orang manusia nggak ada nih Pak. Hologram ini Pak, 3 dimensi. Ya. Hey. Ini asli orang. Welcome to Abracadabra. Jadi kalau Pak Dhani mau tinggal bawa odong-odongnya ke sana, Pak Dhani dari sini aja udah. Apa aja. Nah, jadi ini adalah teknologi ke depan. Ini yang disebut dengan teknologi beyond internet. Karena nanti teknologi ini kita nggak pakai internet akhirnya Pak. Karena kita pakai teknologi kita sendiri, dunia kita sendiri. Ya, digital identity tinggal digantikan avatar tadi. Lalu mata uang jadi virtual currency, ya, jadi mata uang virtual. Dulu kalau Anda mau misalkan nih, sekarang kita kan kepingin tuh realisasi adalah membeli. Saya kepingin sepeda gitu ya, membeli akhirnya, bukan membuat. Tetapi nanti kalau sudah, tolong slide sebelumnya Pak, kebablasan. Tetapi nanti cukup dengan digital creation, kita mau bikin sepeda yang seperti apa, 3D print sepedanya jadi. Ya, 3D print sepeda itu jadi. Nanti pemikiran kita bukan membeli tapi membuat. Ya, seperti itu. Nanti ada virtual asset. Loh ini bisnis ini, bisnis. Semakin banyak orang masuk ke metaverse, maka Bapak bisa bikin, mohon maaf, warung kopi di dalam metaverse itu. Untuk ketemu ini, ketemu dan sebagainya. Di dua digital twin. Lalu real world transaction-nya menjadi metaverse transaction dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ini adalah sebuah dunia metaverse yang disebut dengan digital twin. Baik, jadi ini adalah akhir dari persen saya seperti amanat dari Pak Presiden. Metaverse coming ya. Ah ini semua harus siap. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, cukup menarik paparan dari Profesor Muhammad Haryadi. Memang kita harus siap menghadapi metaverse. Cuma Pak Wali Kota, Pak Dhani, yang kekhawatiran saya, kalau penjelasan Bapak tadi, jika Bapak berkolaborasi dengan ahli fisika seperti beliau, tiba-tiba tanpa harus ada beliau bisa membuat atom atau nuklir, yang diprint tiba-tiba muncul gitu. Itu yang kekhawatiran, bisa jadi satu kekhawatiran. Saya kira kita kasih aplaus lagi kepada Bapak Profesor Muhammad Haryadi atas penjelasan menyangkut global metaverse-nya. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Ramdan Pemantau. Kita berikan aplaus ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sekaligus ingin menanggapi dan sedikit menambah kenapa saya mengundang Pak Profesor Yohanes Surya bersamaan dengan sahabat saya Profesor Muhammad Haryadi di panggung yang sama. Seperti tidak ada hubungannya, padahal hubungannya sangat erat. Tidak ada satu teknologi yang canggih tanpa dukungan SDM yang unggul. Dan semua apa yang kita lihat adalah matematik. Semua adalah coding. Semua adalah bilangan-bilangan yang di-scan, kemudian mendapatkan rumus-rumus alam sehingga wujudnya seperti nyata tadi. Pak Prof Yohanes, di sini ada Dinas Pendidikan. Walaupun saya belum sampaikan, 200.000 anak sekolah Makassar semua harus ikut gasing. Ya. Kita ingin Makassar ini unggul ke depan dan menjadi legacy kita. Saya kira kita tidak rela kita bisa dikalahkan oleh teman-teman lain di Indonesia. Karena orang Makassar, Pak Yohanes Surya, kalau saya sambung dengan metode ini, dasarnya sudah luar biasa. Anak-anak Makassar itu punya 3 hal yang sama di Indonesia. Pertama, pakacak. Anak-anak Makassar itu suka otak-atik sesuatu, ada inisiatif. Walaupun pakacak ini kadang-kadang negatif. Anak Makassar itu kadang-kadang orang bilang kajili-jili. Kajili-jili itu out of the box. Ya. Dalam bahasa Jermannya talek-talekan kadang-kadang. Keluar dari biasanya. Dia menjadi leader, pemimpin, very adaptif. Tapi dia selalu di depan. Yang ketiga, anak-anak Makassar itu Pak Giakang. Tidak ada satu pendapat tanpa diuji. Jangan kita menganggap pendapat kita yang benar, pasti digeaki. Bahasa Makassar ini Pak, mohon maaf. Ya. Dasar itu muncul dari makanan Pak. Kenapa tadi ada makan enak? Sumbangsi protein terhadap cara berpikir orang itu sangat, berpikir manusia sangat tinggi. Di sini Pak pagi-pagi makan coto. Siang-siang makan palu basah Pak. Sore-sore sop konro, malam-malam sop saudara. Tengah malam makan mie. Apa yang tidak ada kita miliki, tinggal diisi dengan metode gasing. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak unggul. Sebentar ditambah dengan kekuatan spiritual kita, insya Allah anak-anak akan lengkap. Dan metaverse akan menjadi titik tujuan kita. Suka tidak suka, kita pasti mengalami itu. Kenapa? Nah, saya ingin mensampaikan kenapa saya memutuskan tahun lalu kita harus belajar metaverse. Kalau kita terlambat bermetaverse, metaverse inilah dunia baru di tengah kesibukan dunia seperti hari ini. Kenapa saya buat Makaverse, Makassar Metaverse, memindahkan dunia Makassar yang nyata menjadi virtual seperti tadi. Dengan scanning saja kita bisa lakukan. Dan kita sudah lakukan sebentar. Mana tata ruang? Tata ruang? Sudah bikin berapa lorong metaverse-nya? Ya sudah selesai? Kasih ya sebagai laporan kita bahwa metaverse kita jalan. Yang anehnya metaverse kita jalan bukan dari yang hebat-hebat, dari lorong dulu. Terangkan dulu, disampaikan laporannya. Iya Pak, izin Pak Wali, dari 1096 kemarin kami sudah bekerja sama dengan teman-teman ahli dan dari Universitas Hasanuddin
Yang tersedia 3D dan Metaverse-nya itu ada 222, sementara kita lagi kaji untuk menuju 373. Sehingga target kami Pak Wali insya Allah di tahun ini itu sudah bisa melebihi dari 1096, yakni 2273. Oke. Insya Allah Pak Wali. Tadi kita lihat kota di Singapura. Kami mulai dari lorong. Kenapa mulai dari lorong? Karena lorong itu sel kota. Hebatnya ini Metaverse, kita bisa bikinkan dia sebagai simulasi. Jadi kita tidak uji coba di kejadian yang nyata. Tapi kita mensimulasi dulu di situ. Untuk mengurangi kesalahan-kesalahan nyata ke depan. Biasanya kita membuat perencanaan, ada hal-hal kesalahan atau tidak semua skenario perencanaan kita jalan. Metaverse memberikan kita bridging, jembatan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Cocok Pak Prof? Ya. Mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Jadi kita bisa menjadi simulasi masa depan. Yang lebih hebat dari Metaverse ini, kita harus memproteksi masa lalu kita. Anak-anak akan datang itu nanti pakai kacamata Oculus yang lebih private, ya, lebih pribadi, individual. Bayangkan kalau sejarah-sejarah kita tidak proteksi dengan Metaverse. Contoh soal agama misalnya. Kalau ada nanti perusahaan Metaverse membuat cerita tentang misalnya Al-Quran dan Alkitab dalam versi mereka, kemudian anak-anak kita belajar di situ, maka kesesatan yang nyata akan kita dapat. Begitu juga dengan sejarah. Sejarah bisa dibelokkan. Akan datang kalau ada yang bikin Metaverse sejarah kita. Maka kita harus menjadi inisiator kota Metaverse. Dan yang pertama yang saya lakukan adalah saya sudah perintahkan mana arsip. Oke, kasih laporan. Saya sudah minta arsip sejarah Makassar semua. Perpustakaan juga saya sudah perintahkan. Minta di Andri. Kita bikin Metaverse kita lindungi sejarah kita. Ya, jangan sampai nanti di kemudian hari, karena ini barang bebas, orang akan bikin Metaverse nanti berbalik-balik sejarah. Kita mau memproteksi sejarah kita. Terutama, jadi misalnya begini, jangan sampai nanti yang bikin kapal pinisi nanti dibilang bukan orang Bugis Makassar. Bisa, nanti dia klaim karena di Metaverse dia belokkan sejarah itu. Ya. Dinas Arsip kasih laporan bagaimana persiapan kita membuat Metaverse sejarah kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Wali, kami langsung bawa Dinas Kearsipan dalam mengakses sejarah kita telah tahun ini juga kita buat dalam bentuk Oculus Pak Wali, dan sejarah di Andri juga kita sadur beberapa termasuk sampai ke perjanjian bunga yang kami sudah ambil kemarin untuk kota Makassar. Dan itu terakses pemerintahan sampai sekarang berjalan terus karena kegiatan ini berlanjut terus di era beberapa pemerintahan. Tetap berjalan dan sekarang kepada ada 3 program kami, ya Bonema dan juga Sri Kandi untuk kegiatan nasional dan juga Arsip Adama, artinya penyimpanan sejarah kota secara digital ke depan. Terima kasih. Jadi kita mengisi arsip kita lewat Metaverse. Anak-anak kita nanti kalau Metaverse kita lengkap, bisa belajar langsung bicara-bicara dengan Sultan Sanuddin. Dia bisa berdiskusi dengan avatarnya Sultan Sanuddin. Dia bisa berinteraksi. Tetapi dengan sejarah yang benar. Karena sejarah harus betul-betul sejarah resmi. Berbahaya kalau sejarah kita tidak terlindungi. Ini kenapa saya harus berMetaverse. Apalagi agama. Tafsir-tafsir kalau dibikinkan Metaverse itu sangat berbahaya kalau bukan ahlinya. Maka kita harus mempersiapkan diri memasuki ini. Karena kalau Metaverse itu disesatkan, anak-anak kita akan datang akan berada pada dunia kesesatan yang nyata. Kenapa kami mengambil Metaverse? Yang kedua, sebagai laporan tahun lalu kita sudah berkomitmen untuk jadi kota Metaverse atau Makaverse. Kami akan segera membangun command center yang baru.
Command Center yang lama, saya bersama-sama dengan Pak Prof Haryadi berdiskusi, Prof, kota lain membangun war roomnya 50 miliar, Prof. Saya nggak punya duit, tapi saya punya ide. Berdiskusilah kami. Siang malam berdiskusi bagaimana caranya. Tapi luar biasa Prof mengatakan, pokoknya harus bisa. Maka dengan 14 miliar, kita membuat Command Center dengan tanpa merek apapun, menggabungkan semua merek, very customized. Hasilnya Prof, barangkali saya belum pernah laporan sama Prof, Makassar dalam Smart City Index 2019 dari 10.000 kota di dunia, hanya 102 yang diakui menjadi Smart City di dunia resmi, dan kita berada pada ranking 80 di dunia. Mengalahkan semua kota di Indonesia, dan maka mengalahkan Manila, Rio de Janeiro, Mexico City, Johannesburg, itu di bawah kita semua. Dan ini salah satu tutor saya, ya, mentor saya adalah Pak Prof Haryadi. Waktu kami tahun lalu mencanangkan Makaverse, beliau langsung telepon, saya langsung baku telepon, Pak Prof, ini panggilan jiwa ini. Kita mau Makaverse, tapi uangnya lagi tidak ada. Nah, ini menarik ini. Tapi insya Allah Prof, kami akan segera bikin Command Center kami dengan teknologi terbarukan, dengan wall, dengan kualitas 8K, 8K. Sekarang orang baru 4K. Bahkan kita sudah punya kamera 7K. Kita mau, saya ingin dengan Ibu, tentunya dengan Ibu Fatma, ingin meletakkan sebuah legacy agar Metaverse, Somber Smart City menjadi bagian yang penting bagi kemajuan Makassar. Bukan hanya pada jabatan kami berdua, tapi ke depan siapapun wali kotanya, insya Allah Makassar akan terus maju. Karena kita membuat platform untuk generasi yang akan datang. Apa yang kami lakukan juga hari ini adalah kita membangun big data lewat QR code. Dukcapil, mana Dukcapil? Dukcapil, kasih laporan. QR code-nya sudah sampai di mana? QR code ini bukan hanya sekadar QR code, tapi data di dalam adalah ada data NIK, ada data ID, ada data medical record, ada finance record. Semua ada dan dengan digital address. Kami diskusi dengan Pak Prof Sudan. Pak Prof Sudan menitipkan, mulailah Makassar dengan digital address-nya. Kita sudah mulai dengan itu. Silakan Kepala Dinas Dukcapil. QR code yang ada di Dukcapil untuk tahun lalu kemarin sudah berproses di 1095 lorong wisata yang ada, karena kami berangkat mulai dari lorong wisata dengan total KK yang ada di dalamnya yaitu 21.044 dan juga total penduduk itu 83.627 QR code yang sudah dibuat. Dengan jumlah laki-laki 41.498, perempuan 42.129 dan anak-anak 16.862 untuk tahun lalu. Dan untuk tahun ini kami sementara berprogres juga dengan melibatkan RT RW untuk penginputan QR code selanjutnya di lorong wisata Pak Wali. Demikian. Terima kasih. Kenapa kami segera buat QR code? Karena kita akan termasuk mengukur tingkat ekonomi masyarakat, tingkat kemampuan sosial. Kami akan menerbitkan namanya mitigasi sosial. Lorong itu kita akan gampang memberikan nilai. Misalnya berapa orang yang harus dibantu dan berapa orang punya kemampuan membantu. Sehingga keseimbangan sosial akan terjadi di situ. Kita akan lihat bahwa lorong itu ternyata lebih banyak yang harus dibantu. Maka kita harus intervensi. Tapi ternyata di situ lebih banyak yang membantu. Kita akan membuat sharing sosial dengan motivasi-motivasi di seluruh masyarakat. Banyak hal dengan teknologi kita bisa menjadi kota yang kuat atau resiliensi. Kita bukan bicara masalah banjir, bencana sosial juga menjadi bencana kita. Bencana narkotika misalnya dengan Ibu dari BNN, ya, kita menjadi lorong bersinar. Nah, kemudian bencana kemiskinan juga bencana. Bahkan saya memasukkan bencana hoax juga menjadi bencana. Walaupun hoax ini Pak, kecerdasannya masyarakat Makassar Prof Yohanes,
Hoax ini baru dikenal di dunia akhir-akhir ini. Tapi di Makassar dari dulu Pak, namanya piti-piti. Ya. Baru di hoax itu cuma satu tingkat Pak. Di Makassar itu bertingkat-tingkat. Piti kanakanai itu rendah Pak. Piti holo-holoi di atasnya lagi. Piti amba-ambaki lebih cilaka lagi. Jadi sudah bertingkat-tingkat. Artinya kecerdasan kultural Makassar ini perlu diolah lewat gasing. Anak-anak kita perlu ditanamkan karena secara kultural kita memilih dan secara genetik kita memiliki keunggulan-keunggulan yang belum diasah. Hari ini Bapak Profesor Yohanes Surya hadir bersama kita dan sudah saya pakai kode mata saja Pak. Tidak, saya biasa sama orang-orang Amerika juga bilang, kan orang Amerika itu membanggakan dia punya teknologi. Kita punya kartu kredit bisa beli Ferrari. Saya bilang di Makassar tidak ada apa-apanya. Anda bertransaksi harus ada kartu kredit. Di Makassar bertransaksi pakai tangan. Begitu saja sudah transaksi itu. Artinya camidu, catat mi dulu. Ya. Ya. Ini kecerdasan masyarakat Makassar. Saya bilang jangankan ini, pakai kode mata saja. Begitu saja, pakai kode alis saja sudah transaksi. Artinya utang dulu. Kalau kira-kira begitu. Catat mi dulu kira-kira begitu. Inilah bentuk kecerdasan yang harus diolah di panggung ini, di Rakorsus ini. Kecerdasan ini kita bagi semua pada SKPD dalam tugas-tugas masing-masing bersama seluruh teman-teman NGO, tokoh-tokoh agama lengkap, ya senior-senior kita, organisasi kesehatan, semua ada di sini. Semua SKPD, semua Forkompinda. Maka dengan itu hari ini kita sangat berbahagia sekali. Kalau kita segera membangun Metaverse, di mana tadi QR code sementara jalan, persiapan proteksi sejarah kita juga jalan. Kemudian membangun war room baru. Mana war roomnya tadi? Ada gedungnya enggak? Gedungnya nanti. Itu sementara di tender. Coba dilihat, ya. Ini desainnya, ya. Ada 100 konten di situ, ya. Dengan 2 war room, teknologi terbarukan, ya. Jadi Prof sudah ada desainnya, tinggal mau diisi nih barang-barang, ya. Saya baru datang dari Singapura, teman-teman ST Engineering juga yang membuat Singapura juga sangat tertarik mendampingi kami. Jadi saya ingin bukan dalam skala Indonesia, tapi skala dunia, dan tentunya anak-anak yang mengisi ini adalah anak-anak didikan dari metode gasing nanti, ya, yang tidak akan sulit menerima teknologi seperti ini karena dia sudah bicara tentang matematika, ya. Dan insya Allah tahun ini juga saya target Desember war room kita sudah beroperasi. Nah, gedung kita sementara di tender, ya. Insya Allah kalau sudah ada pemenang, kita langsung pesan semua sistem server kita sudah pesan, dan kita akan tentunya tetap meminta banyak pikiran-pikiran dari para ahli, mulai dari Pak Prof Yohanes Surya, Prof Haryadi, dan kita semua, termasuk resiliensi hari ini, ya. Bagaimana mengukur sensor-sensor kita, bagaimana mendeteksi penurunan tanah lewat remote sensing dalam updating, kalau perlu lewat drone yang kita miliki, ya. Bagaimana mendeteksi kebakaran misalnya, ya, dengan drone yang sementara kita sudah sementara lakukan. Terus yang berikutnya, dari lorong sudah jalan. Semua progres strategis daerah berbasis virtual reality. Ada yang bisa dikasih contoh? Ya, bisa dikasih contoh? Mana Karebosi ada situ enggak? Enggak ada. Saudara pakai Oculus. Bisa nanti dilihat di Oculus. Ya, di Oculus semua presentasi kita sudah pakai Oculus. Bahkan absen tadi pakai Oculus, tapi masih banyak yang gagap-gagap saya lihat, ya. Sengaja 20 Oculus kita siapkan di depan. Kita mencoba mereka absen lewat dunia virtual, ya. Dan sekarang kita akan membangun Makaverse ecosystem. Termasuk di dalamnya adalah menyangkut resiliensi. Saya kira demikian dari saya. Bangga rasanya bersepanggung dengan Prof Yohanes Surya dan sahabat saya Pak Muhammad Haryadi, Prof Haryadi, dan sebentar lagi
kita akan mendapatkan pencerahan. Tadi tentang reklamasi, bagaimana reklamasi, ini alih teman-teman saya ada reklamasi. Bagaimana rob terjadi, kenapa banjir antang bisa terjadi. Dulu seperti apa itu antang dalam kajian foto satelitnya. Nanti sebentar kita akan lihat, tim-tim kita akan memberi pencerahan bagi kita. Artinya di forum ini semua SKPD langsung berpikir, langsung merumuskan tugas kita pada masing-masing tema ini. Yang jelas Dinas Pendidikan bicara dulu. Bagaimana dengan 200.000 anak-anak harus ikut gasing? Sanggup atau tidak sanggup? Segera bicara. Ya. Sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon izin Pak Wali, langsung karena waktu. Yang pertama bahwa dengan begitu tadi Pak Prof Yohanes yang langsung menyampaikan, Pak langsung saya maju. Berarti kesiapan saya siap, sanggup karena sangat menarik. Makanya saya maju Pak Wali. Di mana tempatnya duluan? Di mana tempatnya duluan? Di belakang. Oh, di belakang. Saya langsung berdiskusi dengan Pak tokoh-tokoh agama bahwa ini luar biasa Pak. Kenapa saya maju? Karena saya tertarik dengan ini. Dan ini yang sesungguhnya Pak Wali. Metode pembelajaran, mau Pak Prof, saya juga baru-baru dari Jepang ini, mau maaf Pak Libang, sedikit dari Jepang. Itulah metode pembelajaran, sebenarnya di Jepang itu gasing. Ya. Jadi belajar itu awal itu memang anak tidak langsung masuk inti, tapi memang ada permainan dulu. Nah itulah bagaimana guru dengan siswa ini sama-sama menyenangkan. Asal jangan kepala dinas dulu masuk gasing. Siap Pak Wali. Ini yang kedua Pak. Yang kedua tentunya saya 3 tadi Pak Wali saya sudah koordinasi semua terkait dengan bencana tadi. Terkait dengan perwali nanti apakah peraturan keputusan wali kota terkait dengan kurikulum Pak. Tentang bencana tadi. Memang nanti kami akan juga paparkan masuk bagian daripada itu. Terkait dengan metaverse, kami sudah jalankan walaupun ini Pak hadir beliau kemarin kita virtual, waktu beliau kemarin menjelaskan Pak Wali, di pendidikan itu Pak kami sudah pakai virtual perangkat pembelajaran virtual reality. Nah tentunya kami nanti meminta tadi melihat seperti apa, kami mohon pencerahan nanti seperti apa modelnya nanti karena ada di program hybrid nanti Pak Wali dengan outing itu kita akan mau sinkronkan bagaimana metaverse itu kita lakukan. Mungkin seperti itu Pak Wali. Jadi pokoknya ikut saja dulu gasing, dasarnya, cara berpikirnya, cara penangkapan itu kan gasing begini yang menarik. Yang sulit orang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Karena ilmunya itu cara masuknya tepat. Sehingga seluruh kemampuan manusia, siapapun dia, bayangkan di Papua tadi langsung lebih tinggi daripada Tapanuli Utara tadi. Ya dalam apa penjumlahan atau apa gitu. Apalagi itu tadi logikanya apalagi kita. Kita mestinya harus lebih hebat dari itu. Ya, siap atau tidak siap? Keterangan yang saya dapat tadi siap Pak Wali. Siap, oke. Siap, oke. Saya kira demikian Pak Iqbal. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof Haryadi. Insya Allah ini pencerahan yang luar biasa bagi kita. Terima kasih. Tetap disiplin, tetap kompak. Pak Sekda, penilaian penilaian yang pilihan disiplin tetap disuruh jalan. Ingat ada CCTV ya yang keluar tercatat kok itu ya. Makanya kau pakai QR code di situ ya. Kapan kau jalan-jalan ada lintasan jalanmu semua. Tapi seperti tadi yang Prof Haryadi bilang ya, metaverse itu sama dengan malaikat pencatat itu ya. Tidak akan hilang catatanmu ya. Contoh metaverse yang paling baik adalah periksa semua Instagramnya. Kalau Instagramnya di situ banyak film pijit-pijit, sering ke tukang pijit itu. Ya. Karena riwayatnya begitu. Kalau di Instagramnya itu muncul masjid, suka ke masjid itu. Jadi sesuai amal perbuatan. Hati-hati Eros, saya periksa kau punya Instagram nanti. Ya, terima kasih Pak. Iya. Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pemanto, Profesor Dr. Yohanes Surya, dan Profesor Muhammad Haryadi. Kita berikan aplaus yang meriah pada beliau. Sepertinya tidak ada pertanyaan ini Pak. Karena sekarang bukan pertanyaan, tapi aksi yang selanjutnya. Oh ada. Oh ada pertanyaan dari Prof. Makasih. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kedingin semua ini. Salam saja nggak bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Wali dan masyarakat Makassar, sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan sebuah berita duka bahwa Bapak Insinyur Haji Ridwan Abdullah MSc dari IMIM baru saja meninggal dunia. Untuk itu mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi wal khususi hasiniyah ila rahimahullah Insinyur Haji Ridwan Abdullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Wali, saya bangga dengan apa yang pertama tadi sampai sekarang. Tapi di balik itu ada sedikit berita apa namanya ya, sedih. Pak Wali tidak usah sedih. Yang harus sedih adalah masyarakat Kota Makassar. Sejak 2007 Forum Kota Sehat, mohon maaf saya dari Forum Kota Sehat, sudah mendapatkan penghargaan sampai 2019, 7 kali penghargaan. Penghargaan tertinggi pada periode Pak Wali 6 tahun berturut-turut, itu periode tertinggi 3 kali. Periode sebelumnya 2 kali, berarti kita mendapatkan periode tertinggi untuk Forum Kota Sehat tingkat nasional 5 kali Wistara. 2021 mestinya kita yang ke-6 kali, tapi Pak Wali kita tidak dapat apa-apa karena satu persyaratan yang harus dimiliki 100% ODF. Namun pada waktu 2021 Makassar hanya 71% ODF. Jadi kita tidak dapat apa-apa. Tapi karena kita dihargai pada yang lain, kita mendapatkan sertifikat. Pak Wali, sejak 2 tahun yang lalu saya menghadap sama Bapak. Bapak perintahkan supaya ODF bisa 100%. Alhamdulillah PU dari Kota Makassar sudah mulai. Basnas, di sini ada Ketua Basnas, DLH, Rumah Sakat, dan beberapa non-government organization membantu. Dari 154 kelurahan, tinggal 29 kelurahan Pak yang belum 100% ODF. Jadi bisa dibayangkan dari 70% digenjot di dalam beberapa saat ini 87,1%. Tapi ini masih mendapatkan penghargaan yang paling rendah. Sedangkan kita sudah 5 kali yang tertinggi. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya sampaikan bahwa dari 14 kecamatan ada 7 yang belum ODF. Yang pertama Bontoala, 2 kelurahan. Kalau perlu saya sampaikan kelurahan apa Pak Wali? Baik, Bontoala 2 kelurahan yaitu Bontoala, Parang, dan Gadong. Yang kedua Makassar 4 kelurahan, Barabaraya Utara, Barabaraya Maradekaya, maksud saya Maradekaya Utara dan Maricaya Baru. Mariso 5 kelurahan, Bontorannu, Matuanging, Lete, Mariso, dan Panambungan. Panakukang 3 kelurahan, Paropo, Karwisi, dan Karwisi Utara. Talo, Rapokaling, Talo, Buloa, Lembo, Panampu, Bunga Eja Biru, Kaluku Bodoa, 7 kelurahan. Dan Sangkarang 7 kelurahan, Balancadi, Baranglompo, Kodingareng, Cambaya, Patingaloang, Tamalaba, dan Gusung. Dan Tamalate 1 kelurahan. Semua ini Pak Wali sudah saya kirim ke WA-nya Pak Wali. Tinggal Pak Wali membaca. Dan
di WA itu juga Pak Wali ada rumah tangga yang belum ODF sudah dalam bentuk semuanya. Insya Allah ini adalah data yang benar Pak Wali. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun 2023 ini kita bisa merebut yang tertinggi lagi. Kalau ini 29 kelurahan bisa 100% ODF. Demikian. Salam sehat buat Pak Wali dan salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Kami pikir Bapak Ibu sekalian cukup sampai di sini dalam sesi kita kali ini karena pembicara kita Bapak Prof Yohanes ini juga harus ke bandara. Beliau akan terbang lagi kembali ke Jakarta dan ke depan tinggal tanggung jawab kita semua yang ada hadir dalam Rakorsus ini untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita Makassar ke depan. Tentu saja seperti yang dijelaskan oleh Pak Wali Kota Makassar tadi, Bapak Muhammad Ramdan Pemantau. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita berikan aplaus kepada 3 narasumber kita. Kita tutup sesi ini dengan ucapan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Iqbal Arifin SS selaku moderator. Tentunya juga terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan pemaparan di sesi yang pertama, sesi yang kedua dari Rakorsus hari ini untuk panel yang pertama. Terima kasih untuk... Betul sekali. Untuk Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemantau. Terima kasih untuk Bapak Profesor Muhammad Haryadi ST MSc PhD. Terima kasih juga tentunya untuk Bapak Profesor Yohanes Surya PhD yang telah memperkaya informasi dan juga wawasan dari seluruh peserta rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023 pada hari ini. Dan untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus kami informasikan karena sekarang sini juga telah memasuki waktu makan siang. Kita akan break dulu untuk makan siang sebelum kita kembali hadir di acara ini untuk memasuki sesi-sesi yang berikutnya. Betul sekali, jadi Bapak Ibu hadirin saatnya kita untuk beristirahat sejenak, menikmati santap siang dan juga yang ingin menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh peserta Rakorsus untuk istirahat durasinya 60 menit. Jadi mohon untuk kembali lagi ke ruangan ini kurang lebih pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Betul sekali, jadi sekali lagi kami informasikan pada tepat pukul 14.00 kita akan kembali melanjutkan sesi-sesi berikutnya dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar ini. Kami ajak untuk semua untuk bisa kembali lagi setelah menyelesaikan break makan siang dan juga menunaikan ibadah sholat zuhur untuk bisa bergabung kembali di dalam ruangan Rakorsus. Kami informasikan untuk ruangan menikmati santap siang ada di sebelah dari ruangan ini. Jadi apabila Anda keluar dari pintu ruangan ini silakan menuju ke sebelah kiri ruangan. Baik. Dan dengan ini sekali lagi kami ucapkan selamat menikmati hidangan santap siang. Mohon untuk bisa kembali lagi tepat 60 menit ke depan setelah ini. Betul sekali, tentunya masih dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Makassar, Kota Resiliensi dengan Makafers. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Izin. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Perusda, dan tamu undangan yang lain, arahan Bapak Pimpinan, Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wakil Wali Kota diharapkan on time pukul 14 sudah berada di ruangan ini. Teman-teman, Ibu Bapak Kepala Dinas untuk mengingatkan seluruh stafnya untuk hadir pukul 14 on time. Terima kasih.
chick, hey, chick. Chick, hey, sad chick. Chick, one, hey, chick. Chick, hey, sad chick. Chick, hey, sad chick, one, hey, chick. Kecilin dikit, Mas. Ya. Didn't know since
cik, hey, Satu jam lagi. Cek, cek. Kaks, wireless sempat pakai backingnya Kak Uya. Cek. Wireless sempat. Wireless sempat dipakai backing Kak Uya. Cek. Cek, cek. Say, cek. Gitar di nano, beda. Say, cek. Say, cek. Kaki borong. Coba DTX beda, Kaks. Keyboard atas. Angkat lagi. Check, check sound, say, check. Say sedikit lagi Mas Kak. Check sound say check sound say check sound check sound check. Nah, sound check. Check sound check. Yang nomor
nomor 1 dek, angkat ke monitornya Tabe. C check sound, C check sound, check sound, C dikit lagi deh, dikit lagi. Tabe. Check sound, cek Enci. Monitor cek sound, cek. Lo-nya angkat sedikit kakak, cek sound, cek sound. Monitor angkat sedikit Tabe. Cek sound, cek sound, cek sound. Check sound, check sound, check. Oke. Tapi tidak mimpi-mimpiku, kau bisa lumpuhkan tanganku. Tapi tidak. Cek, oke. Mantap bos, thank you. Just waiting for the French to peel off the tracksuits, stand in front of them. Ku rasakan hangat indahnya sang menari, membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Iya, cek sound dulu bos. Check sound. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku, jiwamu, jiwaku menyatu. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa aku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatimu. Ku datang padamu kekasihku, ku curahkan isi jiwaku, hanyutkan daku dalam air hidup. Cek sound kakak, naik lagi sedikit kak. Bagilah diriku, biarkan tiga ku
kalau bertiga Kak nyanyi tuh kayak mengecil di monitor tabe. Check sound C check sound C check. Check sound, check, check. Check sound, check sound. Angkat lagi sedikit kakak, Cak. Check sound, sound check. Check, check, check. Check sound, check. Can. Check sound. Check sound. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya, apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah aku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya. Mic-nya isi, Kak. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi aku harap, hanya kau seorang. Nomor 2, Kak. Oh, every moment we share bring you closer, closer to me. Promise love and lasting love. Oh, join me, join the light.
Iya, sebentar ini baru cek sound, Tabe. Semangat Ki, menunggu, semangat Ki. Kak, Tabe nomor 2. Cek sound, cek sound. Satu lagu dulu. Cek, cek. Coba lagu Neverfell Tersebut. Nanti ya. Iya, masih cek sound ini, Bu. Tapi sabar Ki. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta.
Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus kemanapun kau acuh, cinta tak pernah rapuh, berpaling pun tak mampu hilangkan cinta. Percayalah, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata, hanya air mata. Cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di sini. Ada Jat and Sugi Band yang akan menemani Bapak Ibu hadirin sekalian sembari kita menantikan rangkaian acara berikut ini.
Can anybody find me somebody to each morning I got up a tight little, can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. I have spent all my time with you, but I just can't get rid of somebody, 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 somebody. Can anybody find me somebody to love? It was hard every day of my life. I realized my bones at the end of the day. My heart's on my own. I get me strong. Don't die. Trust the Lord. It's not for my eyes. Somebody, 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 somebody. Anybody find me somebody to he was high every day. I tried. 'Cause everybody wants to put me down. They say I got it crazy. Yes, I got nobody in my head. I got common sense. It's got nobody left to believe it. Yeah, yeah, yeah. Somebody, 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 anybody find me somebody to love. Got no feel, I got no rhythm. I just keep losing my way. I'm losing, I'm alright. It's alright, it's alright. Free of my fear. Out of prison and there, just prison cell. One day I'm gonna be free. Somebody to love, find me. 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 Somebody to love, somebody, 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 find me. Somebody, find me. Somebody to love. Anybody find me. Somebody to love.
request mungkin sebelah kiri sembari menunggu bapak-bapaknya mungkin, ibunya mungkin. Tadi ada ibu oh ya ibu yang tadi mintanya Sang Dewi ya, sabaran ibu. Oke, bapaknya mungkin mau request? Nggak kedengeran kalau sampai sini Pak. Ini mesti maju-maju dulu ini. Selamat siang semuanya Bapak Ibu, Bapak Wali Kota beserta seluruh selamat siang Bapak. Mau minta lagu mungkin Pak Wali? Lagu apa tadi Bapak Ibu? Never enough Pak. Kita Ibu kesayangan. Thank you for loving me. Aduh, Masya Allah. Kita masih tunggu yang lain yang mau request. Kita punya thank you for loving me sebelah kiri. Kita punya never enough dari Bapak Wali beserta seluruh jajarannya. Trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let these moments end. You set a tree in me, getting louder now. Can you hear it? Echoing, take my hand, will you say this with me? 'Cause darling, without you, all the sign of thousand spotlight, all the sun is different but night sky, it never be enough. I still to leader, this hand to hold your leader. I'll never be enough. I'll never be enough for me. Never,
kasih requestnya Bapak Wali Kota. Kita masih punya utang satu sama Ibu tercinta. Lagu apa, Pak? Oh iya. It's hard for me to say the thing I want to say sometimes. There's no one here but you and me, the broken old street light. Lock the door, leave the warm outside. All I've got to give to you are these 4 words tonight. Thank you for loving me, for being my eyes, and I couldn't
Kok tadi tepuk tangannya kayaknya masih sepi ya? Boleh lebih dong? semangat lagi, kita berikan tepuk tangan untuk Jet and Sugi. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat datang kembali dalam acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar dengan tema Resiliensi dengan Metaverse. Dimana tentunya pada kesempatan kali ini di siang hari ini kita sudah mulai untuk sesi berikutnya ya. Betul sekali. Masih akan banyak sekali yang akan kita dengarkan bersama-sama berlangsung di panggung utama kita pada siang hari ini. Tapi saya ingin ngecek dulu nih, biasanya kalau udah habis makan siang ya, ada satu yang dicari. Siapa tuh? Itu duduk yang PW. Iya benar ya, karena perut udah lumayan berisi gitu ya. Jadi yang, mungkin ya bisa yang duduk santai dicari dulu. itu posisi nyaman biasanya. Bener nggak ya? Biasanya udah agak nyender-nyender gitu ya. Iya, apalagi nih AC-nya lumayan dingin ya. Betul. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua peserta Rakorsus tidak ngantuk ya. Betul. Karena masih banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas, yang juga pastinya penting banget di dalam rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar ini. Dan juga kami kembali mengundang untuk Bapak dan Ibu yang masih berada di luar area ballroom untuk memasuki ruangan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing karena acara sudah kita mulai kembali. Betul sekali, di mana nanti akan ada dua sosok yang pastinya juga kita tunggu-tunggu untuk bisa tampil di atas panggung. Tapi tahan dulu karena akan ada sebuah presentasi yang pertama yang akan kita dengarkan pada siang hari ini di sesi kedua dari Rakorsus 2023. Kita akan mengundang langsung ya perwakilan dari BMKG. Ya. Kami mengundang dengan hormat untuk dapat hadir dan juga bergabung bersama-sama di atas panggung. Perwakilan dari BMKG untuk membawakan presentasinya. Di mana pada kesempatan kali ini masih hadir bersama-sama kita dan pastinya akan terus bersama-sama kita. Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Betul sekali. Dan juga perlu diinformasikan kalau kegiatan kita yang sudah berlangsung dari tadi pagi sampai malam hari nanti ini juga disaksikan live ya. Betul. Melalui kanal YouTube dan juga disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Selatan. Ini adalah bentuk dari transparansi pemerintah Kota Makassar untuk seluruh masyarakat Kota Makassar agar juga bisa menyaksikan jalannya Rakorsus ini ya. Betul sekali. Dan pastinya Rani dan Cipta akan menemani seluruh hadirin dan juga tamu undangan dan juga pastinya seluruh SKPD yang ada di sini hingga acara nanti insya Allah berakhir ya. Betul sekali. Tapi sebelum itu kita ingin mengundang terlebih dahulu yang pastinya sudah ingin memberikan informasi-informasi penting, pemaparan-pemaparan yang pastinya akan begitu sangat bermanfaat. Langsung saja kita sambut dari BMKG. Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar maupun yang ada hadir di siang hari ini. Para tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu demi satu. Saya Irwan Slamet dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Ingin berbagi sedikit berkaitan dengan kondisi meteorologi atau kondisi kebencanaan yang ada di Kota Makassar ini. Ada bisa slide yang sudah saya buat? Tolong.
Oke, kita akan membahas sedikit tentang cuaca ekstrim di Makassar. Beberapa waktu yang lalu semenjak tanggal 24 Desember dan tanggal 13 Februari tahun 2022 kita mengalami bersama kondisi ekstrim yang ada di Kota Makassar ini, di mana saat itu kita bisa mengukur beberapa curah hujan yang ada. Saat itu di atas 160 mm Pak per hari. Jadi kalau di Kota Makassar ini sudah di atas 150 itu bisa dipastikan hujan, pastikan banjir Pak. Jadi ada beberapa hal kemarin yang bisa saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 24 Desember itu fenomena yang terjadi adalah pertama adanya siklon tropis yang ada di sebelah utara Australia yang itu mau tidak mau berimbas pada kondisi gelombang yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua karena adanya bulan baru ya, adanya bulan baru kemudian sehingga terjadi pasang sehingga air yang hujan yang di atas 160 itu tidak bisa lancar masuk ke dalam lautan. Next, outline ini saya akan bahas sedikit tentang cuaca ekstrim yang ada di Kota Makassar. Next, ini yang kita alami kemarin adalah hujan lebat atau hujan badai yang terjadi sebagai akibat hujan yang kalau kita ukur intensitasnya di atas 160. Next. Ini adalah kondisi cuaca ekstrim di Makassar seperti tadi yang disampaikan dari rekan dari Walhi tadi, bahwa dari stasiun meteorologi Putre kita memiliki beberapa stasiun yang ada di Kota Makassar ini, seperti stasiun meteorologi penerbangan yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian kita memiliki stasiun cuaca untuk maritim yang ada di Poutere. Next. Nah ini yang terjadi pada tanggal 24 Desember dan yang terjadi pada tanggal 13 Februari ini diakibatkan oleh siklon tropis atau badai tropis, kemudian disebabkan oleh gelombang Rossby, konvergensi dan konfluensi. Selain itu juga adanya bulan baru sehingga otomatis pasang tinggi kemudian disertai dengan hujan yang sangat lebat. Ini bisa kita lihat beberapa wilayah dari Sulawesi Barat, dari mulai Pinrang sampai dengan di Makassar semuanya curah hujannya di atas 160, bahkan ada yang mencapai hampir 200 Pak. Jadi otomatis curah hujan yang lebat ini mau tidak mau rekan saya Pak Jaya Soekarno dari Balai Sungai akan kerepotan dengan kondisi ini sehingga mau tidak mau mengatur bagaimana caranya agar air yang tumpah dari langit ini bisa diatur, dikembalikan sehingga tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat. Untuk yang curah hujan tanggal 13 Februari juga sama. Ini ada Medan Julian Oscillation yang kita pada kuadra 5 itu membawa awan hujan juga, kemudian konvergensi dan konfluensi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Next. Ini kita bisa melihat timeline dari bencana akibat cuaca ekstrim yang ada di tempat kita ini, ya ada di bulan Desember, Januari, Februari, ini ada banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Kemudian Maret, April, Mei ada puting beliung, hujan badai, dan hujan es. Biasanya ini terjadi ketika musim pancaroba, Pak. Nah, kita juga mulai ketika musim kering, kita mengalami kekeringan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Kebakaran hutan dan gelombang tinggi. Kemudian untuk potensi puting beliung, petir dan hujan es juga dimulai di September, Oktober dan November. Next. Ini adalah peran kita di kantor BMKG, khususnya kantor BMKG wilayah 4 Makassar untuk pada saat kondisi cuaca ekstrim.
Di sini kita memiliki ada beberapa instrumen yang bisa kita sampaikan bahwa kita memiliki radar cuaca, Pak. Kita juga memiliki citra satelit, kemudian kita memiliki automatic weather station yang tersebar di Sulawesi Selatan. Kemudian untuk membuat sebuah modelin, kita memerlukan sebuah perangkat yang kita menamakan Meteo Factory. Kemudian kita juga memiliki peralatan Siddharma yang kita gunakan untuk membuat prediksi. Selain itu kita juga membuat analisis berbasis dampak. Perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa analisis berbasis dampak yang kita keluarkan dari BMKG itu biasanya kita keluarkan 3 atau 4 hari sebelum kejadian bencana. Seperti 2 kejadian yang tadi kita keluarkan sekitar 3 sampai 4 hari sebelum kejadian bencana. Sehingga diharapkan kepada pemerintah atau stakeholder yang menangani selanjutnya itu bisa prepare atau siap untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi kejadian hujan lebat ini yang mengakibatkan banjir. Perlu kita ketahui bahwa prediksi yang kita keluarkan itu sama persis dengan kejadian. Artinya apa yang kita prediksikan pada saat itu betul-betul terjadi, Pak. Sehingga alhamdulillah kita bisa memberikan informasi yang secepat mungkin, early warning yang diberikan kepada masyarakat. Next. Ini adalah sistem diseminasi kita, Pak. Perangkat diseminasi kita. Kita sebetulnya kalau memberikan warning itu pertama adalah warning bulanan. Warning bulanan kita keluarkan bulan ini curah hujan di atas rata-rata per bulan. Kemudian kita berikan warning mingguan. Dalam minggu-minggu apa kira-kira akan terjadi hujan dengan intensitas yang lebat. Kemudian kita juga membuat peringatan dini harian. Dan yang paling urgent adalah kita memberikan peringatan dini per jam, Pak. Jadi itu step-step yang kita keluarkan sehingga kita tidak serta-merta mengeluarkan warning yang langsung harian, tidak. Kita mengeluarkan dari bulanan, mingguan, harian, kemudian jam per jam dan no casting. Next. Ini adalah siaran diseminasi kita melalui radio, televisi maupun wawancara dengan RRI maupun Fajar TV. Next. Nah, perangkat-perangkat diseminasi ini bisa Bapak akses, Pak. Ini ada Instagram kita, ada website kita, ada Facebook kita, ada HP kita, WhatsApp kita, sehingga Bapak bisa menjadi member di grup kami. Silahkan kalau menjadi member dan saya berharap sekali Bapak-Bapak bisa menjadi member kami sehingga itu otomatis bisa meminimalisir hoax yang harus kita klarifikasi, Pak. Seperti tadi Pak Wali bilang, Pak Wali Kota bilang bahwa hoax adalah sebuah bencana. Itu betul. Kenapa? Karena hoax satu yang dikeluarkan hanya 1 menit, kita mengcounter hoax itu bisa 1 minggu lebih. Jadi itu yang saya alami, jadi ketika ada hoax misalnya kayak kemarin peneliti dari Belanda membuat hoax bahwa di Sulawesi Selatan akan terjadi gempa dengan kekuatan seperti di Turki. Kelihatannya sepele, tapi kita mengcounternya hampir 2 minggu, Pak. Sampai kejadian kita tungguin itu kejadian sesuai dengan prediksinya mereka. Karena yang saya lihat bahwa dia tidak menggunakan metode apa. Metode analisisnya seperti apa, alat yang digunakan apa, sistemnya, pengamatannya, analisis maupun kesimpulannya tidak jelas. Sehingga hoax itu betul-betul sebuah bencana bagi kami. Belum lagi ada hoax yang mengatakan dari pegawai BMKG nanti malam akan banjirnya sampai 4 meter. Nah, hoax lagi itu, Pak. Ini bukan hal yang sepele bagi kami, Pak. Telepon kantor penuh, telepon HP saya penuh hanya untuk mengcounter hoax. Makanya saya berharap sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu menjadi anggota grup kita. Downloadlah di Play Store info BMKG. Di situ Bapak bisa lihat misalnya ada gempa, benarkah ada gempa, benarkah ada ini, ada itu bisa
membantu kami lah untuk meminimalisir hoax dan untuk meminterkan orang kita di Makassar ini. Next. Nah ini juga ada yang saya tadi bilang, ada Facebook kita, ada Instagram, ada Twitter dan sebagainya. Next. Next. Nah ini hasil modeling yang sudah kita buat. Dan alhamdulillah modeling ini sampai sekarang belum salah Pak. Jadi ini kita bisa lihat bahwa perakiraan cuaca Kota Makassar dalam 7 hari ke depan, jadi kita bisa memprediksi 7 hari ke depan Pak. Dalam 7 hari ke depan seandainya ada ekstrim atau yang betul-betul bisa memicu bencana, kita akan keluarkan press release. Nah ini kita bisa lihat bahwa untuk tanggal 15, 16, 17, 18 sampai 21 itu kondisinya hujannya sedang. Jadi antara 20 mm sampai dengan 50 mm. Artinya apa? Ya kita berdoa semoga tidak ada bencana. Dalam 7 hari ke depan kita lihat warnanya adalah hijau. Artinya hujannya paling hujan ringan dalam 1 hari itu sekitar 20 mm. Next. Kemudian untuk peringatan berbasis dampak tidak ada. Jadi kita bisa memprediksi tanggal 14, 15 tidak ada hujan yang bisa memicu banjir. Next. Nah ini untuk perkiraan hujan bulan Maret tahun 2023 untuk di sini antara 51 sampai 84 masih di bawah normal. Jadi hujannya sudah mulai berkurang. Next. Kemudian untuk hujan bulan April, begitupun sudah mulai berkurang lagi. Lebih jauh menurun intensitasnya dibandingkan dengan bulan Februari maupun Januari. Next. Ini bulan Mei lebih ini lagi, lebih di bawah normal lagi. Artinya udah masuk musim kemarau. Next. Nah, ini kesimpulan saya bahwa cuaca ekstrim adalah kejadian cuaca yang sangat luar biasa yang bisa diakibatkan oleh badai tropis, tropical cyclone, adanya low pressure yang ada di sebelah utara Australia, kemudian Madden-Julian Oscillation dan konvergensi. Kami tetap memonitor kondisi ini dalam 24 jam, 24 kali 7 Pak kita kerja. Jadi di pusat gempa, di pusat analisis cuaca kita maupun pusat gempa regional kita itu bekerja 24 jam sehari, 7 kali seminggu. Jadi tidak ada liburnya kita Pak. Jadi pekerjaan di kantor BMKG itu sama dengan pabrik Pak, shift. Jadi kalau perhitungan yang lain dari pagi sampai sore kita 24 jam non-stop memonitor citra satelit, memonitor citra radar. Kemudian kita juga memonitor seismograf yang tersebar di Sulawesi dan di Maluku. Perlu saya sampaikan saat ini kita juga sudah meminta izin, waktu itu tim kita ke BPBD Kota Makassar, kita akan menghitung mikrozonasi Pak. Mikrozonasi itu digunakan untuk memetakan wilayah tentang kerentanan tanahnya. Seperti apakah tanah ini kalau ada gempa berpotensi likuifaksi. Nah itu yang sedang kita lakukan, kita sedang mengukur, melakukan survei di Kota Makassar untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Next, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Kepala BMKG bagian wilayah 4 Makassar. Betul, Bapak Irwan Selamat ST. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa sekali. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Bapak. Ya, oke. Luar biasa. Untuk misalnya, ya boleh silakan. Sesinya langsung Pak, oke baik. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, para peserta Rakorsus. Untuk nanti pada saat punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Betul. Ke Kepala BMKG bagian wilayah 4 Makassar. Di mana kita akan bersama-sama beralih ke agenda berikutnya yang tidak kalah penting juga. Tapi sebelum itu karena udah semakin ramai aja ya, sudah semakin
berdatangan, semua yang sudah menikmati hidangan santap siang, saya mau meningkatkan dulu nih fokusnya Bapak Ibu yang ada di sini dengan cara tepuk tangan yang paling keras untuk kita semua yang ada di sini. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Nah, terima kasih untuk semangatnya udah ya. agak melek ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang penting semuanya semangatnya sama seperti semangat di pagi hari tadi ya. Betul sekali. Karena juga pastinya tujuan kita di acara ini adalah untuk Kota Makassar yang 2 kali lebih baik di tahun 2023 ini dan juga di masa-masa mendatang. Jadi mari kita bersama-sama lebih semangat lagi ya karena acaranya akan sampai malam hari nanti. Wah, luar biasa ya. Tapi untuk itu hadirin dan tamu undangan kepada Bapak dan Ibu yang begitu sangat kami hormati, kita ingin terlebih dahulu mendengarkan sebuah kata sambutan di siang hari ini untuk menyapa semua yang ada di sini dan juga untuk memberikan semangat untuk kita semua. Langsung saja Cipta kita undang bersama-sama. Baik, mari kita sambut Bapak Komjen Pol Dr. Andes Nanan Soekarno. Kami persilakan kepada Bapak Komjen Pol Dr. Andes Nanan Soekarno untuk dapat hadir bersama-sama di atas panggung. Luar biasa, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya izin Pak Ari Ginanjar, izinkan saya mengawali. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kota, beserta seluruh staf, Bapak Ibu sekalian, merupakan kebanggaan, kehormatan, dan kebahagiaan buat saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, para pemimpin di Makassar ini. Dari pagi kita sudah mendengarkan dan menerima tentang kecerdasan intelektual, malah tadi metaverse. Kita percaya bahwa ada 3 kecerdasan yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Apapun yang dikerjakan, maka tidak akan lengkap dan malah berbahaya kalau tidak disertai dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Apalagi metaverse tadi itu. Nanti Pak Adi Ginanjar akan menyampaikan seperti apa kita membungkusnya. Izinkan saya sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota untuk sharing pengalaman. Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota luar biasa bagaimana menginspirasi, memotivasi Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin di level masing-masing untuk bisa mengangkat Makassar ini. Nah, tugas kita bersama para pemimpin di semua level adalah menjaga Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota untuk tetap eksis dalam konteks legal dan legitimit istilah saya. Di legalnya harus benar, tapi legitimasi. Itu mudah diucapkan tapi sulit dikerjakan pengalaman saya. Kenapa? Karena ini menyangkut legalitas dan legitimasi. Boleh slide pertama mungkin supaya karena waktunya mepet-mepet ini. Bapak Ibu sekalian, slide pertama yang struktur organisasi. Tadi kita bicara yang sebelah kanan tentang visi, misi, strategi, sistem, dan persiapan untuk metaverse. Makaverse dan sebagainya itu ada di atas visi, misi, dan structure, strategi, dan sistem. Pasti itu manajerial. Nah, Pak Ari akan menyentuh nanti soal yang kiri. Soal budaya, soal moral, soal belief, dan sebagainya. Disinilah moral dan akhlak dipentingkan. Jadi 2 ini harus seimbang. Dari pagi sudah diberikan pengalaman tentang bagaimana visi, misi, strategi, structure, dan sebagainya. Maka kita akan membahas nanti Pak Ari bagaimana kita harus dengan akhlak, dengan moral, mengiringi tentang kemampuan manajerial. Di kiri manajerial, di sini adalah sebagai leadership. Pengalaman saya ada 2 hal saya titip untuk menjaga ini di semua level. Tadi ada Pak Lurah, adalah
sebagai follower, tapi dia adalah leader di levelnya. Camat adalah bawahannya Pak Wali, tapi dia adalah leader di levelnya. Oleh karena itu sebetulnya semua ini kita adalah leader. Karena leader, maka saya titip ada 5 hal yang diperlukan. Yang pertama adalah mari menjadi toladan buat bawahan. Jadi itu kunci utama, Bapak Ibu sekalian, menjadi toladan untuk siapapun yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita adalah melayani, servant leadership. Jadi toladan, melayani, dan menjadi konsultan yang solutif buat siapapun. Ini penting 3 hal. Yang keempat, ini yang sulit, menjamin kinerja anak buah dan institusi. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian di semua levelnya menjamin kinerja anak buah dan institusi. Kalau ada anak buah salah, berarti bukan anak buah salah, tapi pimpinan yang keliru. Jadi kita harus menjamin terlaksananya yang kiri tadi, sistem, structure, strategi kita berjalan. Itu tugas memimpin di semua level. Nah yang kelima ini yang paling sulit juga, kita ini anti korupsi, anti kolusi, nepotisme, dan tidak terima gratifikasi. 5 hal ini pengalaman saya, kalau sudah bisa diterapkan sebagai leader di semua level, maka kita akan cukup legal dan kita cukup legitimasi, menjaga. Ini modal untuk berani menjaga atasan kita di atas. Istilah saya harus berani melawan atasan di atas. Saya masukkan ke kepolisian, melawan atasan adalah hak dan kewajiban bawahan. Apabila perintahnya tidak benar, menyalahi hukum, HAM dan sebagainya. Namun dikunci bahwa outcome-nya adalah menjaga atasan yang dilawan dan institusi. Ini kewajiban bawahan. Jadi Pak Lurah mesti berani melawan camatnya kalau tidak benar. Pak Camat harus berani melawan Pak Wali Kotanya bila tidak benar. Ini kunci Pak. Tapi melawan itu bukan menjatuhkan atasan, justru menjaga atasan dan institusi. Ini kuncinya. Saya mengalami Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Wakapolri. Saya lawan quote on quote atasan dalam konteks menjaga atasan saya dan institusi saya. Itu kenapa? Karena saya dulu kan membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi konteks melawan atasan adalah menyampaikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu konteksnya. Maka aman juga sampai sekarang saya tidak ada masalah. Karena saya menjaga atasan dan institusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana keteladanan, maka ada 7 pedoman. Agar menjadi toladan ada 7 pedoman. Karakter, tadi Pak Pangdam mengatakan yang penting adalah karakter kita. Nah maka ada 7 pedoman kita, hasil riset para profesor doktor, 7 hal paling penting. Agar kita menjadi toladan, maka ada 7 hal yang ditampilkan. Yang pertama adalah jujur dipercaya. Orang nggak jujur aja nggak suka dengan yang tidak jujur. Maka kita harus jujur dan dipercaya oleh atasan, teman, bawahan. Yang kedua, tanggung jawab. Setelah jujur dipercaya, maka kita harus punya tanggung jawab. Tapi tidak cukup 2, harus punya visi atau visioner. Visi, mimpi, harapan, keinginan, obsesi, penting. Tidak hanya jujur dipercaya, tanggung jawab di masjid terus, di gereja terus. Tidak bisa, kita punya visi, misi, harapan, keinginan seperti ini. Maka first tadi itu adalah visioner kita. Nah, yang keempat adalah disiplin. Karena sukses itu disiplin sebenarnya gitu. Disiplin maka dia bisa sukses. Yang kelima adalah mampu bekerja sama ke atas, rekan, ke bawah. Itu yang kelima. Tanpa itu buat apa ada 1, 2, 3, 4? Kerjasama. Nah hasilnya kita harus adil dan peduli. Itu 2 hal, Bapak Ibu sekalian, sharing dari saya. Nah, supaya semangat, saya ingin kita jadikan yel. Kalau saya katakan 7 budi utama, tolong dijawab sama-sama. Jujur dipercaya, tanggung jawab, visioner, kerjasama, adil, peduli. Sepakat? Pak Wali, boleh Pak Wali?
Ya, sama-sama ya. 7, budi utama. Jujur, dipercaya. Tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Supaya hafal ada teori. Gerak, kata, fokus. Katanya ada, fokus, dan harus ada gerakan. Kalau saya bilang jujur percaya begini, jujur dipercaya. Ayo sama-sama dicoba. Yang mau ke surga ikut. Yuk sama-sama ya. 1, jujur dipercaya. Ulangi, 1. 2, tanggung jawab. Mau ditepuk Pak, biar rontok. Karat-karatnya. 2, 1. 2, ya, 3, visioner. 3, 1, 2, 3, 4, disiplin. 4, 1, 2, 3, 4, 5, kerjasama. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adil. 6, 7, peduli. 7, oke sama-sama sekarang 7-nya. Ya sama-sama. Coba matikan slide-nya. Ya, ayo sama-sama. 7, budi utama. Jujur, dipercaya. Tanggung jawab. Visioner. Disiplin. Kerjasama. Adil. Peduli. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi niat, tekad, harapan, dan doa kita bersama. Agar kita bisa mendukung tadi sebagai akhlak. Oleh karena itu Pak Wali saya usul. Kalau saya bilang maka first jawabannya kota makan enak berakhlak tambahannya. Kalau Pak Wali boleh nih. Ya, kalau saya bilang maka first jawabannya kota makan enak berakhlak. Ayo sama-sama yang keras. Yang nggak ikut dicopot Pak Wali ntar nih. Ayo sama-sama. Maka first kota makan enak berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Bapak Komjen Pol Dr. Andes Nanan Soekarna untuk pemaparannya yang luar biasa ya terkait leadership. Ini sih udah beneran melek ya. Ya itu dia. Jadi memang penting banget ya menumbuhkan jiwa leadership untuk para pemimpin karena setiap keputusan-keputusan strategis itu ditentukan oleh pimpinannya. Betul sekali. Dan saya setuju tadi gerak kata fokus ya. Yes. Jadi semuanya itu bersinergi harus dilakukan. Itu Dan dia. nanti jam 4:30 kita coba lagi ya 7 budi utamanya. Jadi jangan sampai kelupaan. Jadi mudah-mudahan masih hafal ya gerakan tadi ya. 7 karakter budi utama. Tapi karena kita bergerak ya, udah ada simbolnya, kita membuat suatu bentuk dengan gerakan tangan, jadinya tuh lebih gampang hafal. Iya, tapi tadi pada saat udah dihilangin slide-nya juga agak bingung tadinya ya. Yang pertama apa tuh tadi? Saya yakin ya, kita mesti punya beberapa jam ya untuk kita ulang lagi nanti jam 4:30 ya. Kita respon kembali yang ada di sini. Boleh nanti kita coba ya. Baik, dan pastinya hadirin para peserta dari Rakorsus 2023, kita sudah bersama-sama tadi di sesi digitalisasi, susah namanya Digitalization. ya. Susah ya. Agak-agak milenial soalnya semua yang ada di sini. Ketahuan nih, kayaknya belum makan siang nih Rani ya, makanya agak-agak susah. Kayaknya semua yang ada di sini memang adalah memikirkan sebuah hal yang
milenial yang futuristik ya. Jadi memang kita tuh melihatnya bukan hanya 1-2 tahun ke depan, enggak. Tapi benar-benar kita ngelihat masa depan yang jauh ke depan ya. Betul, sehingga penting sekali ya Rakorsus ini diselenggarakan di mana harapannya adalah bisa menciptakan kerjasama dan juga kesepahaman yang lebih baik antara para stakeholder dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Kota Makassar ya untuk bisa mencapai tujuan kita bersama, yaitu Makassar jadi 2 kali lebih baik. Betul sekali. Nah, sesuai yang tadi sempat saya mau utarakan ya. Jadi digitalization adalah tadi kita udah sama-sama di sesi tersebut. Dimana untuk sesi berikut ini adalah sesi yang begitu juga sangat penting. Apalagi menghadirkan seorang sosok yang pastinya ini saya jamin akan memberikan berbagai manfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Setuju sekali, karena tadi di backstage itu sudah ada yang nanya, sesinya beliau kapan ya? Wah setelah ini Pak, oke jadinya tambah semangat lagi ya. Betul, nah Cipta kita di sesi kedua ini adalah sesi yang bernama apa? Nah jadi di sesi kedua ini temanya adalah resilient behavior. Di mana nanti akan ada 2 pembahasan yang juga cukup penting untuk kita sama-sama ikuti, yaitu tema ASN berakhlak dan juga kinerja keuangan daerah. Betul, jadi pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu untuk mengundang yang tentunya akan memaparkan materi terkait dengan ASN berakhlak. Yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu bersama, beliau adalah Master Trainer dan CEO dari ISK Group. Mari kita sambut kehadiran dari Bapak Dr. H.C. Ari Ginanjar. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doa ku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus sampai titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih suaranya keluarkan. Ayo move. Yes, 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 yes. Kepalkan, tapkan. Yes, 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 yes. Move, 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 move. Ayo bangun, Makassar, bangkit. Yes, yes. Makassar 2 kali lebih baik. Move, ucapkan. Yes, 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 yes. Dan raih bintang. Yes. Hitungan 3, teriak. Yes, ya. Bilang Makassar 2 kali lebih baik ya. Hitungan 3. Terus 1, teriak ya. 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Makassar 2 kali. 1, 2, 3, Makassar. Makassar. Salaman kiri kanan 2 kali lebih baik. Ayo kiri kanan. Give me 5 kiri kanan, silahkan. Alhamdulillah, silahkan duduk. Tepuk tangan dulu. Biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota. Tepuk tangan. Pak Wali Kota yang luar biasa, Pak Dani Pomanto. Dan juga Ibu Wakil Wali Kota. Tepuk tangan untuk beliau. Dan motivator kita, Kang Nanan Soekarno, tepuk tangan.
dan Rima, anak saya. Tepuk tangan untuk beliau dan semua jajaran dan pimpinan-pimpinan yang luar biasa. Saya ingin memberikan satu buah video. Dia bertarung 100 tahun, bayangkan 100 tahun. Dari 100 tahun dia bertarung 577 kali bertanding, 500 kali menang. 6 kejuaraan dunia, 5 kejuaraan dunia. Nah itu yang disebut resilient. Siapa namanya? All Black. Dia adalah pemain rugby dari New Zealand. Mari kita lihat apa ciri mereka. The All Blacks just waiting for the French to peel off the tracksuits, stand in front of them and receive the challenge of the haka. Ya, tepuk tangan dulu. Ini baru resiliensi. Kalau bisa begini semuanya, tercapai itu visinya Pak Wali Kota kita. Tepuk tangan dulu. Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Kenapa dia bisa menang dari 577 pertandingan, 500 menang. Luar biasa, 100 tahun. Dahsyat. Resiliensi itu artinya Makassar bertahan 100 tahun. Bukan sampai tahun 2045 Indonesia emas, 2060. Ini targetnya Rima itu, ya. Indonesia zero carbon 2060, bahkan sampai 100 tahun ke depan. Dari pelajaran ini, resiliensi itu kan mental juara, mental ewako. Ya, mental warani, geteng, malempu gitu. Tepuk tangan dulu dong. Apa yang bisa kita lihat di sini? Seandainya pun kita semua sudah tahu di teori, disampaikan oleh ahli-ahli, tapi jalannya gimana? Tidak punya semangat, tercapai enggak kota resiliensi? Tidak. Betul? Mengapa? Dari sini yang bisa kita lihat, apa yang bisa Anda tangkap di sini? Bahwa yang disebut dengan kinerja adalah perkalian dari kompetensi kali energi. Jadi apa yang dibangun oleh mereka? Yaitu energi. Nah, kalau saya bisa ngelihat cara duduk Anda saja saya tahu nih energinya berapa. Betul kan? Coba cara duduknya Pak Nanan, coba lihat tuh, beda. Tepuk tangan untuk Pak Nanan itu. Energi. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan bahwa
ketika kita membangun kota Makassar yang resiliensi adalah how you manage energy. Siapa yang setuju? Energi kita, energy people, ujung-ujungnya adalah kota Mekaverse. Ujungnya adalah bagaimana kota ini bisa sustain resiliensi. Dan resiliensi kota Makassar tergantung pegang dadanya, resiliensi dari dalam dada itu sendiri. Itu dimulai. Jadi resiliensi dimulai dari kotanya atau dari Andanya? Tepuk bahunya. Dari Anda, bahunya kiri kanan, dari Anda. Dari Anda dulu, start from you. Ayo, move. Oke, karena buru-buru harus mau pulang pesawat. Oke ya, saya ingin sampaikan di sini bahwa resiliency start from you. Peter Drucker itu mengatakan, if you talk about management, you are talking about people behavior. Jadi ketika kita ngomong resiliensi adalah behavior dari ASN di Makassar. Siapa yang setuju? Angkat tangan, katakan saya. Kalau ini sudah didatangi oleh para ahli-ahli, orang-orang hebat, dengan visi yang luar biasa dari Pak Wali Kota, didukung oleh mental resiliensi, maka ini akan jadi kota pertama, bukan hanya di Indonesia, Asia Tenggara yang akan jadi percontohan. Pertanyaannya, apakah kita mau mewujudkan? Siapa yang mau mewujudkan? Angkat tangan, katakan saya. Bahu kiri kanannya, dari Anda dimulai. Sebelahnya lagi, dari Anda dimulai. Yes. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin Ayo, aku bangkit. kan menang. Oke. Sekarang, ini Anda, ya. Jadi Anda itu ada di tengah. Yang dibahas itu tadi Pak Nanan sudah sampaikan, bagaimana strategi, struktur, sistem, semuanya adalah sisi sebelah kiri. Punya visi Pak Wali, yaitu kota resiliensi dengan Mekaverse, strategi, struktur, sistem. Ujung-ujungnya adalah pelaksanaannya. Ya apa tidak? Ketika pelaksanaan tergantung sisi sebelah kanan Anda, yaitu karakter kita. Nilai-nilai kita dan keyakinan apakah kita bisa mewujudkan kota resiliensi ini. Saya yakin bahwa Pak Wali sudah ada di kepala, bahkan sudah lihat kota itu sudah jadi sebelum pertemuan hari ini. Betul Pak Wali? Di kepalanya Pak Wali, di kepalanya Ibu Wawali. Betul? Pertanyaannya, acara hari ini adalah bagaimana mentransfer pikiran tersebut kepada Anda semua. Dan yang kedua, bagaimana itu kita yakini itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka ini akan bertahan 100 tahun sebagai juara seperti All Black di New Zealand itu. Jadi kuncinya adalah kita sudah punya visi, yaitu kota resiliensi, kita sudah punya strategi, struktur, sistem, dan pakar-pakar. Ujung-ujungnya eksekusinya bagaimana di lapangan. Bagaimana setiap lurah, bagaimana setiap camat, bagaimana setiap kepala dinas, itu sangat tergantung kepada sisi sebelah kanan karakternya. Warani enggak dia, geteng enggak, malempu enggak, ewako enggak dia itu. Itu aja dulu. Kalau itu sudah ada, maka kita akan bisa meraih bintang-bintang kita. Jadi resiliensi itu ada 5. 5 resiliensi. 1, pegang dadanya, mental resilience. Mentalnya itu kuat seperti Pak Nanan gitu loh. Dimutasi, dicopot, bekerja dengan tekanan, kena banjir lagi. Banjir kemarin itu musibah atau barokah? Barokah, mengapa? Untuk mengeluarkan potensi terbaik dari Anda semuanya.
Kalau tanpa Anda banjir, kita tertidur. Tapi Allah ingin mengangkat derajat Makassar dengan memberikan banjir. Dan kemudian air hujan tidak lain adalah untuk mengangkat potensi terbaik, untuk memberikan resiliensi terbaik dari ASN di Makassar. Yes or no? Maka yang pertama mental resilience. Yang kedua change resilience. Yaitu berubah dari mulai strukturnya, sistemnya, bahkan absen saja sudah pakai metaverse. Bayangkan itu. Ruangannya pun sudah berubah melingkar seperti ini meeting. Dan ini baru pertama di Indonesia meeting terbaik yang pernah saya lihat ini. Dan itu adalah change resilient. Orang-orangnya people resilient, kepala dinasnya orang-orang baru, orang-orang muda, milenial. Masyarakatnya sangat kritis, diajak bicara oleh Pak Wali Kota, diundang, ayo bicara di sini, jangan di sosmed. Kita sama-sama diskusikan. Itu disebut people resiliency Pak Wali Kota. Tepuk tangan dulu. Itu people resiliency. Kemudian kita semua harus belajar ilmu baru. Profesor-profesor hebat di depan sini, tepuk tangan dong. Mereka mengajarkan ilmu-ilmu baru, luar biasa. Bahkan anak saya pun Rima dari Liverpool. Bagaimana tentang konsep zero carbon untuk 2060. Saya datangkan sini khusus untuk membantu. Tepuk tangan untuk Rima. Saat yang bersamaan adalah result resiliency. Nah itu yang ditunggu oleh Pak Wali Kota. Result dari setiap kelurahan, dari setiap kecamatan, dari setiap lingkungan di sini. Ini result resiliency. Jadi artinya untuk membangun resiliency, maka kita harus membagi menjadi 3 level. 1, kompetensi kita. Yaitu apa yang disampaikan tadi oleh para ahli-ahli, kemudian Anda dikritik di media massa, dibully, lingkungan kiri kanan, benar? Kemudian diturunkan hujan yang deras, tidak lain adalah untuk membangun resilience kita. Jadi ini adalah judulnya tepat setelah kita mengalami ujian, tidak lain adalah untuk melahirkan mental terbaik untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih berat lagi. Dan itu semua sangat tergantung dengan kapasitas hati kita. Mengundang, silahkan yang mau mengkritik, datang ke sini, kami tunggu. Pak Wali Kota di sini, silahkan sampaikan, kami terbuka. Itu hanya orang yang punya kapasiti mental luas. Tepuk tangan itu Pak Wali. Tentu semuanya harus seperti ini. Apalagi kalau masyarakatnya juga seperti ini, maka saya yakin bahwa kota resiliensi ini benar-benar akan terjadi di Makassar ini. Artinya apa? Saya hanya sampaikan bahwa tidak cukup kompetensi, tetapi harus resilience mental. Tapi resiliensi sangat tergantung dengan keluasan hati. Siapa yang setuju? Katakan saya. Keluasan hati kita. Jadi sebelum resilience di kota, pegang resilience di dalam hati kita, dalam dada kita. Nah 3 layer ini. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana Korea ya pernah per kapita cuma 67 US dollar, 1953. Sekarang sudah berapa Pak Nanan? 35.000 US dollar. 35.000. Yang dipimpin oleh yang dibikin oleh Pak Chung Hee. Dia mengeluarkan konsep namanya Saimaul Undong. Kalau Saimaul Undong itu sekarang jadi nama internasional itu. Ya. Sebentar lagi Sombere juga akan sama seperti Saimaul Undongnya Korea. Saat mengeluarkan Saimaul Undong semua ini bahasa Korea gitu. Di Indonesia ternyata ada namanya Sombere. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Dan apa yang dilakukan 3, yaitu menanamkan core values, yaitu diligence, rajin, self-help, mandiri, 3 cooperation, kerjasama. Dalam waktu singkat 35.000 US dollar. Inilah yang akan menjadi bukan lagi Saimaul Undong, tapi Sombere. Tepuk tangan dulu untuk Sombere.
Yang kedua, Jepang. Bayangkan di bom atom 1945 bangkit lagi dan terus bangkit lagi 1000 tahun bertahan. 1000 tahun, bukan 100 tahun. Kuncinya adalah mereka punya mental Bushido. Bacanya Bushido. Ya, sama-sama pengurus KKI. Saya juga Kusinryu Sensei Os. Dan 5 KKI Os. Dan 3 Samurai Batodo Os. Satu perguruan ternyata sama-sama satu pembuluh darahnya sama, yaitu Kusinryu Karate-do Indonesia. Os Sensei, tepuk tangan dulu. Dan ini waktu saya melawan Sulawesi Selatan pada tahun 1988. Lawan saya Ferus Menanson Bilalu, masih ingat? Terus kemudian di sini orang Sulawesi Selatan, mungkin ada di sini, Sudirman, itu orang sini kenal ya, itu lawan saya. Kemudian Saleh Al-Habsi, itu ya lawan saya dan masih banyak lagi. Saya bertarungnya lawan Sudirman saat itu. Ya. Dan alhamdulillah dengan segala kerendahan hati dapat medali perak di PON 12 lawan Sulawesi Selatan. Oke, apa yang membuat Sulawesi Selatan karateka-nya hebat? Beliau ketua Forki. Dan kenapa Jepang hebat? Karena dia punya 7 core values, yaitu Gi, integritas, malempu, waduh. Yu, berani, apa itu? Warani. Jin, mencintai sama. Re, santun. Makoto, tulus ikhlas. Meyo, kemuliaan. Cunggi, loyal. Nah, dengan cara seperti itu Jepang menjadi bangkit. Lalu bagaimana Indonesia? Akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan resmi core values untuk seluruh Indonesia. Lalu diperintah oleh Pak Mendagri core values untuk seluruh Indonesia. Dan akhirnya diresmikanlah core values dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Kerote. Seluruh kementerian lembaga satu core values namanya berakhlak. Tepuk tangan dulu. Core values ASN berakhlak. Saya ingin momentum hari ini, saya datang sendiri ke sini, di depan ribuan dari rekan-rekan semua, saya ingin mengingatkan ini. We have to change now. Kita berubah sekarang. Pemprov DKI sudah launching, Jawa Timur sudah launching, Sumatera Barat sudah launching, Kalimantan Tengah sudah launching, Maluku sudah launching, Gorontalo sudah launching, Sulawesi Barat sudah launching, tepuk tangan, Pemkot Makassar. Alhamdulillah akhirnya Pemkot Makassar resmi menjadikan core values berakhlak, berorientasi pelayanan, accountable, melempu, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Ini satu-satunya ruang meeting yang berakhlak karena semua melingkar dan ini satu-satunya ruang suasana meeting yang kolaboratif yang pertama di Indonesia di sebuah titik di Makassar. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk Indonesia, yaitu meeting berakhlak yang harmonis dan kolaboratif. Ini harus dapat penghargaan, satu lagi piala nih harusnya. Oke, kemarin saya baru saja melakukan research terhadap 4 juta ASN. Dan dari situ kita potret, nilainya ternyata nasional baru 60,9, jadi masih jauh, harapannya 100. Jadi kalau untuk Indonesia, terbaik itu harus 100. Kemudian orientasi pelayanan baru 57, sebagian berarti belum berorientasi pelayanan. Kemudian accountable 74,1, kemudian kompeten 56,7, harmonis 63,8, loyal 65,8. Nah, ini dia nih. Ini yang paling berat ini. Adaptif 38,9. Jadi hati-hati.
Ya, jadi ASN banyak yang tidak adaptif dan tidak mau berubah. Yes or no? Dan kolaboratif. Nah sekarang bagaimana dengan Makassar? Makassar berorientasi pelayanan 56,2. Oke. Tolong bahunya, tepuk tangan, bahu tobat ya, tobat, ikhlas kerjanya. Accountable 79,2, alhamdulillah, tepuk tangan. Kompeten 60,3, harmonis, ya karena ininya bagus, 68,4, loyal 63,8, adaptif 38,5, istighfar. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Tepuk bahu kiri kanannya, yang adaptif bos. Dan kolaboratif 75,2. Jadi mudah-mudahan tahun depan ini bisa ditingkatkan menjadi 100 semuanya. Dan mudah-mudahan nanti Desember ketika dites kedua kalinya, mudah-mudahan juara 1 se-Indonesia. Amin. Jadi sebagai penutup saya ingin perlihatkan satu video tentang tarik tambang. Kita bisa melihat bagaimana Pak Wali Kota menarik Anda untuk bergerak, untuk melahirkan Makassar yang digital, ya, Makassar yang metaverse. Mari kita lihat resiliensi. Dani Pomanto. Give five Pak Dani. Terus Pak Dani, tepuk tangan terus. Maju terus Pak Dani. Give five Pak Wali Kota. Untuk membangun Makassar yang resiliensi. Move. Maju terus. Makassar. Let's do it. Tidak mudah, orang mencaci, membuli, maju terus. Banjir, hujan, tidak boleh berhenti. Ayo semuanya, lakukan hal yang sama. Kalau kita mau bersama-sama, kita bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa membatasi kita semuanya. Maju terus Pak Dani Pomanto. Maju terus Pak Dani Pomanto. Jangan menyerah Pak Dani Pomanto. Rakyat bersama Anda, Makassar bersama Anda. Biarkan orang-orang yang mencaci maki, biarkan orang-orang menghina, biarkan orang-orang membuli, tidak akan menghalangi Kota Makassar menjadi kota yang resiliensi. Maju terus Ibu Wakil Wali Kota. Kita bisa mewujudkan ini. Hidup hanya sekali. Tidak punya pilihan kecuali maju dan menang. Anda yang menentukan hari ini. Anda yang menentukan nasib Makassar. Inilah sebuah visi yang paling visioner di dunia. Makassar. Maju lagi Pak Dani. Jangan pernah berhenti. Ibu Wali Kota, Pak Wali Kota. Kita lakukan ini semuanya. Tidak ada kata mundur, pantang menyerah. Sekali layar terkembang, pantang biduk ke tepian. Ewako! 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 Setiap saat, setiap waktu. Sekarang
Saya bicara hanya 30 menit. Kira-kira sebentar, musik dimatikan. Bisa berubah apa tidak? Tidak, cuma 30 menit. Nggak mungkin berubah, betul? 1 hari bisa berubah nggak saya bicara? Tidak. 2 hari? Tidak. Seminggu? Tidak. Pertemuan berkali-kali seperti ini bisa berubah Anda? Tidak. Tetapi meskipun hari ini hanya 1 menit, tetapi 1 menit ini kita membuat keputusan untuk menjadikan kota Makassar metaverse yang pertama di dunia, di Indonesia. Dan kita yakini kita bisa berubah. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Jadi meskipun sebentar lagi saya pulang bersama Pak Nanan, saya datang ke sini bukan sebagai motivator. Saya datang ke sini bukan untuk memberi ceramah. Saya datang ke sini untuk sama-sama kita membuat satu keputusan bahwa kita akan mewujudkan hal ini. Yes or no? Satu kata keputusan. Yakini bahwa ini berhasil. Yes or no? Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Untuk anak cucu kita. Untuk masyarakat di Makassar. Yes or no? Itu yang kita perlukan. Jadi, meskipun saya cuma 15 menit, mungkin 30 menit, tetapi kalau hari ini kita bersalaman dan kita katakan, saya buat keputusan untuk membuat ini menjadi kenyataan. Berubah apa tidak? Berubah. Kalau kita mengatakan pertemuan hari ini, pertemuan paling bersejarah, karena saya telah membuat keputusan, sekali layar terbentang, pantang biduk ketepian. Wako! Mana pelaut-pelaut Makassar? Mana? Mana? Keluarkan si yes. Apabila saya teriak Makassar, Anda teriak yang keras. Makassar 2 kali lebih baik. Teriak Makassar. Kurang keras sampai goyang lampu di atas. Makassar. Belum. Makassar. Apabila saya ucapkan 1, 2, 3, Anda lompat teriak yang keras ya. Dapat Makassar 2 kali lebih baik. Makassar, kota resiliensi. Ya, kalau tidak loncat, berarti Anda tidak membuat keputusan. Ganti musik yang cepat. Ronald, siap. 1, 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Makassar. Loncat yang tinggi. Makassar. 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 Move semua, yes. Bisa. Kita bisa. Lompat. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama. 1, 2, 3, Makassar. Kita bisa. Salaman kiri kanan, salaman kiri kanan. Terima kasih, kita dukung Pak Dani Pomanto mewujudkan impian. Tepuk tangan, kita dukung wali kota, wakil wali kota. Terima kasih, sampai jumpa lagi, sukses selalu, sampai jam 2 pagi. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian selaku Master Trainer and CEO ISK Group yang sudah Luar membakar biasa semangat kita semua ya. Dan saya yakin tadi banyak yang loncat
merasakan bahwa lantai yang kita injak juga ikut bergetar ya. Semoga jiwa kita, semoga batin kita juga tergerak dari apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari Bapak Ari Ginanjar. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Jadi resiliensi itu it start from you. Berasal dari saya, Rani dan semua yang hadir di sini. Jadi mari kita wujudkan Kota Makassar sebagai kota resilience dan juga Makassar 2 kali lebih baik. Setuju ya, luar biasa sekali tentunya yang bisa kita capai di siang hari ini. Ini masih setengah dari perjalanan kita di Rapat Koordinasi Khusus 2023 Pemerintah Kota Makassar. Masih akan ada banyak sekali yang kita dengarkan di panggung kita ini. Dan saya yakin semua yang ada di sini udah hilang ngantuknya. Itu dia, karena tadi sudah sempat loncat-loncat juga ya. Semangatnya udah tercharge lagi ya. Betul Wah, sekali. alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, buat yang ada di sini, kalau misalnya udah agak pegel-pegel boleh untuk berdiri lagi. Betul. Miring kiri, miring kanan ya. Ya, jadi silakan mungkin peragangan dulu karena acara kita ini sudah berlangsung dari tadi pagi dan akan sampai malam hari. Jadi kami berharap untuk semua yang hadir di rapat koordinasi khusus ini juga semuanya bisa tetap menjaga konsentrasinya ya. Karena Betul. masih banyak sekali pembahasan-pembahasan menarik yang akan kita ikuti juga. Nah, sama dengan yang satu ini yang akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu adalah penyampaian dari mitigasi dan adaptasi pesisir yang akan dibawakan oleh guru besar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Insinyur Jaya Soekarno, M.Eng. Baik, sekali lagi kami undang untuk dapat bergabung di atas panggung Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto ST, MSI. Dan juga Bapak Dr. Muhammad Helmi, SSI MS, dan Bapak Dr. FX Suryadi. Kami persilakan untuk mitigasi dan adaptasi pesisir. Jadi ada 3 guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang akan bergabung bersama-sama kita di atas panggung. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto ST. Bapak Dr. Muhammad Helmi, SSI, MSI, dan Bapak Dr. FX Suryadi. baik, ketiga narasumber kita yang sudah hadir di atas panggung saat ini akan nanti membahas terkait mitigasi dan juga adaptasi pesisir. Jadi penting juga kita ikuti bersama-sama ya. Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Wali Kota beserta Ibu Wakil Wali Kota beserta para undangan yang saya hormati, mohon izin menyampaikan lanjutan terkait dengan materi resilient city, yaitu pengaruh banjir rob terhadap Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagian sudah agak kecapean, tapi paling tidak mungkin barangkali materi yang akan saya sampaikan setidaknya nanti bisa membuka terkait dengan bagaimana kita mengatasi banjir dan rob di wilayah Kota Makassar, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Basis dari yang saya lakukan ini adalah basis mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi dari pagi sudah dibahas terkait dengan resilient atau kebertahanan dan juga ketangguhan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arigi. Jadi bagaimana suatu sistem, jadi Kota Makassar ini adalah suatu di mana ada individu, di situ juga ada keluarga, di situ juga ada komunitas, di situ juga ada lingkungan,
kemudian ada kota, ada wilayah, infrastruktur, ekonomi, dan ada ekologi. Kemudian konsep dari resilient ini adalah bagaimana kita menghadapi atau bertahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita beradaptasi. Yang ketiga, seperti tadi sampaikan, kita lihat video dari Pak Ari bersama, bagaimana kita tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana kita bertahan, tadi tarik tambang, anak kecil bertahan semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan. Meskipun pada akhirnya juga akan ada pemenang dan juga ada yang kalah. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai pemenang hari ini tadi sampaikan oleh Pak Ari itu tetap mempunyai kewajiban untuk bertahan dan juga beradaptasi. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, resilient itu terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Ada 3 pilar setidaknya. Pertama seperti yang tadi disampaikan, bagaimana menguntungkan secara ekonomi. Jadi Kota Makassar tumbuh berkembang secara ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana diterima secara sosial, masyarakat menerima. Kemudian stakeholder menerima. Yang ketiga, pilar yang bagaimana kita beradaptasi atau bekerja atau membangun bersama lingkungan. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa perlu resilience? Jadi kalau kita lihat saat ini, itu ada sekitar 6,7 billion penduduk yang manfaatkan 1,5 dari kebutuhan yang ada di bumi. Tahun 2050 kebutuhan semakin tinggi, sama halnya dengan Makassar. Semakin tahun kebutuhan terkait dengan ruang, terkait dengan pangan, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya tentu akan meningkat. Next. Next. Ya, bisa dilanjut. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Ari dan juga beberapa pemateri sebelumnya. Bagaimana kita bertahan? Saat ini ada ancaman terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Ada ancaman terkait dengan bagaimana kita mengurangi risiko bencana, seperti tadi disampaikan oleh dari BMKG juga. Kemudian bagaimana risiko-risiko lainnya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ilham. Dan juga ilmu berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan membangun saat ini untuk kepentingan saat ini, tapi membangun saat ini untuk kepentingan generasi yang akan datang. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip dari keberlanjutan itu setidaknya ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah untung. Membangun itu harus untung. Jadi kita akan selalu diingatkan pada bagaimana kita membangun untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Yang kedua yang tidak kalah penting kita lakukan adalah bagaimana kita membangun people, SDM yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yohanes juga. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga planet kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 3 konsep sustainability atau keberlanjutan ini, satu dan yang lain harus terkait. Dan ini merupakan salah satu tugas dari Kota Makassar juga. Mengukur setiap goals yang dihasilkan dari setiap capaian indikator yang dikeluarkan dari IDEA atau SKPD terkait dengan kegiatan yang nanti akan diusulkan. Apakah saya mencapai goals terkait dengan pengentasan kemiskinan? Apakah saya mencapai goals terkait dengan perubahan iklim? Apakah saya mencapai goals terkait dengan pembangunan perkotaan, land of land, life below water, dan lain sebagainya. Berapa porsi capaian kita terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini bisa kita ukur bersama-sama. Bagaimana kita mengukur dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Next. Ini contoh untuk mengukur city resilient dan juga bagaimana kita menyampaikan resilience framework-nya. Next saja. Kemudian kaitan dengan climate adapted dan juga resilient terkait dengan sustainable development goals. Next. Lanjut saja. Saya ingin cerita sedikit terkait dengan Makassar. Next. Ini adalah yang kita lakukan hari ini, bagaimana policy mainstreaming kita
dari implementasi ke kebijakan dan juga dari kebijakan ke implementasi. Kalau dari implementasi berarti ada inisiatif kaitannya dengan plotting project. Kemudian Bapak Ibu mempunyai RPJM di daerah dan akhirnya pada kegiatan terkait dengan OPD masing-masing. Mungkin nanti akan Bapak Ibu lakukan juga. Next. Bapak Ibu, ini adalah pemberitaan media massa terkait dengan banjir. Jadi kalau kita melihat, membaca media massa yang ada, semuanya mengulas tuntas terkait kenapa Makassar banjir. Disebabkan oleh apa? Semuanya sudah menyampaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, next, kaitannya dengan ROB juga sama. Apakah Makassar betul sudah mengalami adanya ROB? Mari kita lihat nanti. Next. Dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ini, apakah ini kesalahan kita, kesalahan pemerintah, kesalahan dari pengembang, kesalahan dari masyarakat, atau kesalahan dari siapa? Kita tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang salah. Namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Masalah yang kita ketahui secara bersama-sama. Bagaimana kita tadi dijelaskan dari BMKG, curah hujan yang cukup tinggi, dijelaskan juga nanti oleh dari DAS, bagaimana sistem drainase yang ada di Kota Makassar. Next. Bapak Ibu, Makassar yang sudah kita ketahui sekarang, ada tadi saya sempat diskusi juga dengan Pak Ilham dan Pak Jaya ya, kaitannya DAS adalah daerah aliran sungai. Makassar ada 2 DAS, yang pertama adalah DAS Talo, yang kedua adalah DAS Jeneberang. DAS Talo itu adalah DAS yang utamanya bermuara dan akan mempengaruhi sistem dari hidrologi di Kota Makassar. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Jaya. Next. Ini di sini kebetulan ada 2, saya ada Pak Helmi, Dr. Helmi, dan satu lagi Pak Suryadi, beliau kebetulan dari IHE Delft, Belanda ya, yang banyak sekali ternyata di sini adalah murid beliau ketika mengambil studi di IHE gitu ya. Termasuk Pak Jaya ini adalah murid dari Pak Suryadi. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Pak Elmi mau menjelaskan? Langsung saja. Bapak Ibu, ini adalah titik genangan yang kita ambil dari data Kota Makassar. Terjadinya genangan pada tahun 2022 itu merupakan kejadian yang cukup kompleks dan saya mendapatkan cerita baru kali ini selama ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 30 tahun, ada yang sejak punya rumah tahun 1970. Baru kemarin kejadian bencana, kejadian banjir cukup besar di Kota Makassar. Kita akan melihat tadi sudah disampaikan dari hidroklimatologi. Tadi disampaikan juga ada bibit-bibit siklon yang ada di Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia akan sangat mempengaruhi curah hujan yang tinggi di Kota Makassar. Next. Next. Ini adalah 3 dimensi dari topografi daerah aliran sungai DAS Talo. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat bahwa DAS Talo ini adalah DAS yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana sistem resiliensi Kota Makassar ke depannya. Next. Kalau kita lihat model 3 dimensinya seperti yang ada di slide itu, kita lihat semua aliran yang ada di DAS Talo akan bermuara ke lokasi di sekitar pesisir dan di sekitar kota-kota yang ada di Kota Makassar. Next. Ini adalah topografi hulu daerah aliran Sungai Talo. Bapak Ibu bisa melihat ada sungai utama yang membawa debit paling besar. Sungai Talo ya Pak? Sungai Talo ya? Iya betul ya. Ini kebetulan beliau saya harus menanyakan ke ahlinya. Next. Ini model yang saya hormati, Bapak Ibu bisa melihat kemana sebenarnya topografi dari Kota Makassar itu sendiri. Kita tidak akan menyalahkan bahwa kita hidup di daerah yang rawan terhadap bencana, bukan. Tapi paling tidak kita tahu ini adalah salah satu kondisi. Gimana Pak Dhani? Oh iya.
Oh ya, ini adalah salah satu kondisi yang ada di hulu das dari Talo. Next. Berapa kapasitasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Jaya ini ya, karena kita saling mengisi ya Pak. Jadi nantinya seperti itu. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah potret dari kawasan lahan basah di hilir Das Talo, berikut kawasan tampungan air. Yang berwarna biru, itu adalah air Bapak Ibu. Jadi secara ekologi, dan secara sistem yang ada, sistem drainase atau sistem lahan kawasan yang ada di Kota Makassar, Bapak Ibu bisa melihat di sana ada lahan basah atau rawa dan juga ada beberapa kondisi atau kaitannya dengan daerah-daerah yang lebih tinggi atau disebut dengan mikro relief. Next. Ini adalah salah satu jaringan beberapa yang mengalir di bagian kawasan lahan basah hilir Das Talo. Next. Next. Ini adalah dari Digital Elevation Model dari satelit Terasar tahun 2014 yang di sebelah kiri ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah Landsat 1979 dengan Digital Elevation Model juga. Bapak membandingkan bagaimana tahun 2014 dan bagaimana tahun 1979. Ternyata perkembangan dari tahun ke tahun sebenarnya Kota Makassar bagian tengah itu adalah kawasan yang merupakan daerah genangan. Oleh karena itu nanti akan kita coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana sistem dari penyelesaian masalah banjir yang ada di Kota Makassar dan juga bagaimana pengaruh dari ROP ini akan nantinya 10, 20, 30, 40 atau 100 tahun yang akan datang. Next. Ini sangat menarik. Jadi ini adalah data yang kita coba analisis tadi malam. Ya, saya bersama Pak Helmi, tim dan juga Pak Suryadi melihat cross section dari pantai, kemudian di situ ada konektor drain, ya Pak Sur ya. Kemudian di situ kita jarak tertentu kita coba untuk melihat bagaimana profil dari topografinya dan pada kawasan sampai dengan cross section DB. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Pada kondisi di mana di titik yang di tengah, ini enggak ada, mohon maaf enggak ada pointer ya, itu kondisi muka airnya itu hampir sama dengan yang ada di pesisir. Jadi artinya apa? Ini hampir-hampir mirip dengan yang ada di Belanda ya Pak Surya. Kalau Belanda itu sudah -6 di bawah muka laut. Kalau di Makassar itu hampir sama antara morfologi pantai dan morfologi yang ada di konektor drain dan juga morfologi yang ada di sebelah daerah apa itu namanya ya. Saya nggak tahu, tapi paling tidak di daerah-daerah ini Bapak Ibu bisa melihat yang garis warna merah. Garis warna merah yang di ujung itu adalah A, kemudian yang di tengah di connecting drain itu juga yang sudah ditunjukkan itu mempunyai elevasi yang sama dengan laut. Itu pada saat pasang tertinggi dan yang di agak ke tengah dan juga yang ada di tengah. Ini adalah salah satu problem ke depan. Artinya bahwa ketika kita nanti mengetahui potensi problem ini sehingga perencanaan yang akan dilakukan, pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan akan mengedepankan pada prinsip tadi. Pertama adalah mitigasi bencana, yang kedua adalah kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Next. Ini adalah layout saluran kanal di Kota Makassar yang kita korelasikan dengan hasil dari pengolahan digital elevation model tadi. Next. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam banjir perkotaan, Bapak Ibu sudah pasti tahu ya, ada intensitas hujan, perubahan tata guna lahan, ketinggian topografi, air pasang tinggi, curah hujan, kenaikan SLR, kemudian ada proses morfologi sungai dan lain sebagainya. Next. Nah ini. Ini dari hasil
tim di lapangan kemarin. Jadi begitu kita landing, ini Pak Helmi dan Pak Suryadi langsung ke lapangan, langsung melihat sebenarnya ada apa. Kenapa sistem yang ada di Kota Makassar kemarin termasuk mempunyai dampak yang kurang baik ya, sehingga akan menyebabkan timbulnya banjir, akan memperparah dampak banjir ini. Yang pertama, itu ada Bapak Ibu di trotoar itu ya. Salurannya menurut ahli hidrologi ini Pak Suryadi terlalu kecil. Sehingga ketika ada volume hujan yang besar, ini tidak mampu dilewatkan dari lubang saluran yang kecil sehingga akan berpotensi meningkatkan potensi banjir yang ada di jalan raya. Oleh karena itu mungkin barangkali nanti bisa dilakukan langsung evaluasi terkait dengan saluran-saluran pembuangan yang ada di trotoar, itu kalau bisa sudah dihitung dengan volume yang kemarin mungkin oleh data ya. Jadi bisa dihitung intensitas curah hujannya, kapasitas dari masing-masing lubang untuk sebagai saluran keluarnya air hujan itu bisa disesuaikan. Yang kedua, saluran kecil Bapak Ibu. Menurut analisis tim, ini kita baru melakukan identifikasi awal ya. Jadi belum melakukan investigasi yang survei detailnya, tapi baru melakukan identifikasi awal. Saluran itu ternyata ada jembatan-jembatan, tapi di situ base betonnya kecil-kecil. Oleh karena itu ini juga mempengaruhi bagaimana sistem drainase dan bagaimana sistem hidrologi dari sungai atau saluran di kanal-kanal ini akan terhambat. Kemudian yang di bawah, ada dilakukan upaya membuat tanggul, ya, ada tanggul. Tapi tanggul ini ternyata terputus. Sehingga aliran air ketika hujan deras itu tidak bisa ditampung oleh tanggul, tapi justru keluar sebelum melewati tanggul. Ini juga hasil kita mencoba untuk hanya sebagian kecil saja karena kita hanya setengah hari kemarin ya. Yang keempat, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hubungan antara debit Q1 dan Q2. Artinya seperti itu. Ada volume debit air yang harus dilewatkan dengan saluran yang cukup besar, kemudian tiba-tiba saluran itu mengecil, sehingga juga berpotensi terhadap meluapnya air ke jalan. Ini adalah beberapa contoh yang mungkin barangkali bisa ditindaklanjuti oleh tim ya, jadi OPD terkait gitu ya. Bagaimana kita membuat saluran-saluran ini sesuai dengan kapasitasnya. Kalau besar kemudian dia mengecil, maka yang terjadi adalah ketika adanya banjir, volume atau saluran ini tidak bisa menampung sehingga dia akan melimpas. Selanjutnya adalah ada kolam retensi. Di dalam penanganan banjir memang kolam retensi menjadi salah satu upaya yang sangat baik. Gitu. Dan ini sudah dilakukan oleh Kota Makassar. Tadi Pak Wali Kota sepakat kaitannya dengan bagaimana kita membuat ini nantinya sistem informasi yang digital. Kolam retensi Bapak Ibu. Ketika musim hujan mulai datang, sebaiknya bisa diukur berapa tinggi dari kolam retensi. Sehingga ketika debit air hujan masuk semua ke kolam retensi, kolam tersebut mampu menampung dari debit tersebut. Artinya ketika pada ketinggian tertentu yang sudah melampaui, maka yang bekerja adalah mungkin sistem pompanisasi, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur elevasi muka air dari kolam retensi itu ketika pada saat di awal musim hujan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan, kira-kira awal musim hujan akan datang dan kolam retensi ini setidaknya kalau nantinya dihitung belum mampu menampung dari semua aliran yang ada di Kota Makassar, mungkin barangkali sebelumnya bisa dikurangi terlebih dahulu. Next. Mungkin dengan menggunakan sistem informasi ya. Jadi pada saat ketinggian tertentu ada informasi yang bisa menyampaikan kolam retensinya perlu pengurangan terkait dengan kebutuhan itu. Opsi yang kedua adalah ketika daratan kita, tadi dari analisis citra satelit yang kita lakukan, itu mempunyai morfologi atau topografi yang sama atau lebih rendah dari air laut.
maka sistem gravitasi tidak berjalan di sana. Sehingga kita mungkin membutuhkan semacam polder. Ini Pak Suryadi sangat berpengalaman sekali terkait dengan sistem polder ini. Di Belanda yang warna gambar di tengah itu yang warna biru itu adalah -6 saat ini. Jadi bagaimana -6 dari air laut itu menjadi salah satu fungsinya sebagai polder. Dan saat ini mungkin sudah berfungsi sebagai sumber air tawar itu Pak Suryadi. Sehingga mampu untuk membuat, memenuhi kebutuhan warga yang ada di Belanda. Next. Ya, ini adalah salah satu contoh mungkin teman-teman dari BWWS, DAS itu sudah sangat terbiasa ya. Bagaimana hubungan antara kebutuhan pompa, kapasitas pompa dengan persentase ketika kita mempunyai polder. Contoh yang paling atas itu adalah polder sekitar 1.000 hektar dengan kapasitas pompa 10 meter kubik per second. Maka sebenarnya berapa persen open water storage yang harus kita siapkan? Kalau kita lihat di grafik itu kira-kira 6%. Jadi kalau 1 hektar, 1.000 hektar, berarti 6%, 60 hektar itu sendiri harus dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk pembangunan polder, seperti itu. Semakin ke bawah grafiknya, seperti itu 500 hektar, semakin kecil, semakin besar kapasitas pompanya, maka persentasenya semakin kecil. Tapi kapasitas pompa semakin besar juga tidak efektif. Karena ada kendala-kendala teknis di lapangan, sehingga yang paling bagus adalah kita memperbesar open water storage-nya. Next. Ini contoh yang ada di Belanda, ini Pak Sur nanti bisa menyampaikan. Itu yang tadinya terendam, sekarang menjadi salah satu kota satelit yang ada di Belanda. Ini sudah sangat indah sekali dan sangat bagus. Next. Next. Ini data yang diperlukan, next saja. Ini adalah bagaimana kita atau melihat skenario dari kenaikan muka air laut global. Jadi Makassar itu termasuk salah satu perairan atau salah satu wilayah yang terkena dampak terkait dengan kenaikan muka air laut secara global. Ada skenario tertinggi, ada skenario perkiraan terbaik dan ada perkiraan rendah. Lihat saat ini, perkiraan tinggi kita adalah 10 mm per tahun. Saat ini seluruh kota di Indonesia, kita lihat selanjutnya, next. Dari analisis muka air laut dengan menggunakan satelit altimetri, itu rata-rata kenaikan muka air laut global itu sekitar 6 mm per tahun. Artinya akan terjadi kenaikan sebesar 60 cm, hampir 1 meter, Bapak Ibu, itu dalam 100 tahun. Tadi Pak Wali di dalam sambutannya menyampaikan juga, Makassar 100 tahun yang akan datang atau pada tahun 2050, setidaknya akan ada kenaikan muka air laut yang cukup besar. Ini bisa kita lihat dari data citra satelit altimetri. Dampaknya apa? Kita lihat Bapak Ibu. Next. Lah, Bapak Ibu ini menjadi pertimbangan kita. Jadi Bapak Ibu yang ada di Kota Makassar, ini bukan untuk menakut-nakuti. Kayaknya ini adalah salah satu fenomena yang mungkin kita harus menyadari bahwa kita memang hidup, Bapak Ibu di Kota Makassar, memang hidup ada sebagian yang ada di dataran rendah. Yang dua gambar sebelah kanan, sebelah atas itu menunjukkan peta topografi dan yang di sebelah kanan itu adalah menunjukkan kira-kira level air antara laut pada saat HHWL dengan di darat itu hampir sama. Jadi secara alamiah saja seharusnya dengan kondisi yang highest water level itu akan masuk. Sehingga ketika ini diperparah oleh banjir, Bapak Ibu bisa melihat yang ada di sebelah kiri, yang ada garis panahnya. Dari situlah Bapak Ibu sebenarnya rob mulai muncul.
Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat di sana, ada beberapa sumber drainase rob. Tadi saya sudah dikirim oleh Pak Ilham juga bagaimana potensi genangan yang ada di Makassar. Ini adalah potensi genangan rob. 10 cm itu ya kira-kira 10 tahun ya. 10 tahun apa 15 tahun yang akan datang. Atau 20 tahun yang akan datang. 20 cm Bapak Ibu, itu sudah seperti itu genangannya. Next. Next. Ya, kita lihat kalau 1 meter air laut, dampaknya sampai seperti apa. Jadi kalau ini nanti betul-betul terjadi, itu wah, itu sangat, apakah kita nanti termasuk generasi yang akan meninggalkan anak cucu kita suatu sistem kebencanaan seperti ini. Jadi kita mungkin barangkali dari sini kita bisa melihat bagaimana resilient dari kota Makassar itu kita bangun. Bapak Ibu, masuknya air laut yang tadi dari atas ke bawah ke sistem drainase, baik di Jene Berang ya di sana dan juga dari Talo, itu cukup besar mempengaruhi potensi rob yang ada di wilayah kota Makassar. Kalau ini sudah terjadi rob, maka di sana akan ada perubahan habitat. Kalau air laut sudah masuk dan di sana ada lahan pertanian yang terkena genangan air laut saja, sebentar saja, maka di sana lahan-lahan pertanian itu akan mengalami kerusakan. Dari kerusakan ekosistem maupun kerusakan habitat. Contoh sudah nyata di Semarang. Di Semarang, di Demak itu adalah salah satu contoh untuk pembelajaran kita bersama. Bagaimana ketika rob masuk, itu lahan pertanian, besoknya, bulan depannya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk lahan pertanian. Oleh karena itu bagaimana kita mencegah rob ini supaya tidak mengakibatkan dampak yang luar biasa di 10, 20, 30 sampai 100 tahun yang akan datang. Next. Tadi Pak Dhani juga sudah menyinggung kaitannya dengan bagaimana integrasi, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ya, di wilayah pesisir itu ada 2 undang-undang, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu menggabungkan jadi satu. Sekarang pemanfaatan yang ada di wilayah pesisir dari Undang-Undang 26 dan Undang-Undang 27. Next. Yang paling penting di wilayah pesisir itu adalah salah satunya bagaimana kita mempertahankan garis sepadan pantai. Bahwa saat ini kita sadar dan yakin bersama-sama sepadan pantai sudah ditentukan oleh undang-undang dan ini sudah diamanatkan oleh undang-undang 100 meter jaraknya dari pasang tertinggi ke arah darat. Artinya fungsi sepadan pantai ini adalah fungsi konservasi seharusnya. Oleh karena itu ketika nanti di dalam perencanaan, ketika kita mau melakukan upaya reklamasi misalnya seperti itu, apakah kita bisa melakukan itu dengan tujuan untuk mempertahankan sepadan pantai? Iya Bapak Ibu. Banyak yang sudah melakukan hal ini. Jadi reklamasi yang dilakukan itu tujuannya, reklamasi adalah tujuannya untuk memungsikan kembali dari fungsi semula. Atau mengoptimalkan kembali dari fungsi yang ada saat ini. Kalau tadi daratan Bapak Ibu sekalian yang ada di kota Makassar yang sebelah utara, Talo, itu merupakan salah satu pintu masuk air laut untuk masuk di kota Makassar, maka apa yang harus dilakukan di sana? Kalau nanti membuat bendungan atau polder mungkin itu butuh kajian lebih dalam ya atau butuh biaya yang besar juga. Kalau Bapak Ibu melakukan upaya dengan membatasi bahwa air laut supaya tidak masuk ke darat dengan melakukan upaya reklamasi, dengan membentuk, next. Ya, saya terlibat di dalam ini yang contoh kasus di Kota Bali. Bapak Ibu bisa bayangkan, sekarang apakah Makassar, ini kemarin sudah saya tawarkan di Jawa Tengah, kebetulan Gubernur Jawa Tengah meminta audiensi. Kalau Jawa Tengah itu Bapak Ibu, sekarang itu membuat tanggul. Dan tanggul diperlukan setidaknya untuk Pekalongan saja, itu kemarin butuh 3 triliun tanggul. Saya bilang Pak Gubernur, tanggul kalau dibangun terus-menerus setiap tahun, tanggulnya dibangun, kita tidur, gelombangnya datang, tanggulnya ambrol. Contoh kasus yang kemarin ada di Pelabuhan Tanjung Mas.
Pelabuhan itu mempunyai infrastruktur yang sangat-sangat kuat dan dia sangat memperhatikan itu. Itu saja ambrol oleh serangan gelombang. Kenapa Semarang itu tidak dikembalikan saja garis pantai yang sekarang sudah 1 kilo, ada yang sudah 1,8 kilo, dibangun atau direklamasi saja. Jadi ini adalah contoh kasus yang ada di Kuta. Saya berpikir bahwa kalau Jawa Tengah punya pantai yang seperti ini, Makassar lah sepertinya punya potensi nih Pak Dhani. Kalau Makassar reklamasinya ditujukan untuk melindungi sepadan pantai, maka saya yakin banyak sekali turis-turis yang datang ke Makassar seperti itu. Ini tidak sulit dan ini biayanya sangat murah. Saya kemarin itu anak bimbingan S2 saya kebetulan project manager di PP Makassar Newport. Itu ngambil pasir lautnya kan tidak jauh dari, dan itu untuk reklamasi Makassar Newport bisa. Kalau pantai Makassar seperti Kuta, kita bayangkan ini pantai Makassar seperti Kuta, bisa. Karena apa? Kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai ilmu dan teknologi, kita mempunyai sumber daya. Bukan berarti kita merusak. Pembangunan tadi ada 3 pilar, profit, people, dan planet. Jadi itu harus kita kedepankan. Bagaimana membentuk Makassar menjadi pantai-pantai seperti ini, indah, punya hamparan pantai seperti Kuta, tidak kalah dengan Bali. Saya yakin banyak sekali Makassar ini menjadi destinasi wisata-wisata yang baru. Kebetulan yang di sebelah barat itu kan berhadapan dengan laut lepas, sehingga kita bisa, ini Bapak Ibu, di kami, di ilmu oceanografi, itu kita bisa merekayasa gelombang tingginya berapa, gelombang pecah di mana. Itu dari ilmu seperti ini. Jadi kemarin tadi kebetulan ada BPK ya. Bagus ini BPK. Bapak Ibu, salah satu kesulitan ketika kita membentuk pantai itu adalah hilangnya pasir. Bapak Ibu mungkin berpikir ya, kalau kita bikin pasir di situ kemudian hilang, maka akan ada temuan. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat dari sisi volume yang terreklamasi, dari volume yang mengalami pendangkalan. Misalnya awalnya adalah -2 misalnya, sekarang Bapak Ibu menggunakan menjadi +1 misalnya. Berarti ada 3 dikalikan dengan volume. Volume yang 2 ke bawah itu adalah volume yang tertutup oleh air dan itu bisa dihitung. Kalau Bapak Ibu menggunakan hitungan awal kedalaman sekian, butuh volume sekian, maka di situ sekian. Jadi kalau ada pemeriksaan kemarin juga gitu, saya sempat diskusi juga bahwa volume ini bisa dihitung. Wong di Bali saja bisa terlaksana. Itu tahun 2009 kalau nggak salah, saya sudah mulai di pengisian di Kuta. Kuta itu dulu pantainya sudah mendekati Hard Rock Cafe. Kemudian 2009 kalau nggak salah 2000 sampai 2014 itu diisi pasir seperti ini Bapak Ibu. Kalau Makassar punya pantai seperti ini, wow ini. Mantap Pak Dhani, Pak Wali Kota. Tidak susah, jadi artinya kita punya SDM, punya sumber daya manusia, punya sumber daya alam, dan kita harus integrasikan itu ke dalam suatu, tadi ya, konsep dari pembangunan berkelanjutan. Memperhitungkan profit, memperhitungkan people, dan memperhitungkan planet. Ada 3P yang ada di sana. Next. Ini adalah prinsip adaptasi Bapak Ibu. Kalau posisi sekarang kita terendam, adaptasinya apa? Kalau di Semarang, Demak itu membuat rumah panggung. Mungkin di sini ada ya, sebagian membuat rumah panggung. Kalau tidak membuat rumah panggung, membuat apa? Proteksi, tanggul, yang sekarang dilakukan juga di Semarang, Demak, dan lain sebagainya. Mungkin juga di Makassar. Atau dengan reklamasi, seperti itu. Kalau reklamasi kita tentukan, kita peruntukkan untuk kepentingan, untuk mengembalikan fungsi garis pantai lagi, itu tidak masalah. Karena fungsinya memang garis pantai dulunya. Namun kalau mungkin kita ingin melakukan reklamasi karena agak sedikit repot ini di Makassar. Di sebagian datarannya adalah dataran rendah. Tadi hampir sama dengan kedalaman laut, ya, dataran rendah. Dan sekarang sudah merupakan daerah mungkin bisa bisa diasumsikan menjadi daerah cekungan. Dan di situ tampungan air hujan. Dan di situ harus kita konservasi sebagai sumber air tanah sebenarnya. Sumber air baku yang ada di Kota Makassar.
Sehingga ketika di situ diuruk untuk pemukiman dan lain sebagainya, maka volume air yang tadinya ada di situ akan melebar. Ya. Kebutuhan akan lahan tentu akan beralih ke laut. Dan konsep yang yang paling bagus, yang sudah ideal, kemarin dulu kami juga sempat diskusi dengan Pak Wali. Konsep ideal jangan menempel ke pantai. Karena ketika menempel ke pantai, seluruh masalah yang ada di pantai nempel ke reklamasi. Seluruh masalah, lingkungan, sosial, ekonomi seluruh nempel di situ. Artinya apakah kita memindahkan masalah yang ada di pantai menjadi masalah yang ada di daerah reklamasi. Sehingga pilihannya adalah harus terpisah dari daratan utama. Itu pilihan. Dan itu butuh kajian dan Pak Wali waktu itu sudah melakukan kajian seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Yang ketiga adalah pindah. Apakah mungkin kita mau memindah masyarakat, itu pilihan terakhir. Jadi ini adalah konsep dari 4 konsep adaptasi dan mitigasi yang bisa kita lakukan. Next. Ya. Selanjutnya, sebagai penutup Bapak Ibu. 1. Jika kita bertindak dan bencana terhindarkan, maka kita mencegah penderitaan manusia yang berat. Pilihan pertama, tadi Bapak Ibu sudah sudah semangat mulai hari ini. Pilihan kedua, jika kita bertindak dan tidak ada bencana, sudah kita bertindak, kita melakukan resiliensi dan lain sebagainya. Bencana tidak ada, maka kita tidak rugi dan mendapat keuntungan berupa lingkungan yang baik. Pilihan ketiga, jika kita tidak bertindak dan tidak terjadi bencana, dan terjadi bencana nih, akan ada tragedi global. Kita akan mewariskan anak cucu kita permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Pilihan keempat, ini hanya peruntungan saja. Kita tidak bertindak, tidak ada bencana, Bapak Ibu untung saja. Oleh karena itu, mungkin saya mengutip yang disampaikan oleh Pak Bandono juga, jadikan mitigasi dan adaptasi bagian dari keseharian hidup kita untuk mendorong iklim perubahan dan mengerem perubahan iklim. Matur nuwun, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditampilkan dari slide dari BWS Kompengan Jenebrang. Kurang dekat. Pak Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan para hadirin sekalian. Sorry Pak, belum ada perubahan itu kali ya. Harus sudah kamu sampaikan. Skenario-nya kan
sama ada perubahan juga ya. Kalau di jadwal sih saya dulu, habis gitu baru panel gitu. Ini kan harusnya saya moderatori. Iya. MC tiba-tiba ambil alih tadi. Iya. Jadi gimana Pak? Jadi Bapak Lanjut, dulu aja. lanjut aja. Ya, Bapak moderator dulu Pak gitu. Kita kursus sudah lagi. Iya, ya udah nggak apa-apa daripada kacau. Iya Pak. Ini ada Pak. Gimana? Saya tetap lanjut atau? Iya lanjut Pak, silakan. Baik, mohon maaf ada gangguan teknis. Materi kami dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang mengenai infrastruktur pengendalian banjir di Kota Makassar. Lanjut. 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 Seperti disampaikan juga oleh Prof. Denny tadi, di Kota Makassar ini ada 2 das yang melewati Kota Makassar, yaitu das Jenebrang dan das Talok. Yang terbesar adalah di das yang terbesar adalah das Jenebrang dengan luasan sebesar 784 km persegi. Namun kalau yang melewati Kota Makassar ini cuma ada 2 kecamatan, yaitu Barombong dan Tamalate. Dan ini juga di das Jenebrang ini ada bangunan untuk pengendali banjir yang bisa menahan banjir, yaitu Waduk Bili-Bili, Bendungan Bili-Bili. Sedangkan di das Talok yang luasnya 437 km persegi, kami ada 2 pengendali banjir, yaitu pengendali banjir di kolam regulasi Nipa-Nipa dan Waduk Tunggu Pampang. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang terkait dengan hoax, kalau ada informasi banjir berasal dari Bendungan Bili-Bili. Sebenarnya Bili-Bili cuma sebagian kecil aja dari Kota Makassar, yaitu ada yang di sebelah kiri ya, di daerah Barombong. Yang sebagian besar berasal dari das Talok. Lanjut. Bisa di slide selanjutnya. Ini peta ketinggian lahan, tadi telah disampaikan juga oleh Prof. Denny. Kalau sebagian besar Kota Makassar ada di lahan yang ketinggiannya kalau di tempat saya 0 sampai 5 meter, sehingga masuk lowland yang rawan terhadap terjadinya genangan. Lanjut. Slide selanjutnya. Ya, lanjut. Ini skema sungai, saluran, dan kanal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu yang biru yang paling bawah ini merupakan Sungai Jenebrang, ada hijau itu ada Long Storage, yang paling atas itu ada Sungai Talok dengan anak-anak sungainya, dan di bagian tengah yang garis lurus-lurus yang melingkar itu ada kanal-kanal drainase perkotaan yang masuk ke kanal-kanal tersebut, dan sebagian ada yang masuk ke Sungai Talok dan sebagian langsung ke muara. Lanjut. Infrastruktur pengendalian banjir kami untuk kolam retensi yang pertama adalah kolam regulasi Nipa-Nipa. Ini untuk mereduksi banjir Sungai Talok. Ini diresmikan tahun 2020 oleh Bapak Presiden. Ini volume tampungannya 2,7 juta meter kubik. Di sana ada pintu pengatur dan juga ada pompa. Lanjut. Yang kedua adalah Waduk Tunggu Pampang, dibangun 2021 dengan luas volume tampungan 1,1 juta meter kubik. Di sana juga ada pintu pengatur dan pompa untuk mengeluarkan air. Lanjut.
Dan yang ketiga yang untuk di Das Jenebrang, ini ada bendungan Bili-Bili dengan luas tampungan totalnya 375 juta meter kubik. Lanjut. Ini kegiatan pemeliharaan sungai dan kanal yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang. Lanjut. Secara rutin kami melakukan pemeliharaan sungai. Di tahun 2022 ada pemeliharaan Sungai Pampang sebanyak 3,2 km, Sungai Biring Jene atau Bangkala, Sungai Balang Turungan, ini Daatu Daya, dan Sungai Sabeng atau Antang. Untuk saluran juga kami lakukan pemeliharaan saluran Pampang, saluran Goa, Perumnas, dan Antang. Untuk kanal-kanal, ada beberapa kanal dari Jongaya, Silijala maupun Pangampu. Lanjut. Ini contoh-contoh pemeliharaan yang kami lakukan di tahun 2022. Kalau kita lihat di Sungai Pampang yang merupakan anak Sungai Talo, bagaimana gulma air juga yang sangat tinggi. Sebelum datangnya musim penghujan kami bersihkan. Untuk yang Sungai Talo kami bekerja sama dengan Kodam 14 Hasanuddin. Lanjut. Demikian juga di saluran-saluran, ini saluran Goa, kondisi awalnya yang di atas dan kondisi setelah selesai pembersihan ada di bawah. Lanjut, demikian juga kanal-kanal yang kami pelihara, Jongaya, Sindrijala, dan Panampu. Kalau kita lihat sebelumnya juga ada kerusakan-kerusakan sudah kami perbaiki. Biasanya rutin kami lakukan terutama menjelang musim penghujan. Sehingga pada saat musim penghujan infrastruktur kami bisa berfungsi dengan baik. Lanjut. Kejadian banjir Kota Makassar 13 Februari 2023. Lanjut. Lanjut slide-nya. Seperti disampaikan juga Kepala Balai Besar BMKG dan dari sebelumnya juga disampaikan, pertama pengaruhnya karena curah hujan yang ekstrim. Di tanggal 12 Februari tercatat ada 237 mm dan di tanggal 13 saat terjadinya banjir itu curah hujannya yang kami pantau ada 122 mm dan yang tertinggi di curah hujan di Nipa-Nipa 215 dan di Waduk Tunggu Pampang 160. Pada saat yang bersamaan juga terjadi pasang dengan puncaknya sampai jam 18, setelah itu di atas jam 18 menurun terus sehingga Bapak Ibu sekalian bisa masih ingat di malam tanggal 13 setelah malam banjir-banjir di pesisir habis surut kembali ke laut bersamaan dengan menurunnya muka air laut. Lanjut. Pada saat kejadian 13 Februari tersebut, Bendungan Bili-Bili inflow yang masuk sebanyak 675 meter kubik per detik, yang kami keluarkan hanya 75 meter kubik per detik, berarti 600 meter kubik per detik kami tahan di Bili-Bili. Pada saat itu tampungan yang masih tersisa di Bili-Bili masih ada 143 juta meter kubik, jadi masih banyak yang masih bisa kami tampung di Bendungan Bili-Bili. Status saat itu masih status normal. Lanjut. Demikian juga di kolam regulasi Nipa-Nipa, pada saat kejadian di puncaknya sekitar jam 19 tanggal 13, elevasi kolam masih 3,95, sungai di 551. Dan ini di Nipa-Nipa kami masih punya kemampuan untuk menampung banjir 1,39 juta meter kubik. Statusnya masih normal. Lanjut. Pada saat bersamaan di Waduk Tunggu Pampang ini yang sudah penuh airnya dengan volume tampung 1,2 juta meter kubik, statusnya waktu itu posisi awas. Jadi kalau tidak ada Waduk Pampang, air yang sebanyak 1,2 juta meter kubik itu akan
berpindah ke pesisir. Ini yang salah satu fungsi dari Waduk Dumur Pampang, kami bisa tahan 1,2 juta meter kubik. Lanjut. Adapun skema rencana pengendalian banjir di Kota Makassar yang untuk khususnya daerah Talok itu di ujung kami mohon bisa adanya areal konservasi banjir, dan di tiap-tiap anak sungai kita harapkan adanya polder sehingga tempat parkir air sebelum masuk ke Sungai Talok yang sudah kami rencanakan nanti ada kolam regulasi Jambua. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini peta tata guna lahan, kalau kita lihat di Makassar memang sudah pemukiman sudah banyak, namun di Dastalo ini sebenarnya Makassar cuma setengah aja dari luas Dastalo sendiri. Makassar sendiri di hulunya itu ada Maros dan Kabupaten Goa. Ini sehingga untuk pengendalian banjir Kota Makassar sangat berpengaruh juga perkembangan di Kota Goa maupun Kota Maros, sehingga untuk bisa mengendalikan banjir Makassar harus duduk bersama dengan pemerintah Goa dan pemerintah Kabupaten Maros. Lanjut. Terakhir, peran serta masyarakat dalam mitigasi banjir. Lanjut. Kami membentuk komunitas peduli sungai yang ada sekarang totalnya sebanyak 198, yang sudah terverifikasi adalah 70 komunitas. Kami sampaikan juga pada Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 komunitas peduli sungai yang ada di kami, yaitu komunitas peduli sungai Ramang-Ramang, ini menyeraih juara ketiga tingkat nasional. Kami harapkan juga nanti di komunitas peduli sungai yang ada di Kota Makassar juga bisa berkiprah sehingga bisa ikut memenangkan lomba-lomba ini secara nasional. Lanjut. Kami laporkan juga kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, minggu lalu dalam rangka Hari Air Dunia kami mengadakan lomba susur kanal. Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Ada 8 perguruan tinggi yang terlibat dalam dibagi 18 tim untuk menyusur kanal. Di situ kita minta tiap tim untuk memberi masukan kondisi fisik kanal yang ada, dan juga limbah-limbah baik limbah domestik maupun industri. Dan ini akan kita pertandingkan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengedukasi masyarakat juga kami punya sarana untuk mengedukasi anak, yaitu Bili-Bili Water Education Corner yang ada di Bendungan Bili-Bili. Di sini kita bisa menanamkan awareness kita kepada anak-anak sejak usia dini untuk mengenal pengelolaan sumber daya air, termasuk juga untuk pengendalian banjir. Mungkin ini bisa dimanfaatkan juga untuk pemerintah Kota Makassar untuk bisa mengirim pelajar-pelajarnya untuk ke Bili-Bili Water Education Corner. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jadian Berang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Insinyur Jaya Soekarno ya. Jadi ini Pak Jaya ini adalah Kepala Balai Besar Sungai Pompengan. Ini mau disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi sebelum kita lanjutkan ini, tadi saya sempat ngomong-ngomong dengan Pak Wali dengan Pak Ibu Wawali. Ternyata menurut beliau kesimpulannya 95% program yang gagal itu bukan karena programnya yang bermasalah. Tapi penyebabnya adalah kebanyakan kepada mentalitas. Anda bisa bayangkan ini. Kita satu harian sudah berbicara di sini 7 jam. Pada
jam kesekian ini sudah mentalnya turun. Bagaimana berharap program ini bisa 100 tahun bertahan kalau kita begini? Kenapa peradaban Yunani bisa besar? Karena di pintu gerbang peradaban Yunani ditulis besar-besar. Sis paci parabellum. Kalau ingin damai, siaplah berperang. Kalau memang kita mengharapkan hari ini kota Makassar menjadi kota yang tangguh, kita harus siap berperang. Termasuk mental kita hari ini. Ini kalau begini nih berhamburan Pak Wali. Ya, saya mau tes dulu ini ya. Apa kita masih tangguh? Masih bisa tangguh nih? Ya, kasihan pembicara ini. Masih bisa tangguh? Masih? Di sini masih bisa lanjut enggak? Masih lanjut? Ya. Kalau begitu sebelum saya mengundang pemateri yang luar biasa, saya mau tes dulu apakah telinganya masih tangguh ini. Ya, dengarkan saya. Saya mau tes telinganya. Apa yang Anda dengar, Anda lakukan. Siap? Lakukan apa yang Anda dengar dari saya, bukan apa yang Anda lihat. Siap? Siap? Ya, kalau tidak angkat tangan kanan. Semua angkat tangan kanan. Putar. Putar, kencang. 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 Pegang, kencang, kencang. Pegang pipi. 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 Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Rupanya sudah tidak fokus lagi, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan tadi pemaparan dari Pompengan, Direktur Pompengan, maka saatnya kita juga akan mengenalkan pemaparan dari Dekan Teknik Unhas. Kita sambut beliau, Prof. Isran. Ya. Ya, nanti setelah Prof. Isran kita akan adakan tanya jawab. Silahkan Anda bertanya apa hal yang mungkin kita perlu diskusikan di tempat ini. Ya, silakan Prof. Isran. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota dengan Ibu Wali Kota beserta segenap jajaran dari OPD dan seluruh hadirin yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan paparan sesuai dengan permintaan dari panitia tentang sustainability di bidang transportasi. Saya kira memang di kota-kota apapun di dunia ini yang kalau dinamakan kota dunia atau kota maju, pasti salah satu aspek permasalahan dan tulang punggung dari kota itu adalah aspek transportasi. Ya, panitia, apa? Slide. Ya. Ya, slide awal mungkin. Ya, baiklah, karena mengingat waktu, walaupun tadi moderator sudah sempat mencolek kita semua, dan termasuk saya sendiri salah meletakkan tangan saya di kepala ya, padahal harusnya di pipi. Ya, jadi pada kesempatan ini kami hanya ingin merefresh keseharian kita semua. Bagaimana kondisi transportasi kita di Kota Makassar pada khususnya, baik tentunya masa yang lalu, sekarang ini, dan tentang bagaimana harapan-harapan kita ke depan. Ya, panitia apa bisa? Nah, oke, sambil menunggu panitia, karena kita tidak boleh ada jeda, nanti dapat teguran dari moderator. Nah, permasalahan transportasi kita, saya kira kita semua memahaminya dan mengalaminya, bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan apa yang kita istilahkan dengan kemacetan transportasi ya. Itu adalah fakta yang kita dapati, bahwa rupa-rupanya kota kita ini juga dari sisi tingkat kemacetannya
juga sudah mulai meningkat terus-menerus dan mendekati kota Jakarta misalnya ya. Walaupun dari sisi panjang jaringan dan keluasan jaringan jalan, tentunya permasalahan kemacetan di Jakarta lebih kompleks dibanding jaringan jalan kita di Makassar. Nah, kalau kita membandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia, maka kota Makassar ini sudah masuk kota yang mempunyai tingkat kemacetan cukup tinggi ya. Ada 5 besar kota-kota yang setara kita tingkat kemacetannya, ada Bandung, kemudian Jakarta, Jogja, dan tentunya termasuk di dalamnya adalah Makassar ya. Wah, ini panitianya belum menampilkan. Oh, tadi udah diserahkan ke panitia. Cari aja di sini persentase atau apa ya di dalamnya. Oke. Ya, inilah selalu siapa juga cadangan ya. Rupa-rupanya ada miss antara panitia tempat pengiriman filenya. Oke, selanjutnya bahwa kenapa masalah itu terjadi. Nah, ada fenomena yang kami sebut di dalam ilmu transportasi, yaitu lingkaran setan transportasi ya. Lingkaran setan transportasi ini kalau kita bawa ke kondisi kita di Makassar, rupa-rupanya juga terjadi siklus lingkaran setan transportasi itu, di mana sebetulnya sangat-sangat dipengaruhi oleh budaya kita di dalam bertransportasi. Jadi ini saya memberi istilah budaya karena rupa-rupanya memecahkan transportasi tidak hanya memecahkannya dari sisi kalkulasi dan lain-lain, tetapi juga kita harus bergerak di dalam tataran merubah pola atau budaya kita di dalam bertransportasi ya. Nah, kemudian salah satu aspek sebetulnya di dalam lingkaran setan transportasi itu adalah bagaimana kita bisa berpindah dari bergerak secara individu, secara sendiri-sendiri, kemudian bergerak bersama-sama menggunakan satu atau dua moda transportasi secara bersama. Ya, ini sudah mulai ada penampakan dari panitia. Bisa lanjut saja dek slide-nya ya. Oke. Ini gambaran saja bagaimana potret keseharian kita. Yang saya sendiri kalau pulang kampus sebelum pulang ke rumah itu harus melewati jalur neraka kata masyarakat kita di Jalan Hertasning. Jadi ya apa boleh buat, kita singgah dulu ngopi-ngopi, tunggu maghrib lewat isya, baru balik ke rumah. Ya, lanjut. Ya, lanjut aja. Ini tadi sudah kita sampaikan. Oke, lanjut. Ya, inilah kira-kira gambaran lingkaran setan kita. Dan ini juga menjadi masalah laten bagi kita semua ya. Walaupun nantinya tentunya ada harapan bagi kita. Ya, lanjut. Nah, ini kira-kira kalau kita mau memecahkan permasalahan transportasi kita dalam hal misalnya salah satu masalah utama ya kemacetan itu, tentunya kita harus mendekatinya dari bagaimana kita mengamati perilaku kita semua ya. Jadi kalau kita mau jujur mengamati perilaku bertransportasi kita, maka secara ilustrasi sederhana bisa kita lihat pada slide ini, di mana misalnya ini adalah salah satu gambaran perjalanan antar kota ya, ataupun juga di dalam kota. Nah, kita misalnya meninggalkan rumah sampai dengan nanti
tiba di tempat tujuan pergerakan kita, apakah dari subuh atau dari pagi, dari siang dan semua ini di dalam ilmu transport kita beri istilah dengan pola atau rantai perjalanan. Jadi kita semua ini sebetulnya punya rantai perjalanan, ya. Nah, kalau kita ingin memecahkan permasalahan transport kita secara masif, maka di era sekarang karena kita sudah berada di era digitalisasi, revolusi industri 4.0, di mana sering kita dengar istilah big data. Jadi terkait dengan big data ini ya kita memang harus berhati-hati menggunakan handphone, utamanya menggunakan aplikasi Google begitu ya. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang ini dengan handphone kita itu aktif terus, maka rantai perjalanan kita itu terekam oleh Google. Nah ini kalau ada hal-hal yang tidak wajar dari pergerakan kita, contoh misalnya pasangan rumah tangga dan yang biasa kita kalau buat jog-jog ya, itu bahaya sekali kalau handphone kita itu dipegang oleh pasangan kita, karena bisa dibuka rekamannya kita kemana kemarin ya. Itu saya kira saya selalu menekankan kepada adik-adik mahasiswa di kampus, kalau ada pacarnya tolong jangan di handphonenya jangan lalai ya. Karena itu dengan kondisi sekarang betul-betul semua pola pergerakan kita seperti yang di slide ini, seperti yang diilustrasikan di slide ini itu akan dan itulah yang digunakan. Kalau Bapak Ibu sekarang ini misalnya ingin mengunjungi suatu tempat, taruhlah ingin ke kafe mana di Hertasning, diklik di Google, biasa ada grafiknya, kepadatan jumlah pengunjung. Nah itulah kira-kira kita data-data kita dikumpulkan oleh Google itu ya, jadi ya kita perlu juga berhati-hati. Ya lanjut. Nah, memang perencanaannya tidak ada transportasi bisa dipecahkan hanya dengan berdiri sendiri. Jadi konsepnya adalah selalu multimoda, kemudian multidisiplin, kemudian multisektoral dan multimasalah. Jadi kalau kita bebankan semua pada Dinas Perhubungan misalnya, ya saya kira tidak akan pernah bisa kita pecahkan ya, karena memang sifatnya dia multisektoral. Begitu juga kalau hanya dibebankan pada satu disiplin ilmu juga tidak dapat dipecahkan seperti itu. Ya lanjut, ini hanya konsepsi perencanaan dan ini saya kira yang pendekatan perencanaan kekinian yaitu ada diistilahkan dengan transportasi berkelanjutan. Saya kira tepat sekali dari pihak pemerintah kota pada tema yang diberikan kepada kami bahwa memang sekarang ini kita memikirkan bagaimana transportasi yang ada sekarang bisa berlanjut terus menerus. Ya, lanjut. Oke, lanjut panitia. Ya. Ini juga memperlihatkan bagaimana sesungguhnya di dalam melakukan perencanaan transportasi berkelanjutan kita harus betul-betul mengintegrasikan perencanaan kita dari level top, level middle sampai ke level bawah dalam pengertian perencanaan strategis, perencanaan operasional dan perencanaan manajemen harus saling terintegrasi. Ya, lanjut. Nah ini kami memberikan beberapa contoh-contoh kebijakan dan strategi yang dapat kita laksanakan. Ya lanjut, saya kira ini hanya pendefinisian tentang transportasi berkelanjutan. Nah seperti yang saya katakan di awal tadi, memang sekarang ini kita menganut salah satu dari mazhab ya, kalau kita mau sebut mazhab, yaitu pola pendekatan perencanaan transportasi. Yang kita anut sekarang ini adalah
memprediksi besar kebutuhan, kemudian kita menyiapkan pelayanannya. Itu yang kita anut di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia saat ini. Tetapi kalau mereka yang sudah kita katakan dapat memecahkan problem transportasi perkotaannya, itu mereka menganut mazhab prediksi kebutuhannya lalu melakukan pencegahan. Jadi sejak dari awal ada pencegahan untuk bagaimana jumlah kebutuhan itu tidak membesar. Berbeda dengan pendekatan lama, yaitu berapapun besarnya dicoba disuplai, dilayani. Nah, padahal kemampuan dari agen kita ataukah pemangku kepentingan kita dari sisi misalnya pendanaan itu pasti senantiasa terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk disiapkan semuanya. Itu sebabnya sekarang ini di negara-negara maju mereka sudah jauh meninggalkan mazhab pertama ini, berpindah ke mazhab prediksi dan cegah. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa contoh pilar-pilar kebijakan ya, dari sisi bagaimana kita menata aspek-aspek daripada transportasi perkotaan kita, misalnya peningkatan pelayanan daripada angkutan umum, kemudian bagaimana manajemen rekayasa lalu lintas kita. Beberapa waktu yang lalu memang kita diperkenalkan dengan sistem TCS ataupun ITS dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita kebijakan itu dapat mencegah penurunan polusi udara ataupun polusi suara. Kemudian transportasi demand management seperti yang kami katakan tadi, ada dua mazhab itu. Dan tentunya bagaimana kita mendorong menggalakkan transportasi non motorized. Jadi kalau beberapa waktu lalu kita mulai mengembangkan goes-goes, saya kira itu bagian daripada pilar kebijakan itu. Ya, lanjut. Nah, ini sekedar ilustrasi bagaimana strategi mitigasi dampak transport, bagaimana kita mencoba mencegah atau mengurangi jumlah perjalanan kilometer. Ya, lanjut, di enter saja terus. Ya, ini adalah strategi mitigasi untuk dampak-dampak transport, bagaimana mengurangi atau menghindari, bagaimana berpindah sistem dari metode yang lama ke metode baru, kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, lanjut. Ya, lanjut saja. Oke, nah ini mungkin yang sejalan dengan visi daripada pemerintah kota, bahwa saat ini untuk metode pengurangan kemacetan itu cenderung kita mengarah kepada pengaplikasian sistem transportasi cerdas. Saya kira dengan konsep Makassar Metaverse itu sangat sejalan dengan konsep yang diarahkan di bidang perbaikan-perbaikan transportasi yang ada saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini sekedar ilustrasi bagaimana perkembangan di luar sana yang kita harapkan juga bisa diimplementasikan oleh pemerintah kota, bagaimana intelligent transportation system untuk konsep rekayasa dan manajemen lalu lintas di kota kita ini ke depannya. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, oke, saya kira ini sekedar ilustrasi bagaimana konsep itu, dan sebagai penutup bahwa dalam rangka upaya kita bersama-sama untuk mewujudkan sustainable transportation atau transportasi berkelanjutan, maka diperlukan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan budaya bertransportasi. Tentunya kita mulai dari semua level, baik itu pengambil kebijakan, saya kira Pak Wali dan jajaran serta para hadirin semua di sini adalah sebagai pengambil kebijakan.
kemudian pendekatan perencanaan, dan ketiga adalah pengguna sarana dan prasarana transportasi atau masyarakat kita. Sekira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan tema yang diberikan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Pak Prof. Irsan. Ya, Bapak Ibu, jelas sekali bahwa dari 3 pembicara di sesi ini, sesi terakhir ini ya, dari 3 pembicara tadi, mulai dari Prof. Denny, Pak Jaya Soekarno, dan Pak Irsan, membahas masalah-masalah yang paling sering disoroti di Makassar dalam 1 tahun terakhir ini. Itu masalah banjir pesisir dan perkotaan, dan juga masalah transportasi, kemacetan. Bahkan ada lagi satu tadi, transportasi gelombang ya, gelombang hati. Ya, hati-hati. Untuk itulah kita akan membuka sesi ini. Semoga para peserta bisa sharing. Ya, Pak Felix nanti mewakili Pak. Iya, dia wakili. Mereka wakili Pak ini untuk tanya jawab. Oh, suruh bicara. Oh ya, oh ya. Bapak diminta juga bicara. Kita bicara dengan dia. Iya. Minta bicara. Bicara. Materinya pemaparan. Sudah tadi Pak Denny. Ya, kita dengar resume aja dari Pak Denny tadi. Boleh Pak Felix? Ya, ada permintaan khusus ya. Silakan. Ya, oke. Silakan, Prof. Silakan. Ya, secara umum saja. Terima kasih Bapak. Ya, kami akan coba. Tadi sebetulnya Profesor Denny sudah menyampaikan. Ya, jadi pada intinya dari hasil tinjauan kami di lapangan kemarin bersama-sama dengan Pak Dr. Helmi, kami lihat ya beberapa kemungkinan penyebab dari banjir di Makassar. Satu, tentu saja karena intensitas hujan yang tinggi. Ya. Kedua, kondisi topografi. Kalau kita perhatikan misalkan Das Talo itu curam terus menjadi datar. Ya. Nah, datar. Setelah datar, tadi juga diperlihatkan pada slide-nya Profesor Denny, ya kalau hujan datang, daerahnya datar, kemudian banyak rumah-rumah, ya, artinya sangat rentan terhadap banjir. Ya. Nah, kalau kita mau menanggulangi masalah tersebut, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Satu, ya, dari pengalaman kami, itu operasi dan pemeliharaan itu betul-betul harus kita tingkatkan. Ya. Pada beberapa kota pesisir di Indonesia, ini banyak sekali, hampir serupa masalahnya. Sebetulnya tadi Profesor Denny juga memperlihatkan salah satu foto di mana di pusat kota Makassar itu ada saluran kecil di mana diharapkan air hujan itu lewat saluran kecil masuk ke dalam saluran drainase yang lebih besar. Tapi bukaan dari saluran kecil ini menuju ke saluran yang lebih besar itu sangat kecil. Ya, padahal intensitas hujannya sangat tinggi. Ya. Mana bisa kita minta, oh air hujan tunggu dulu, masuk pelan-pelan, nggak bisa. Ya, pasti air hujan mencari jalan yang paling gampang untuk lewat. Ya, kalau jalannya enggak cukup, ya dia cari jalan lain. Ya di mana? Ya, melimpas ke jalan-jalan. Itu pada dasarnya. Satu. Kedua, pada umumnya pada kota-kota
di Indonesia itu sebetulnya sistem drainase sudah ada di kiri dan kanan jalan. Tetapi karena untuk memberikan lebih keleluasaan masyarakat untuk bisa jalan di sekitar trotoar tersebut, akhirnya saluran drainase tersebut itu pada umumnya ditutup dengan plat beton. Itu di jalan di pusat kota juga seperti itu. Nah, kalau tertutup oleh plat beton, pertanyaannya bagaimana kita bisa memelihara, membersihkan saluran tersebut? Padahal saluran drainase tersebut juga menerima sampah-sampah, kemudian sedimen. Nah, contoh di kota lain di Indonesia kami juga sampaikan, coba itu saluran drainasenya dibuka. Saya mau lihat sedimentasinya. Itu dibuka dan pada umumnya itu sudah hampir penuh. Nah, kalau hampir penuh oleh sedimen maupun sampah, kapasitas pengalirannya itu sudah sangat kecil. Ya, balik lagi. Air hujan cari jalan gampang. Kalau salurannya sudah terlalu dangkal, terlalu kecil, ya pasti meluap, banjir. Jadi operasi dan pemeliharaan itu juga sangat-sangat penting. Nah, dari hasil beberapa riset studen kami MSc di negeri Belanda itu sudah diteliti, pernah diteliti, kalau OP-nya itu diperbaiki itu kurang lebih 30 sampai 40% itu bisa mengurangi banjir. Jadi sangat-sangat signifikan. Ya. Itu poin kedua. Poin ketiga tadi kita mau menghindari banjir, kemudian sepanjang sungai bikin tanggul. Tanggul tadi harus cukup tinggi dan juga jangan seperti foto yang tadi ditampilkan, ada bagian yang belum diselesaikan. Sehingga pada saat air tinggi, airnya lewat yang tadi yang belum selesai, akhirnya banjir ke kiri dan kanannya. Nah, keempat, kalau memang ke depannya itu ada kenaikan air laut, akibatnya pasang tinggi juga akan naik, terutama pada saat pasang purnama atau spring tide atau bulan awal atau bulan purnama. Nah, artinya ke depan kemungkinan besar tadi juga sudah diperlihatkan oleh Profesor Denny itu bisa terjadi rob, ya, di mana daerah yang relatif datar itu akan tergenang. Ya. Nah, mengatasinya bagaimana? Tadi sudah disampaikan. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, ya, sistem drainase dengan cara gravitasi itu sudah tidak akan mungkin. Ya. Nah, kalau itu tidak mungkin, itu kita bisa pertimbangkan mulai dari sekarang itu membuat sistem polder. Nah, tadi Pak Jaya juga sudah menyampaikan, membuat polder itu mulailah yang kecil-kecil. Misalkan di antara dua sungai yang relatif kecil. Jangan ambisius bikin polder yang luas sekali. Kenapa? Karena manajemennya akan lebih rumit. OP-nya lebih rumit. Mulailah dari yang kecil-kecil. Nah, kalau nanti pengalaman sudah bertambah, kita tahu bagaimana menghandle polder. Itu poldernya itu bisa kita gabungkan, di merge. Ya, bisa digabungkan. Nah, sebetulnya di negeri Belanda juga mereka sudah mulai membuat polder semenjak 150 tahun yang lalu.
Di mana pada saat itu teknologi maupun pengetahuan mengenai polder itu belum cukup baik. Mereka bikin polder hanya luasnya itu 2 hektar, 3 hektar. Kecil sekali. Nah, tetapi dengan bertambahnya pengetahuan dan teknologi, akhirnya mereka gabung lagi. Nah, seperti yang tadi diperlihatkan oleh Profesor Denny, itu sekarang mereka bikin polder dengan luas sampai dengan 200.000 hektar. Itu sangat luas. Dan kalau kita bandingkan, jujur, permasalahan di Makassar itu relatif jauh lebih sederhana daripada permasalahan yang ada di negeri Belanda. Belanda itu minus 6 meter di bawah muka air laut. Nah, di sini kurang lebih hampir sama dengan air laut, air pasang. Jadi relatif jauh lebih sederhana. Tadi juga diperlihatkan salah satu slide itu di mana laut atau muara sungai itu menjadi polder, menjadi satu kota yang super modern. Nah, itu harusnya juga bisa dilakukan di sini. Jadi penanggulangannya ke depan mungkin polder, kalau memang sistem gravitasi itu tidak bisa lagi diandalkan. Nah, sebagai catatan, apabila Bapak Ibu berkesempatan berkunjung ke Belanda, lihatlah bagaimana mereka membangun sistem polder. Nah, kalau ke sana, kami ada di sana, kami akan ajak lihat polder prinsipnya seperti apa. Pompa, pintu air, tanggul, dan tadi dengan tampungan waduk. Itu harus ada kombinasi. Kalau kita hanya mengandalkan pompanya itu akan besar sekali. Besar sekali. Apalagi untuk mengatasi intensitas hujan 230 mm. Itu pompanya akan raksasa. Untuk mengurangi biaya pembelian pompa raksasa, harus kita bikin kolam retensi. Supaya pada saat pompanya itu belum mampu membuang air kelebihan, airnya ditampung dulu di kolam retensi. Dari itu tadi Profesor Denny juga memperlihatkan ada grafik hubungan antara kapasitas pompa dan luas kolam retensi yang dibutuhkan. Jadi tidak bisa sembarangan dalam mendesain kapasitas pompa dan luas kolam retensi. Tapi kondisi yang ada seringkali kalau pengembang membangun itu maunya pompanya kecil, kolam retensinya juga kecil. Karena maunya jual lahan sebanyak-banyaknya. Ya, ini nggak bisa. Tidak masuk kriterianya. Jadi jangan aneh, polder tapi juga masih banjir. Karena korelasi antara pompa dan kolam retensi itu tidak masuk. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Iya. Kalau Terima ada kasih. Aplaus pertanyaan, untuk Pak silakan. FX Suryadi. Ya, kalau tadi kita banyak mendengar beliau tentang contoh di Belanda, memang beliau menetap di Belanda dan dosen di salah satu universitas. Spesialis beliau ini adalah mengenai dataran rendah. Jadi sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan untuk berdiskusi dengan beliau nanti. Ya, berikutnya kami persilahkan Pak Dr. Muhammad Helmi ya menambahkan apa yang kita diskusikan untuk memberikan kita masukan-masukan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wali, kemudian Ibu Wakil Wali Kota Makassar.
Ini luar biasa buat saya Pak Wali ya. Terima kasih saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian termasuk narasumber juga di sini. Sebetulnya yang tadi saya juga titip PowerPoint slide yang disampaikan oleh Prof. Denny. Ya. Kalau saya bisa menyimpulkan dari slide yang disampaikan tadi, bahwa kita lihat dari data satelit milik Amerika Serikat tahun 70-an tentang kota Makassar. Ya. Data satelit perekaman tahun 70-an kota Makassar. Dari situ saya bisa lihat bahwa di sebelah timur, sebelah timur kota Makassar, itu kita lihat lahan basah yang sangat luas. Lahan basah yang sangat luas. Nah sebetulnya lahan basah ini kalau kita lihat sekarang di data satelit sekitar tahun 80 mulai berkurang, kemudian tahun 2000 apalagi 2020 sekarang. Karena ada banyak sungai, kemudian alirannya juga lancar dan seterusnya. Sedimentasi dari hulu juga terus di muara sungai, sehingga lahan basah itu kering Bapak dan Ibu. Ya, kering. Kita tidak lihat lagi lahan basah tersebut. Ya, kita bisa lihat, ya. Terus Pak, terus. Dari slide itu kita lihat terus lagi, terus di area pesisir, ya terus, nah stop sini Pak. Nah ini kita lihat sebelah kanan itu data satelit tahun 1979. Nah, kalau kita lihat yang berwarna biru yang gelap, itu air yang dalam. Kedalamannya lebih tinggi. Kalau kita lihat biru yang agak cerah, itu kedalamannya lebih rendah. Ya. Kedalamannya lebih rendah. Nah kita lihat ada kota Makassar yang berwarna biru agak cerah. Kemudian di sebelah timur, nah kita lihat seperti pulau-pulau kecil yang tersebar. Ya, kita lihat seperti pulau-pulau kecil. Sebelah kanan itu. Kalau sebelah kiri itu adalah data DEM. Nah DEM juga menunjukkan pola yang sama. Ya, Digital Elevation Model. Kita lihat di DEM gambar yang sebelah kiri itu ada biru gelap. Biru gelap itu menunjukkan elevasi tanah yang sangat rendah di situ. Kalau di sebelah kanan itu kita bisa lihat arah-arah dan pola lahan basah yang tersebar di kota Makassar. Bapak dan Ibu, sebetulnya lahan basah ini berperan sangat penting untuk pengendali banjir di kota Makassar. Saat ini kemarin saya mengunjungi beberapa lokasi lahan basah yang berwarna biru itu. Ya. Lahan basah sudah banyak digunakan untuk pemukiman. Ya. Digunakan untuk pemukiman. Jadikan sawah, dikeringkan, kemudian dijadikan pemukiman. Pemukiman dibangun dengan pondasi yang tinggi. Ada yang 2 meter baru bangunan. Jadi pondasinya dibangun ada yang 3 meter baru bangunan. Ya. Semakin kecil nanti lahan basah ini, semakin sempit, maka banjirnya akan semakin besar. Ya. Banjirnya akan semakin besar. Jadi dalam pengendalian banjir Makassar atau banjir di Das Talo itu, peran lahan basah ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor utama pengendali banjir di kota Makassar. Karena kalau dilihat di kemudian hari, kemungkinan lahan basah itu akan penuh dengan pemukiman. Padahal datarannya sudah rendah. Ya. Kalau kita lihat kota Makassar yang biru itu kelihatan biru. Itu kecil dibanding dengan luas lahan basah ini.
Tapi kota Makassar akan terus berkembang dan menutupi lahan basah ini. Kalau dia sudah menutupi lahan basah, nah ini banjir akan menjadi masalah utama. Pertama, elevasinya rendah. Ya. Terus kemudian lama-lama Bapak dan Ibu, lahan basah ini akan kering. Lahan basah ini akan kering. Kemudian masyarakat sedimen di lahan basah ini adalah tanah lunak. Sedimen di lahan basah ini adalah tanah lunak. Lama-lama tanah lunak itu akan mengalami kompaksi, mengalami pemadatan Bapak Ibu, pemadatan alamiah. Jadi dibiarkan saja lahan basah itu kalau kering dia akan mengalami pemadatan. Ya. Nah pemadatan ini menyebabkan tanahnya menjadi turun Bapak dan Ibu. Apalagi ditekan oleh bangunan-bangunan dan infrastruktur yang ada di atasnya. Jadi sudah dia kering, memadat, membentuk batuan, memadat berarti tambah kempes, tambah turun, kemudian ditekan lagi oleh bangunan-bangunan yang nanti akan padat di sana. Itu juga dia akan tambah turun lagi. Kemudian bangunan-bangunan itu punya sumur, dia mengambil air tanah. Ada yang punya sumur yang dalam, ada punya sumur yang dangkal. Air tanahnya diambil lagi untuk kebutuhan masyarakat, industri, dan lain-lain. Nah ini juga penurunan tanahnya akan tambah cepat Bapak dan Ibu. Nah pada saat itu air laut akan masuk ke dalam. Air laut akan masuk lewat utara kota Makassar itu. Situ ada salurannya. Nah kalau kita bisa lihat slide-nya yang berikutnya, di situ akan kelihatan. Nah ini di sini kelihatan Bapak dan Ibu. Bahwa di titik A itu air Bapak dan Ibu. Tinggi air di A itu kalau kita lihat grafiknya, itu sudah sama tingginya dengan tinggi lahan basah yang ada di B itu. Yang biru B itu. Kalau kita lihat lahan basah yang biru itu, kalau kita lihat grafiknya datar di laut naik gini ya di daratan. Ada pemukiman, ada pohon dan kemudian datar lagi, naik lagi, datar lagi. Nah datar yang di sini di lahan basah ini dengan pesisir itu sudah sama Bapak dan Ibu. Jadi kalau nanti itu subsiden turun di kemudian hari setelah kota Makassar pesat tumbuh ke arah lahan basah itu, pertama supply dari hulu tidak memadai di situ, air akan mencari tempat yang lain, ya. Kemudian tanahnya turun, air laut akan masuk ke dalam. Nah karena itu sistem polder ini sudah mungkin harus mulai dipertimbangkan. Karena nanti suatu saat kota Makassar terutama di daerah lahan basah ini akan lebih rendah daripada muka laut. Muka laut akan terus naik, lahan basahnya akan turun terus. Nah, Bapak perlu polder, sistem polder. Dan itu besar sekali. Biaya untuk polder di situ juga luar biasa. Sehingga perlu klaster-klaster polder dan lain-lain. Ya, mungkin nanti Pak Suryadi bisa menceritakan itu. Nah itulah yang saya temukan dari citra satelit tahun 70-an. Yang akan datang akan sangat berbahaya untuk perkembangan kota Makassar. Ya. Sehingga tata ruang juga harus dikendalikan dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu mudah-mudahan sedikit membantu untuk menggambarkan lahan basah di kota Makassar yang tumbuh jadi pemukiman-pemukiman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aplaus untuk Pak Dr. Helmi. Jadi perlu juga harus Pak Dokter ini ya, perizinan pengembang-pengembangnya karena mereka mengambil rumah air ya, kemana airnya. Ya, luar biasa sekarang dari pagi sampai sore ini kita sudah banyak menerima masukan-masukan dari para ahli di sini bagaimana metode kita dalam pengembangan kota pesisir. Karena Makassar ini termasuk kota pesisir. Jadi bagaimana caranya menangani macetnya, bagaimana menangani banjirnya, apakah yang diakibatkan pesisir atau bagaimana. Saatnya kita berdiskusi. Sesi pertama ini kita akan persilakan 3 orang penanya ya. 1 dari Prof. Yusran. Ya, ada lagi? Ya, nanti juga kita akan minta pendapat dari Pak Wali Kota kita. Ada lagi? Di belakang? Di sini? Ya, kita persilakan dulu, Prof. Silahkan Prof, pertanyaannya ditujukan kemana? Silahkan. Ya, terima kasih Bapak Moderator yang luar biasa. Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota yang kami hormati,
para narasumber. Pertanyaan pertama dan mungkin juga saran kepada Balai Besar Pompengan. Bagaimana kita ketahui Pak, ada dua sungai besar yang menghimpit Makassar, yaitu Sungai Telo dan Sungai Jeneberang. Yang secara kewenangan ini ada di Balai Besar Pompengan. Tadi para ahli sudah menjelaskan bahwa 3 persoalan mendasar yang dihadapi Makassar secara skala besar, salah satunya adalah terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai-sungai yang menjadi saluran air dari hulu ke hilir. Mungkin pertanyaan pertama saya Pak, kita mengharapkan bagaimana Balai Besar Pompengan ini ada program besar untuk bisa melakukan percepatan untuk menangani 2 sungai ini, karena itu akan signifikan mengurangi volume air yang besar pada saat kondisi musim hujan. Yang kedua, pengamatan saya Pak, di sekitar BTP sebagai salah satu daerah yang sering banjir itu sangat perlu ada kolam retensi. Dan itu memang masuk di wilayah Maros sebaiknya, pas di belakang BTP dekat Politeknik. Dan di situ adalah lahan basah yang masih banyak sekali mangrove. Itu saran saya kalau itu bisa dipertahankan dengan luasan yang mungkin bisa mengurangi atau menghitung jumlah air yang selama ini tergenang di sekitar BTP dan seterusnya, itu juga akan mengurangi genangan besar pada saat musim hujan. Dan sekali lagi ini tentu adalah kewenangan lintas kabupaten dan malah ini kewenangan pusat. Jadi mohon bisa menjadi prioritas Pak untuk membantu Kota Makassar. Yang kedua adalah saya tertarik tadi mengenai 2 aspek khususnya tanggul Pak ya, pembuatan tanggul. Ini saya kira penting juga karena pada musim tertentu bulan lalu itu memang jumlah volume air dari hulu sangat besar sekali dan itu tentu akan menyebar ke pemukiman. Sekiranya ada tanggul ini akan mengurangi pasang air ke pemukiman. Jadi saya kira ini penting, tentu dengan desain yang memungkinkan ketika air kurang itu bisa dikeluarkan ke tanggul. Yang terakhir dari Pak Dekan ini, kawan saya, ini kan kemacetan sebuah kenyataan. Kalau hanya dilakukan dengan metode biasa-biasa saja, ini tidak akan ada penanganan. Jadi harus ada upaya revolusioner atau bahasa ilmiahnya rekayasa. Kira-kira Makassar ini direkayasa apa ini supaya persoalan transportasi ini bisa, persoalan kemacetan ini bisa tertangani. Mungkin tidak harus dijawab hari ini Pak Dekan, tetapi menjadi PR bagi UNHAS untuk bisa memberikan solusi kepada Pak Wali Kota untuk menangani kemacetan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Yusran. Ya, mungkin ini PR besar untuk Pak Irsal ini karena pintu 1 saja sudah macet Pak. Ya, mungkin kita jawab dulu ya. Kita persilakan dulu Pak Jaya menjawab sebelum kita mengundang yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yusran. Beliau paham juga mengenai Makassar. Beliau mantan wali kota juga Pak Prof. Tadi seperti yang sudah kami sampaikan terkait infrastruktur yang menjadi kewenangan kita adalah sungai-sungai dan kanal-kanal. Tiap tahun kami melakukan pemeliharaan secara rutin, sudah secara rutin ya kami lakukan juga, dan secara berkala juga kami lakukan juga normalisasi. Tadi foto-fotonya juga tadi udah kami sampaikan juga kalau memang secara rutin. Terus kawan kami adalah di in-streamnya aja, di sungai-sungainya aja. Tadi Bapak sampaikan juga ada lahan-lahan basah yang bisa dimanfaatkan untuk konservasi. Saya kira kalau misalnya dari pemerintah daerah bisa menyampaikan ke kami, lahan ini bisa dimanfaatkan, kami nanti coba usulkan ke pusat kalau itu bisa dijadikan kolam-kolam retensi untuk sebagai parkir air sebelum masuk ke sungai-sungai. Tadi juga sampaikan oleh Prof. Suryadi, kalau kita belum bisa membangun polder yang besar, kita membangun polder-polder yang kecil di anak-anak sungai. Seperti tadi rencana kami juga di tiap-tiap anak sungai yang sebelum masuk ke Talo,
kami bisa terus yang paling belakang, hampir paling belakang. Lanjut, kalau mau ditampilkan slide-nya terus paling belakang deh. Sebelum belakang, terus. Satu lagi ya. Satu lagi, ya. Ini kami coba rencana master plan ini sebelum masuk ke sungai besarnya di Talo, anak-anak sungai ini direncanakan untuk dibuat polder-polder kecil. Tentunya ini juga mohon dukungan dari pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten yang terkait untuk dapat menyediakan lahan-lahan yang bukan menjadi kewenangan kami. Mungkin itu sementara Prof. Yusron yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTP bagaimana tidak ada penampungan air, resapan air di BTP. Sekitar BTP tidak ada kolam untuk peresapan. Yang bagiannya. Tadi udah. Sudah ada. Selanjutnya Pak Suryadi. Tanggul ya. Iya. Mohon PowerPoint-nya barangkali bisa ditampilkan Pak. PowerPoint dari Profesor Denny. Iya, enggak, ke bawah Pak, ke bawah yang ada poldernya. Terus, ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak mengenai tanggul, itu betul sekali ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita bicara tanggul itu harus kuat sehingga aman ya. Apalagi tanggul kalau terjadi ya, di satu polder seperti pada foto di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu tanggul kelilingnya ya, itu betul-betul harus kuat ya, satu. Nah, bukan hanya kuat tapi juga harus cukup tinggi. Karena kita mau supaya air dari luar itu tidak melimpas ke dalam. Artinya harus cukup tinggi. Dengan kata lain, ketinggian dari tanggul itu harus kita rencanakan, kita desain dengan ya dibantu oleh analisis hidrologi dan hidrolika. Hidrologi artinya ketinggian tanggul itu sangat tergantung dari muka air. Muka air itu dipengaruhi oleh curah hujan. Nah, dengan kata lain, mendesain tanggul kita harus mempertimbangkan return period atau periode ulang itu berapa tahunan hujannya. Nah, kami bisa ceritakan sebelum tahun 2000, tahun 70-an, tahun 80-an, ya, itu kriteria desain itu hanya menggunakan periode ulang 2 tahunan, maksimum 5 tahunan. Ya, jadi sangat wajar kalau yang datang curah hujan lebih dari 5 tahunan, ya kemungkinan melimpas itu ada. Ya, tapi pada tahun-tahun tersebut itu juga harus kita maklumi karena kondisi ekonomi dari negara itu belum sebaik saat ini. Ya, tetapi dengan kondisi ekonomi saat ini yang sudah jauh lebih baik, harusnya periode ulang dalam perencanaan tanggul itu juga dinaikkan. Ya, bukan lagi 2 tahunan, bukan lagi 5 tahunan, mungkin 50 tahunan.
atau bahkan 100 tahunan, terutama untuk perkotaan. Ya. Jadi bisa bayangkan kalau periode ulangnya besar, tinggi tanggul juga akan lebih tinggi. Lebih tinggi artinya juga lebih mahal. Ya, tapi itu harus untuk keselamatan penduduk yang ada di dalam polder. Itu dalam merencanakan tanggul. Nah, tadi kami katakan juga harus kuat, stabil. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi foto yang di sebelah kanan, ya, bisa terjadi muka air di luar polder dan di dalam polder itu selisihnya cukup besar. Bisa, ya, contoh, kalau di negeri Belanda itu perbedaan bisa sampai 6 meter, 7 meter. Ya. Nah, bisa bayangkan kalau beda tingginya itu 5 meter, 6 meter, atau 7 meter, ya, pasti dengan beda tinggi itu ada beda energi. Ya. Air selalu mengalir dari energi tinggi ke energi rendah. Nah, di sini juga karena muka air di luar polder seperti gambar ini itu jauh lebih tinggi daripada muka air atau muka lahan di polder, pasti ada rembesan. Rembesan. Biarpun tanggulnya itu dari tanah liat, tetap ada rembesan. Ya. Nah, rembesan yang tidak terkendali itu akan mempengaruhi stabilitas tanggul. Ya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kita lihat di sini, di kaki tanggul yang di sebelah polder, di sebelah yang rendah, itu ada saluran pengumpul, collector drain. Di mana maksudnya untuk menampung air rembesan yang lewat tanggul. Ya, walaupun tidak banyak, tapi tetap harus kita akomodir, kita tampung di kolektor drain dan kemudian itu dibuang lagi ke outlet, ke pintu-pintu airnya. Jadi itu pada dasarnya prinsip dari merencanakan tanggul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Suryadi. Peserta ada? Iya. Silahkan. Satu penanya dari sayap kanan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan saya Mas Kur Yusuf dari Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Ya. Tentu sebagai dari alim ulama atau majelis ulama, yang pertama memang sudah jauh sebelumnya Tuhan juga memperingatkan kepada kita bahwa terjadinya kerusakan termasuk mungkin banjir, tanah longsor dan sebagainya itu dari ulah kita. Ya tentu tidak perlu saya bahas seperti apa karena sudah dibahas tadi oleh para narasumber. Intinya bahwa saya melihat khusus di Makassar ini memang tepat apa yang disampaikan juga tadi oleh Prof. Isran bahwa bukan hanya transportasi perlu revolusi, tetapi renase itu perlu revolusi. Ya, kemarin pernah Pak Wali memprogramkan lorong-lorong itu digali dengan baik, baru ditutup. Mestinya yang diprogramkan sekarang ini adalah jalan besar. Karena di situ menjadi comberan itu, di bawah ruko-ruko yang menjadi penghambat air yang besar. Ya, kalau itu diprogramkan, saya yakin bahwa seluruh jalan-jalan poros itu akan dibongkar. Semua apa namanya itu di depan toko-tokonya orang itu, di dalamnya itu penuh dengan sampah. Ada lagi yang menutup itu perbatasan dari rumahnya toko sebelah. Itu yang menghambat juga jalanannya air. Akhirnya lari ke jalan dan berkeliaran di mana-mana. Saya kira ini perlu memang pemikiran yang harus tidak boleh hanya sekedar teori, tetapi perlu action untuk Makassar ini betul-betul dibenahi jalanan poros. Kalau lorong-lorong itu sudah bagus menurut saya. Tinggal kebersihan saja kalau lorong. Ini juga perlu kesadaran, edukasi yang harus
lebih banyak dari kita semua tokoh-tokoh, terutama aparat RT RW ke bawah, bahwa kebersihan itu masih sangat rendah di bawah, masih sangat rendah. Masih acuh tak acuh orang membersihkan lorong-lorongnya, dan itu juga menjadi penyebab terjadinya banjir-banjir di kalau di lorong-lorong. Saya kira kalau kita sepakat bahwa dua hal ini harus betul-betul kita revolusioner atau apa namanya, pasti Makassar akan. Termasuk tadi transportasi. Solusi transportasi Makassar sederhana Pak, bikin jalan layang. Tidak mungkin kalau bukan jalan layang tidak akan mungkin. Tidak mungkin jalanan diperlebar. Ya pasti harus jalan layang. Mana jalan layang? Jalan-jalan protokol. Petarani sudah alhamdulillah. Petarani kan tidak budget lagi. Ya tinggal banjirnya lagi karena toko-toko di sebelah kiri kanan itu tadi itu renasenya tidak berfungsi. Iya, karena semua toko besar itu membuat beton-beton di depan rukonya. Dia tidak memikirkan bagaimana tentang banjir. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan sebagai masyarakat yang tidak terlalu mengerti tentang ini, tapi itu pengalaman di tengah-tengah masyarakat kita bahwa penyebab banjir seperti ini dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Itu masukan dari masyarakat ya, bagaimana kecintanya kepada Kota Makassar. Terima kasih, kita tampung itu. Ya, Pak Felix, mungkin Pak Fahmi? Pak Fahmi mungkin begini. Ini tadi Bapak ini menjelaskan bahwa daerah bahasa di Makassar khususnya ini sudah sangat berkurang. Salah satu yang mengambil lahan daerah bahasa itu adalah pengembang, properti. Jadi properti pengembang ini punya kontribusi juga terhadap banjir. Nah, kira-kira apa solusinya Pak? Kalau diambil rumahnya air mau dikemanakan? Ini menyangkut perizinan-perizinan ini. Bagaimana kita ketat memberikan, karena akibatnya besar ya. Banyak sekali banjir-banjir sekarang karena daerah-daerah pengembang. Silakan Pak Dr. Fahmi, bagaimana solusinya ini? Memberikan kita masukan. Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk memantau itu tidak sulit. Sekarang ada data satelit resolusi tinggi. Jadi kita punya peta tata ruang, Peta tata ruang itu kita integrasikan dengan citra satelit, resolusi tinggi. Sehingga kita bisa lihat mana area pengembang yang dia tidak di lokasi yang diperuntukkan. Itu kelihatan. Misalnya untuk kawasan yang ditetapkan sebagai lahan basah, tapi ditempatkan untuk pemukiman misalnya. Nah itu akan kelihatan dengan mudah. Kelihatan dan cepat bisa dilihat. Nah itu perlu ada penggunaan teknologi citra satelit itu untuk memantau dan mengevaluasi tata ruang. Nah setelah kelihatan mana-mana pengembang yang menyimpang, nah itu baru dilakukan entah pembinaan atau penegakan hukum dan seterusnya. Gitu ya. Baru mau ditampilkan petanya Pak. Ya. Ya. Oke, laser pointer. Nanti mungkin Pak. Nah, pertama dilihat itu. Kedua memang dalam pengelolaan itu ada 4 aspek. Ada perencanaan. Perencanaannya biasanya sudah bagus. Ada pemanfaatannya juga sebetulnya sudah bagus di berbagai bidang. Bahkan cenderung eksploitatif. Jadi perencanaannya bagus, pemanfaatannya bagus, tapi ada bagian yang lemah, yaitu pengendalian dan penegakan hukum. Pengendalian dan penegakan. Kadang-kadang pengendaliannya juga mulai bagus, tapi law enforcement-nya yang kurang kuat. Nah itu kalau bisa dijalankan itu akan bagus. Tentunya perlu didukung oleh peraturan daerah dan seterusnya untuk mendukung itu. Ada pertanyaan menarik yang disampaikan pertama tadi. Bagaimana mengurangi sedimentasi yang menyebabkan sungai-sungai itu sempit kemudian pendangkalan. Ya, itu juga aspek penting. Karena kalau itu kita sudah dredging, kita sudah keruk, kita sudah pelihara, tapi kalau sumber sedimennya tidak dikendalikan, nah itu berat juga gitu ya, effortnya akan besar. Nah bagaimana caranya? Di Semarang itu Belanda
itu ikut terlibat dalam proyek penanganan penurunan muka tanah. Jadi mereka mengembangkan konsep yang dia sebut dengan spongy mountain. Spongy mountain. Jadi mountain itu gunung, spongy itu spon. Jadi spon memfungsikan gunung, bukit-bukit dan pegunungan di hulu ya sebagai sumber air itu yang juga dia akan mendorong sedimen. Itu difungsikan sebagai spon. Jadi kalau dia kena air, airnya ditahan oleh spon ini. Kemudian ditahan, hujan di gunung lebih banyak, perbukitan lebih banyak di hulu, ditahan oleh spon, kemudian dia akan mengalir sedikit-sedikit. Sehingga pada saat musim hujan, airnya tertahan, mengalir sedikit-sedikit, dan pada saat musim kemarau, airnya masih terus mengalir. Kalau sekarang di Semarang, itu karena hulunya hutannya sudah gundul, itu kalau hujan airnya terlalu banyak turun. Jadi run off. Pada musim kemarau kekeringan. Tidak ada air permukaan. Karena itu PDAM juga itu mengambil air tanah. Untuk memenuhi suplai pada musim kemarau. Kemudian masyarakat juga ikut membuat bor, sumur artesis. Dia juga ngambil air tanah. Sehingga tanahnya turun cepat sekali, land subsidence. 5-13 cm per tahun tanahnya turun, kota itu. Nah mereka berpikir bagaimana caranya agar tidak turun. Tanggul sudah dibuat, sudah kering, tapi tanahnya terus turun gitu ya. Tanahnya terus turun. Nah, salah satunya adalah spongy mountain. Saya lihat di Makassar, ini analisis data satelit yang kita lakukan. Ini juga di hulu itu vegetasinya tipis. Ada vegetasi tapi lebih banyak pada kebun campuran. Tipis sehingga pada saat hujan airnya itu tidak terserap di atas, tidak tertahan. Jadi semuanya mengalir menjadi run off. Run off ini lerengnya curam terus masuk ke lahan basah. Nah ini juga dia akan menggerus kanan kiri. Run off itu akan menggerus tangan kiri, kemudian memasukkan sedimen ke aliran-aliran sungai. Dan lahan basah, bendung-bendung yang dibuat itu juga akan penuh dengan sedimen. Ya. Kemudian pada akhirnya masuk juga pada drainase dan seterusnya. Nah, spongy mountain ini bisa dikembangkan. Yang kedua, itu sekarang konsep untuk mengembalikan agar tanah tidak turun di Semarang itu dia kembangkan bagaimana menahan air selama-lamanya di darat, tidak dibuang ke laut. Dulu mereka karena banjir Semarang itu sudah sejak dulu, dia bangun kanal, dia luruskan sungai, sehingga air ini secepat-cepatnya masuk ke laut, tidak di darat. Tapi sekarang mereka berusaha untuk menahan air selama-lamanya di darat. Agar apa? Mengisi air tanah. Nah sebetulnya kita punya di Makassar ini lahan basah yang luas. Nah itu sebetulnya strategis itu untuk menjadi daerah-daerah resapan sehingga menahan volume air yang ada di dalam tanah, air tanah tetap terjaga volumenya, kemudian tanahnya tidak turun, gitu ya. Nah, lahan-lahan basah ini memang perlu dipelihara. Kemudian ada juga yang bisa dikembangkan yaitu kembangkanlah ekosistem lahan basah menjadi ekowisata. Nah ini juga bagus nih. Sementara ini ekowisatanya ada di pantai, tapi ekosistem lahan basah ini kalau bisa berkembang menjadi ekowisata, ini juga akan bagus sekali. Mungkin itu Pak sedikit terkait saya. Terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk Pak Dr. Pamir, luar biasa ya. Banyak sekali masukan-masukan kita bagaimana menangani pengembangan kota pesisir. Sebelum kita minta masukan dari Pak Wali Kota, ini pertanyaan terakhir dari Pak Prof. Yusran tadi. Apa rekayasa yang luar biasa? Apakah rekayasa lalu lintasnya atau membuat regulasi, mengurangi kendaraan? Pembelian kendaraan itu dibatasi. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Moderator. Saya kira colekan kakanda saya Prof. Yusran ini sebetulnya dipantulkan lewat saya untuk ke Pak Wali ya.
Jadi sesungguhnya kalau kita mengatakan kita mau sembuh, mau tidak macet, tentunya kan harus minum obat. Nah, obatnya itu di dalam teori konsep pendekatan transport itu tidak satu jenis obat. Jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya jenis obatnya dan tidak diminum 1 kali 1 hari, tapi mungkin sampai sekian tahun baru bisa sembuh misalnya ya. Nah, mengacu kepada hal itu tentunya bagi kita semua yang paling revolusioner ini beliau menggunakan istilah ya yang revolusioner tentunya adalah terus terang adalah kita melakukan perubahan sistem moda transportasi kita ya. Saya kira kalau kita melihat kepada RT RW dan rencana-rencana master plan yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali sejak periode yang lalu, memang di situ sangat getol bahwa perlu kita melakukan perubahan moda transport dari berkapasitas kecil ke berkapasitas besar. Karena bagaimanapun sistem transportasi publik kita saat ini dengan hanya mengandalkan kapasitas 10 sampai 11 yang notabene juga peminat interest daripada masyarakat kita makin menurun, sehingga penumpangnya juga hanya tinggal 2, 3 dan seterusnya, itu setara sama dengan tetap satu kendaraan pribadi kita misalnya. Nah, inilah yang salah satu mungkin yang bisa kita lakukan secara revolusioner, walaupun itu saya yakin betul dibutuhkan keberanian, tetapi saya yakin Pak Wali kita ini sangat berani ya, sangat berani. Bagaimana beliau beradu argumentasi misalnya beberapa waktu yang lalu tentang rel kereta yang antar kota masuk ke Kota Makassar. Saya kira ide Pak Wali untuk adanya elevated sangat sejalan dengan menyambungkan konsep bahwa misalnya di kota kita ini ke depan kita menginginkan adanya transportasi berbasis rel misalnya seperti LRT yang dibangun di Jakarta. Karena kalau kita mengandalkan sistem angkutan umum massal berbasis bus, tentunya kita membutuhkan pelebaran-pelebaran jalan yang mana kita semua sudah mengetahui seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita dari MUI ya, bahwa di dalam opini masyarakat yang paling memungkinkan ini secara revolusioner adalah membangun jalan di atas jalan gitu. Tetapi tentunya kalau jalan layangnya yang banyak, ya kembali tadi ke mazhab prediksi dan siapkan. Padahal yang kita ingin anut ke depan adalah prediksi dan cegah. Artinya, oke, kita membangun konstruksi melayang, tetapi itu mungkin untuk basis rel yang menggunakan moda transportasi massal. Nah, ini baru satu obat yang ekstrim, Prof. Kanda, Prof. Yusran. Saya kira bukan waktunya ini, mungkin perlu dilanjut ini di mana untuk kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusran. Ya, Pak Jaya, Prof. Ihsan, Pak Felix, Pak Fahmi. Masih banyak sekali yang ingin ditanyakan oleh forum ini, tetapi waktu yang membatasi kita. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita minta Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, untuk bagaimana tanggapan dan kebijakan-kebijakannya dari masukan-masukan yang ada selama 1 hari ini, pengembangan kota pesisir. Nah, Bapak Ibu, sebelum Pak Wali Kota kita memberikan masukannya, ya harapannya satu kali lagi nih harapannya. Mari kita mengakhiri apa yang telah kita mulai. Kalau semangatnya tadi pagi kita full, maka harus kita akhiri juga dengan semangat yang full sama tadi pagi. Ya, karena kenapa? Sangat menentukan bagaimana kita bisa berbuat ke depannya. Silakan Pak Wali Kota memberikan satu tanggapan ya dan masukan-masukan bagaimana kebijakannya ke depan. Kita aplaus dulu untuk Bapak Wali Kota kita. Terima kasih Pak Jaya, Prof. Isran,
Pak Felix, Pak Helmi, ini sahabat-sahabat saya dari dulu, partner transportasi, Pak Isran, partner soal macam-macam sama Pak Helmi. Tadi kita sudah lihat bagaimana kejadian banjir dalam sisi geologi, mulai dari air bawah tanah, air permukaan, dan air dari atas langit, ya, dalam ini air curah hujan. Itulah yang saya maksud, kita harus berbasis data. Pak Helmi paham betul Makassar. Prof Denny paham betul Makassar. Karena yang bikin reklamasi Makassar kami-kami ini dulu, waktu saya masih konsultan. Ya. Sekarang Prof Denny menjadi staf ahli ya, menteri. Staf ahli menteri. Jadi kalau dia bilang reklamasinya sah, berbasis investigasi, Pak Menteri tanda tangan. Sekarang beliaulah yang keliling-keliling di Indonesia menilai semua, baik itu reklamasi terencana maupun reklamasi seperti buangan di Timika ya. Seperti buangan tambang misalnya, itu reklamasi yang tidak terencana. Beliau yang keliling-keliling memberikan assessment terhadap semua hal yang terjadi di Indonesia soal itu. Artinya kita menghadirkan orang-orang yang secara legitimasi, keilmuan dan legitimasi formal adalah orang-orang yang paham betul soal itu dan paham betul soal Kota Makassar. Hadirnya Pak Felix melengkapi kita. Tadi itu kalau ahli, kalau saya ini pasti belum ahli karena masih lapuk-lapuk cara bicaraku. Kalau yang ahli itu kayak Prof Isran, Pak Jaya, dia pelan-pelan tapi semua berisi. Kalau saya ini memang lapuk-lapuk anak lorong biasa. Ya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin memperbaiki Makassar, makanya Makassar tidak akan baik dengan perdebatan hoax. Tidak mungkin akan baik. Makassar bisa baik kalau kita mulai mendengarkan para ahli bicara, baru kita rumuskan sama-sama. Kesalahan masa lalu tidak usah diulang-ulang. Ya. Di situ dilihat bahwa daerah rawa dibikin pemukiman. Tidak usah saya sebut siapa yang bikin. Ya, tapi semua juga orang tahu. Tapi mari sama-sama ke depan seperti apa. Perlu diketahui yang tadi disampaikan, bagaimana subsidence secara alamiah terjadi yang kemudian intrusi air laut akhirnya tersedot akibat air tawar yang terus disedot akhirnya mengikuti air laut. Itu terbukti. Apa yang kami buat di Pantai Losari dengan seed pile, ada teman-teman di UNHAS yang pernah teliti. Tadinya di sekitar Pantai Losari sudah 400 meter air laut sudah masuk. Tapi pada saat reklamasi Pantai Losari, bukan reklamasi CPI, belum CPI. Reklamasi Pantai Losari dengan sheet pile, jadi dengan sheet pile itu piling yang lurus itu, ya. Akhirnya yang 400 meter tadi menjadi 0. Berarti terpisah kembali antara air laut dan air darat. Ini penelitian. Boleh dites sekarang. Artinya proteksi pesisir dengan sistem yang kita lakukan pada saat yang lalu Pak Helmi, yaitu dengan sistem seed pile, itu betul-betul memisahkan antara air laut dan air darat. Saya tidak tahu sistem revetment, yang di CPI itu revetment. Tapi CPI itu terpisah. Itu konsep kami. Tadi Prof Denny sudah sampaikan bahwa kenapa reklamasi Pantai Losari kita memilih yang terpisah. Tetapi tidak seperti Jakarta. Jakarta sistem island dan sistem cul-de-sac. Sistem cul-de-sac itu jalan masuk, itu tonji jalan keluar. Sehingga akhirnya jadi eksklusif. Rawan secara keamanan dari laut-laut itu tentang penyelundupan. Rawan. Dan akhirnya jadi eksklusif. Kami tidak menganut itu. Kami menganut itu jadi jalan umum. Sehingga reklamasi itu bahagian dari kota. Tetapi terpisah secara anatomi kota karena anatomi reklamasinya. Dan Boskalis, kontraktor reklamasi terbaik di dunia, salah satu yang terbaik dari negeri Belanda yang bikin CPI, mengklaim bahwa reklamasi Pantai Losari itu, JPI itu adalah yang terbaik di dunia dalam sisi teknologi. Dia sudah mereklamasi Dubai, mereklamasi
Singapura, Hong Kong, tapi dia mengklaim itu terbaik. Kenapa? Perlu saya laporkan kepada teman-teman dulu membantu saya. Sekarang ikan-ikan besar pada masuk di kanal-kanal itu. Ini membuat ekosistem baru. Dulu orang mengatakan bahwa kalau ada reklamasi mati ikan semua. Ternyata reklamasi ikan-ikan besar datang. Apa yang terjadi dengan itu? Ternyata revetment itu batu-batu yang di samping itu. Batu-batu yang dipakai itu batu-batu dari Pangkep. Ternyata batu itu adalah batu dasar marmer yang penuh kalsit. Ternyata batu-batu itu mirip dengan komposisi koral. Sehingga plankton datang, akhirnya ikan-ikan besar datang. Ikan besar kalau sore itu seperti paradenya salmon, penuh ikan-ikan besar. Ya, termasuk ikan-ikan kerapu itu ada semua di situ. Nah, artinya apa? Apa yang mengganggu pikiran-pikiran kita tentang reklamasi, ini terjawab hari ini. Dan saya berharap semua SKPD punya pengetahuan, kecuali yang di luar, ya kasihkan ke absennya dulu. Semua habis ini absen, tutup dulu pintu situ. Ya, tutup pintu, tidak ada yang masuk lagi. Ya, nggak usah ada yang masuk lagi. Ya, terutama lurah camat. Memang sengaja saya terakhir ini saya mau absen satu-satu. Ya. Ini adalah pengetahuan bagi kita agar kita tidak cuek menjadi penonton di warung kopi padahal pemerintah kota lagi diserang. Loyalitas tidak kelihatan, pembelaan tidak kelihatan. Kita hanya menjadi penonton dan suka menjadi penonton. Dan kita menjadi orang yang selalu hanya bangga dengan menjadi followers, tapi bukan menjadi orang terdepan membela kota ini. Saya dengan Ibu Fatma 5 tahun setelah masa jabatan saya pasti sudah berhenti, pasti tidak mungkin 3 periode. Ya, tidak mungkin 3 periode. Tapi saya ingin membuat legitimasi bagi kita semua, termasuk legitimasi pengetahuan agar kita tidak terpancing dengan kesesatan-kesesatan. Saya sudah sampaikan bahwa pemerintah kota ini kekuatan besar. Contoh, kita sebagai orang yang bermain di medsos saja, mengabarkan kabar-kabar gembira saja, 22.800 orang, itu sebuah kekuatan besar. Hanya untuk posting saja. Sebentar malam, kita awal mulai, saya mau semua memposting Kota Makan Enak, logonya. Bersamaan, 2.000 orang, kasih tahu anak buata semua, saya mau nanti lihat, saya punya media sosial analitik nanti akan memberikan raport kepada Anda SKPD mana yang paling malas posting dan SKPD mana yang paling bagus memposting. Ya, saya mau lihat kekuatan kita sebentar. Ya, mudah-mudahan sebentar juga langsung ada reportnya bahwa yang SKPD terkutu ya memposting ini berarti manajemennya kurang bagus karena anak buahnya saja diperintah sederhana tidak mampu dia lakukan dan anak buahnya tidak mau lakukan. Ya. Nah, inilah tadi pengetahuan-pengetahuan yang mahal sekali. Ya, mahal sekali. Terkhusus tadi apa yang disampaikan tentang ODF. Kalau paling besar ODF-nya 7 kelurahan. Ya, beberapa semua banyak ya Bantuala. Nah, kalau masalah-masalah ODF saja tidak selesai, jangan bicara metaverse. Bicara WC saja tidak selesai. Jangan bicara tentang metaverse. Selesaikan dulu WC itu. Masa WC tidak selesai? Dulu saja selesai. Dulu kita 100%, ya. Tapi sekarang 70%. Bagaimana bisa? Kota besar begini kita tidak mampu apa yang disampaikan Prof tadi. Maka dengan itu hari ini begitu mahalnya tadi, kenapa saya tadi jadi operator juga? Karena saya ingin beliau-beliau bicara. Saya tahu kualitasnya beliau. Tadi peta, saya kenal peta itu karena tiap hari dulu dengan beliau kita bermain dengan peta. Saya biasa bermain dengan data. Kenapa saya tidak bali-bali orang di media sosial? Karena saya bilang susah kalau tambah diterangkan, tambah tidak tahu kok tambah marah kok nanti. Lebih baik di panggung ini kita ketemu. Ya. Panggung ini kita ketemu.
Supaya semua bisa melihat ini politik, tidak apa-apa, salah wali kota saya akan mengaku salah kalau betul-betul saya tidak kelola baik. Saya salah, saya tidak pernah segan-segan mengakui kesalahan saya. Ya. Tetapi kalau ada kebenaran yang kita yakini harus disampaikan juga. Dan tadi luar biasa, saya respect sama teman-teman di Walhi, terutama ketuanya Pak Adinda Al-Amin. Saya respect sekali. Boleh kita berbeda, tapi banyak juga kita sama. Kenapa kita tidak mulai dari kesamaan itu? Ya, terutama menggerakkan kaum muda. Orang buang banyak sampah di jalanan yang disalahkan pemerintah kota. Kan ini lain mindsetnya. Padahal yang buang sampah itu dia tonji. Dia tonji yang buang sampah, dia yang pote-pote. Kira-kira dia buang sampah begini. Kenapa banyak sampah di situ? Padahal dia yang buang. Ini kan seperti dagelan saja. Mestinya beritanya adalah masyarakat Makassar harus tidak buang sampah. Kan aneh ini. Ya, aneh ini. Nah, maka dengan itu persoalan banjir lengkap sekali. BMKG menyatakan bahwa di atas 150 mm pasti banjir. Peta tadi memperlihatkan bahwa dalam skenario sea level rise, kalau sudah 1 meter semua kota banjir. Berarti 100 kemarin hampir 200 mm itu berarti sudah di atas 1 meter. Berarti memang seluruh kota banjir. Jadi peristiwa banjir kemarin sebenarnya bisa dideteksi dengan peta Pak Hilmi tadi dengan Pak Felix dan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Prof Denny dan apa yang disampaikan oleh Pak Jaya tadi. Jadi kita bisa lihat kolam retensi tidak akan mampu juga, ya. Dan kejadian di Antang, ya, itu memang tempatnya air. Jadi makanya kenapa saya kampanye jangan beli rumah di tempat air. Tujuannya apa? Satu kata, tujuan kan menurunkan harga rumah di tempat air yang kemudian developer tidak selera lagi membangun di tempat air. Kira-kira begitu. Sederhana saja. Jadi saya kampanyekan, jangan beli rumah di tempat air, jangan beli rumah di tempat air. Oh, saya dikecam, menyalahkan developer. Saya bilang, bagaimana toseng kita ini? Saya kadang-kadang di SMS, jalanku rusak Pak. Cilaka itu jalan perumahan itu. Kenapa kau tidak tuntut itu developermu dulu? Kenapa kau langsung salahkan pemerintah kota? Kalau kau minta tolong pemerintah kota, kita tolong. Tapi jangan menyalahkan. Ini kadang-kadang kepintaran-kepintaran yang tidak tepat sasaran. Padahal developernya dari awal jalannya kualitas buruk. Nah, seperti itu. Nah, artinya kita harus mendidik masyarakat bersama-sama. Dan hari inilah pendidikan yang terbaik karena kita dengar dari orang-orang yang punya kompetensi secara legal formal, secara keilmuan dan semua sisi dengan rendah hati beliau menyampaikan tadi. Ini beliau ini kalau sebenarnya kalau dulu ini sudah jenggotnya sudah panjang seperti Aristoteles, bicara pelan-pelan, tapi kalau Pak Hilmi masih hitam jenggotnya, ya. Itu dari dulu saya berpartner. Saya sudah keliling-keliling ke Papua. Kita ke Pacitan dulu, Pacitan masih jalan di Gunung Kidul itu masih belum bagus. Kita sudah jalan. Perbatasan Republik Indonesia, kami konsultan perbatasan Republik Indonesia. Pulau-pulau terluar beliau-beliau lah ini. Dari dulu beliau sampaikan di perbatasan Natuna itu di Anambas, kapal-kapal asing itu sudah dekat di situ. Beliau menyelam, membuat peta bawah laut. Semua spesies bawah laut kita rekam. Kita rekam. Mulai di Pulau Wetar, Anambas, Sebatik, kemudian Morotai. Konsep Morotai kami yang buat. Ya, banyak orang tidak tahu. Tanya beliau. Akhirnya jadi kek. Ya, jadi kek. Kita yang usulkan itu hari. Saya jalan di Pulau Owi, tempat pendaratan MacArthur Frog-Lipnya. Kami jalan di 5 runway itu. Kami jalan siang-siang. Ombak tinggi-tinggi. Terus dibawa oleh nelayan Papua. Kita ini kan biasa nelayan Makassar. Begitu kita lihat ombak besar, orang besar-beras tinggi hitam. Jadi kita sudah keder duluan. Tapi begitulah perjalanan pengalaman kami dengan teman-teman. Ya, banyak orang tidak tahu sisi-sisi saya sebagai konsultan. Walaupun saya arsitek, tanya teman-teman beliau, saya ditugasi negara untuk membuat swasembada garam nasional, membuat penanggulangan pemanfaatan lumpur lapindo. Banyak nih beliau dan langsung dengan Pak Menteri waktu itu. Dan hari ini
saya mintakan beliau, saya kira di akhir-akhir masa jabatan saya untuk membantu pemerintah Kota Makassar. Siapapun wali kotanya akan datang, ya. Siapapun wali kotanya akan datang, saya kira Makassar ini tetap butuh menjadi kota resilient, tetap butuh menjadi kota metaverse. Ya. Terima kasih Pak Helmi, terima kasih Pak Felix, terima kasih Prof. Isran, Pak Jaya, terima kasih. Terima kasih partner saya di IKA Unhas. Ya, tadi motivasinya kita lihat tadi. Ya. Kalau Pak Harun sudah motivasi, ya, biasanya di panggung, tapi biasanya sudah ada nomornya. Tapi ini biasa di panggung politik, tapi ini panggung apa namanya, pencerdasan. Oke, mana absennya tadi? Saya tutup. Tutup dulu ya. Oke, terima kasih Pak Dhani. Ya, sebagai moderator, saya tidak berani menyimpulkan hari ini ya. Saya hanya berdoa, moga apa yang Pak Jaya, Pak Irsan, Pak Felix, Pak Helmi sampaikan kepada kita semua ini akan bernilai ibadah untuk Bapak semua, untuk masyarakat Kota Makassar, dan akan membuat baik untuk semua, bukan hanya untuk Makassar, tetapi untuk Sulawesi Selatan. Terakhir dari saya, Filsuf Sun Tzu selalu ngomong setiap perhelatan terakhir. Ngomongannya Sun Tzu begini, "Se ciempu cu, tai ciempu lai." Selalulah bekerja melebihi dari apa yang Anda dapatkan, maka suatu saat Anda akan mendapatkan melebihi dari apa yang kita kerjakan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama Pak? Iya. Terima kasih Pak. Pak. Iya, foto bersama. Oke, saya mau absen. Dinas Kearsipan. Mana sekretaris? Kenapa sekretaris tidak ada? Kenapa? Baru keluar, dari sini tidak ada absennya. Jadi berarti sekretaris tidak ada. Badan Pendapatan Daerah. Saya tidak lihat kepala badannya, ada? Oh ada Ji. Siapa yang tidak absen di sini? Lengkap. Mantap. Sekretaris daerah, sekretariat daerah. Mana sekretariat daerah? Lengkap? Lengkap, mantap. RSU Dayak. Tidak lengkap? Oh lengkap. Dinas Pertanahan. Lengkap, bagus. Dinas Kesehatan. Tidak lengkap? Oh lengkap. Dinas Pendidikan. Lengkap, bagus. Dinas Pemadam Kebakaran. Mantap. Dinas Perikanan dan Pertanian. Kenapa kurang? Oh lengkap Ji. Dinas Perdagangan. Mantap, mantap. Dinas Perpustakaan. Kenapa kurang? Lengkap. Kenapa? Dinas Pemuda dan Olahraga. Mana kepala dinasnya?
Toilet. Toilet. Dari tadi saya tidak lihat memang. Ada. Dinas sosial. Tidak ada kepala dinas saya lihat. Ada Ji? Oh ada Ji. Dinas pariwisata. Mantap. Dinas ketenagakerjaan. Mantap. Dinas koperasi dan UMKM. Ada tidak? Mana gadisnya? Di mana Ki? Dinas kebudayaan. Sekretariat Dewan, Sekwan. Lengkap. Dinas PU. Lengkap. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Iya toh, mantap. Dinas Perhubungan. Mana sekretarismu? Mana sekretarismu? Ah? Bolos. Oh sakit. Masa besar-besar begitu sakit? Dinas Penataan Ruang. Mana kadisnya di tengah? Oh di tengah ada Ji. Satpol PP. Mana? Oh lagi pendidikan. Ada tadi. Oh ada ya. Dinas PTSP. Kenapa kok loyo-loyo? Enggak. Dinas Perumahan. Mana Pak Kadis? Mana? Oh ada. Dinas Infokom. Dinas KB. Ada Ji sekretarismu, saya tidak lihat. Oh ada Ji. DP3A. Mantap. Bapeda. Oh iya, di belakang semua. Oh. BPKD. Mau kau terancam anumu, TPA-mu apa? TPP ya. Inspektorat. Mantap. Kesbangpol. Balik Bangda. Mantap. Dinas Lingkungan Hidup. BKPD SDM. Loyo-loyo. BPBD. Kecamatan Makassar. Kecamatan Mamajang. Kecamatan Ujung Tanah. Karena rob di tempatmu memang harus kau tangguh. Kecamatan Wajo. Kecamatan Ujung Pandang. Kenapa kurang anumu? Lengkap? Oh lengkap Ji. Kecamatan Sangkarang. Begitu-begitu kalau orang bakar ikan dikalah semua kok.
Kecamatan Panakukang. Lengkap? Kecamatan Miringkanaya. Lengkap? Iya, dari tadi dibilang mau di absen baru lengkap. Kecamatan Rapocini. Kecamatan Bontoala. Kecamatan Talo. Banyak kurang Talo saya lihat. Gara-gara ODF banyak-banyak saya lihat. Kecamatan Manggala. Kenapa tuh kau kasih Manggala paling ujung, sudah ujung di kota, mestinya Manggala di sini. Kau ini diskriminasi tuh semua ini, masa kau ke Manggala di ujung? Kecamatan Tamalate. Kecamatan Mariso. Lengkap? Banyak ODF juga. Tidak ada lagi kecamatan, sudah semua ya. Adakah kecamatan Tambalan Rea? Oh. Tambalan Rea. Kurang kompak. Ulang. Tambalan Rea. Kenapa satu bicara berteriak lain lagi? Kurang kompak. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan istirahat. Saya berharap kita konsentrasi karena kita akan memulai sesi per SKPD. Saya berharap lebih efektif, lebih efisien karena waktu kita harus hemat. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ari Ginanjar, bahwa berapa jam pun kita di sini bicara, seberapa ahli yang bicara, seberapa banyak materi yang dibicarakan, tapi kalau kita tidak mengambil keputusan dalam 1 detik bahwa kita bisa dan mau, saya kira itu nothing atau tidak ada apa-apanya. Saya mau tanya kepada kita semua, apakah kita telah memberikan keputusan di dalam hati kita? Kita siap membuat Makassar kota resilient, siap? Siap? Apakah kita siap menjadi kota metaverse, siap? Siap? Kalau sudah soal suara pasti saya yakin. Tapi soal tindakan masih setengah yakin. Tapi saya yakin paling tidak kita memulai dengan awal yang baik. Dan saya kira di hadapan staf ahli yang hari ini terus mengikuti kita, di sini juga ada Pak Prof dengan organisasi kesehatannya, di sini ada teman-teman NGO juga, teman-teman Unhas. Saya kira kita sangat-sangat memberikan apresiasi kepada host acara hari ini, Bapeda. Saya lihat Bapeda semua, ya. Dibantu dengan SKPD yang lain. Ingat, kita punya acara dan agenda nasional di depan kita. Hari otonomi daerah, seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, mulai dari wali kota, bupati, semua perangkat di Kemendagri itu akan hadir di Kota Makassar. 29 April. Kita jadi tuan rumah, kehormatan bagi kita. Bulan Juni kita akan menjadi tuan rumah, namanya MLEC. MLEC saya tidak tahu kepanjangannya, tapi maritime apa gitu. Berkumpulnya 47 negara dengan marinirnya yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut dari 47 negara. Jadi berarti 4 bintang jenderal kumpul di Kota Makassar. Bulan Juli kita punya event saling berdekatan, yaitu ASEAN Architect Congress. Jadi ASEAN Architect Congress yang akan dihadiri 1000 arsitek seluruh ASEAN. Kita tuan rumah. Ya, tadinya bulan Mei, tapi
Kementerian PU merubahnya bulan Juli. Itu lebih bagus. Karena dekat dengan event yang berikutnya adalah Rakernas kota-kota di Indonesia atau Rakernas Apeksi. Itu sekitar 10.000 orang akan datang. Agustus akhir kita akan selenggarakan F8. Kenapa? Karena bulan September itu penetapan calon presiden. Kita tidak mau agenda nasional bertumpuk. Kita majukan di akhir Agustus. November kita tuan rumah hari anti korupsi, ya, internasional. Ya. Biasanya semua momen-momen ini menjadi momen terbaik hadirnya kepala negara. Saya berharap kota resiliensi, kota metaverse, kota makan enak, kota livable sudah bisa kita sajikan. Kota festival kita bisa sajikan pada momen-momen ini. Jalan-jalan, alhamdulillah, mana PU tetap terus dengan balai koordinasi, beberapa jalan sudah bagus, sudah dimarka, tolong disempurnakan, ada beberapa belum nyambung. Karena penggalian-penggalian ini sekarang balai cukup komit, dia bilang Maret ini selesai. Pemeliharaan pohon di LAD, tolong di pruning, potongan-potongan pohon yang baik supaya rapi. Taman-taman di kecamatan, saya lihat di grup WhatsApp sudah bagus sekali, tapi setelah saya lihat di lapangan, tidak ada saya lihat. Ya. Jangan sampai 1 kali 1 meter kau putar-putar di shooting itu, tidak Ji. Saya dengan Ibu Wawali akan jalan. Kalau saya dengan Ibu Wawali jalan masih baik. Kalau daripada ketua tim penggerak PKK yang turun tangan, dapat ke pote-pote nanti. Terima kasih para camat sudah mulai memperbaiki kansin-kansin untuk dicat. Kansin-kansin yang belum terlalu bagus, saya berharap PU dan perumahan menangani ini. Inflasi kita, alangkah jeleknya kita, kalau kita, sedikit lagi ya, kalau kita penerima tamu, baru inflasi kita meninggi. Mana tadi Arlin? Saya berharap terus masifkan, karena sudah mendapatkan hasil kita, kegiatan di kontainer itu bagus sekali, terus masifkan. Ya Pak Arlin? Ya. Begitupun dengan metaverse. Saya akan memberi fasilitasi tamu-tamu kita di bulan Juli, 15 cokmo harus selesai, tetere harus berpraktek, jalan-jalan sudah harus bagus, taman-taman sudah harus bagus, inflasi mendekati 4%, ya, dan banyak hal yang kita harus persiapkan. Kita harus menjadi tuan rumah yang terbaik dari kepercayaan Indonesia dan internasional tentang Kota Makassar. Saya kira demikian pengarahan dari saya. Terus bertahan, sedikit lagi, ini namanya mental resilient. Kita harus punya daya tahan. Ya, punya daya tahan. Saya kira kalau laki-laki sudah resilient di rumah tangganya, kalau dimarahi sama istrinya pasti semua orang sabar. Ya, itu namanya resilient, sabar. Ya. Kota pun seperti itu. Ya. Maka dengan itu, terima kasih yang sudah bertahan, terima kasih yang sudah masuk karena absen. Ya, enggak, harus terima kasih juga. BUMD tadi semua lengkap, ya, BUMD lengkap. Ya, tepuk tangan dulu BUMD dulu. Ya. Dan salah satu yang saya akan lebih berperan nanti adalah mengenai aspek lingkungan nantinya. Sekali lagi, marilah sebentar di awal acara pembukaan setelah maghrib, kita siapkan postingan, rame-rame kita angkat tangan begini, kita posting di Instagram kita, di Facebook kita, di Twitter kita, di TikTok kita, Kota Makan Enak. Siapkan meme sebentar. Kita sama-sama memposting, ya, di status-status kita Kota Makan Enak. Dan saya akan sekali lagi perintahkan anggota kita, Laskar Pelangi kita, memposting sebentar, kira-kira jam-jam 7:30 lah, kita posting rame-rame. Ya, saya akan buat evaluasi, saya akan telepon sekarang
analitik media sosial saya, siapa SKPD yang paling kutu, kemungkinan saya akan umumkan sebentar. Ya, bukan yang terbaik. Kalau terbaik harus semua terbaik. Yang paling kutu yang saya akan umumkan. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Wali Kota Makassar atas penyampaiannya yang juga menutup sesi kedua rapat koordinasi khusus di acara ini. Nah, kita akan bersiap-siap untuk memasuki sesi ketiga, tapi kita informasikan terlebih dahulu bahwa kita akan beralih ke waktu istirahat terlebih dahulu. Betul sekali, dan tadi juga sudah sempat ditayangkan di layar ya. Silakan untuk Bapak dan Ibu untuk memposting di sosial medianya masing-masing. Jangan lupa juga untuk nge-tag Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wali Kota. Kemudian juga Instagram dari Pemkot Makassar ya. Betul ya, jadi boleh sebanyak-banyaknya di media sosial manapun. Kalau boleh untuk informasikan juga keluarga yang ada di rumah ya. Yes. Biar viral yang akan kita posting bersama-sama sebentar malam. Betul. Dan pastinya diharapkan kepada seluruh peserta dari Rakorsus 2023 untuk bertemu kembali tepat jam 7 malam nanti. Betul sekali, karena masih ada beberapa agenda-agenda acara yang akan kita lanjutkan. Untuk itu kami menunggu kehadiran Bapak dan Ibu setelah break sholat maghrib dan juga dilanjutkan dengan makan malam untuk kembali lagi ke ballroom ini. Betul, jadi tadi mungkin yang masih 50% ya, energinya sekarang saya jamin udah 100% kembali. Betul. Jadi boleh dong kalau misalnya nanti di sesi ketiga udah lebih semangat lagi untuk mendengarkan pemaparan-pemaparan yang ada di panggung ini. Ingat? Harusnya dong ya, karena betul. Pak Wali Kota aja dari tadi udah setia terus-menerus di sini duduk ya. Betul. Jadi yang lainnya juga pastinya harus Pastinya lebih jam semangat. 19.00 atau 7 malam nanti Betul. diharapkan semuanya sudah ada di dalam ruangan ini. Baik, kalau begitu kita akan break dulu dan sampai bertemu lagi masih dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar dengan tema Resiliensi dengan Metaverse. Luar Sampai biasa, jumpa. dan saya Rani. Saya Cipta Perdana. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Seluruh SKPD, kita absen lagi sebelum kita mulai. Ya, mana absennya? Sekali lagi, banyak SKPD saya lihat tidur-tidur di kamar. Oke. Aman. Ya, main ke dulu satu lagu. Cek. 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 Sepuluh menit lagi kita mulai, ya. Sambil masuk silakan. Pasti pememi lagumu, ya. Semangat sedikit, loyo-loyo ini. Cek. I walk across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I feel the earth beneath my feet, set by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. If you haven't been in, why don't we go somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know?
somewhere only you know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. If you haven't been it, why don't we go? Talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go? So why don't we go? Of everything. So why don't we just somewhere only we begin? Don't let me in. I need to somewhere only somewhere to begin. This could be the end of everything. This could be the end of everything. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Somewhere only we La 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 la. La 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 la. La 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 la. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, and if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what work can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice friends out there. But just remember, that's a lot of it everywhere. Oh, ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Yeah, yeah, yeah. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child, girl.
Kita bawakan lagu kekinian dulu ya. Yang tahu lagunya mungkin bisa sama-sama menyanyi. Mungkin ada yang tahu judulnya Kalomang ya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Yang tahu lagunya ayo sama-sama. Dan apabila tak bersamamu, ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Ayo yang tahu lagunya lagi sama-sama ya. Tuh, go. Dan apabila tak bersamamu, pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Minta tepuk tangan dulu dong, mantap. Yang tepuk tangan masuk surga ya. Iya.
sisi jalanan mulai beraksi, seiringlah aku kehilanganmu. Merintis sendiri di telan deru kotamu. Tak kembali, namun kotamu hadirkan senyumku abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati, malam ini tetap tiada tak kembali. Namun kotamu hadirkan senyumku abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa Terima kasih. Wah. Baik, hadirin sekalian Bapak Ibu yang tentunya sama berbangganya di malam hari ini, kami persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk dapat menempati kembali tempat duduk semuanya. Sekali lagi kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat kembali di tempat duduk masing-masing karena sesaat lagi kita akan bersama kembali memulai Rapat Koordinasi Khusus Rakorsus 2023 Pemerintah Kota Makassar. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kembali untuk dapat menempati tempat duduk masing-masing. Acara akan kembali kita mulai.
sekali lagi kami himbau kepada seluruh tamu undangan, Bapak Ibu yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk bisa menempati kursi masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu yang masih berada di depan ballroom untuk bisa menempati kursi masing-masing karena sesaat lagi kita akan melanjutkan Rakorsos tahun 2023. Jadi kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu boleh langsung menempati kursi masing-masing karena sesaat lagi kita akan memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Oke. Kita udah mulai. Oke, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak semangat-semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mulai dengan memposting status kita dan bikin kita video di situ langsung sendiri. Bahwa kita cuma bilang Makassar makan enak baru posting ki. Ya. Dan status kita semua adalah logonya Makassar Kota Makan Enak. Oke, yang pertama ambil untuk status logo di forum SKPD. Silakan ambil sekarang. Paling tidak status WA, ya. Oke, sudah ambil? Sudah? Oke, saya juga kasih contoh juga, tunggu sebentar. Di SKPD, koordinasi SKPD. Ah, ini masalahnya sinyal ini. Sama-sama bersamaan ini. Ada sinyalmu? Pakai wifi. Pakai wifi coba. Sudah semua? Tunggu dulu saya cari juga saya punya ini. Tadi enggak. Oke. Oke, sudah semua? Kalau sudah semua, sekarang siapkan status kita di WA. Nanti sebentar saya lihat langsung di WA. Oke, status. Tindih status. Masukkan pictures-nya. Sudah? Tunggu dulu, saya juga punya hang-hang ini. Oke, siap ya. Nanti saya bilang 1, 2, 3 langsung. Waduh, kenapa jadi begini saya punya ini? Oke. 1 ya. Waduh. 1, 2, 3 ya statusnya. Di sini baru Handayani yang baru masuk, Muhammad Reza baru masuk, Muammar logo lama, Lurah Macini Parang, Dr. Ita sudah masuk, Iin masuk, nih semua Kandar teman-teman media sudah masuk.
Fajar sudah masuk. Nah, ini justru teman-teman yang nonton di Anu sudah masuk. Ya, Camat Ujung Pandang sudah masuk, Aswin sudah masuk. Oke, ini sudah sebagian sudah masuk. Barangkali ada kendala sinyal, ya. Oke, berikutnya semua bikin video singkat saja. Video sendiri, bikin sendiri untuk sendiri. Ya, baru kita posting. Dan langsung juga di semua SKPD perintahkan semua sampai ke bawah, sampai RT RW. Ya, kita posting rame-rame supaya hari ini terlihat di media sosial ada sebuah kekuatan besar. 22.800 tambah 6.000 RT RW. Ya, tambah tokoh-tokoh masyarakat. Ya, kalau seperti itu ada 50.000 sekali posting hari ini. Oke, kita bikin video, kemudian satu kata saja, Makassar, kota makan enak. Latar belakangnya semua ke sini, ya, supaya bukti bahwa kita di sini semua bikin. Oke, video ya. Yeah. Oke. Oh, jadi video kan ke sini? Jangan Bu, pribadi masing-masing. Jangan kisah jadi artis sendiri, saya nanti tidak jadi semua. Semua masing-masing. Oke. Oke, siap. Stand semua siap. Latar belakang semua ini. Rakorsus. Masing-masing kita bilang Makassar kota makan enak. Nanti saya komando. Kalau saya bilang Makassar, kita semua bilang kota makan enak. Bersamaan ya. Oke, mulai video. 3, 2, 1. Makassar, kota makan enak. Selesai video, posting. Ya. Kita posting bersamaan. Posting di Instagram. Posting di Instagram sekarang. Oke, saya sudah terposting di Instagram. Kalau bisa bikin rame-rame per satu SKPD, bikin rame-rame. Yang kepala SKPD-nya yang teriak. Siapa yang paling heboh di media sosial, insya Allah dapat hadiah, Yang paling heboh di media sosial. Silakan dengan cara masing-masing.
Siapa yang paling kompak, paling heboh, insya Allah dapat hadiah.